Tuh ya, mau ambil minum dulu. Wah. Susah kali ya naik kano tenis. Agak lambat gitu loh. Ya kalau susah ya. Tadi aku jambak ulian juga susah banget. Menunggu disambungkan gitu. Sebenarnya jaringan tanpa baju mah. Makanya aku nggak nginep di situ teman-teman. Tengah malam aku tinggalin pulang aku. Di mana Bang Andi? Di tempat guru enggak kah? Ih, enggak. Aku pengen live juga. Gue bawa laptop kan. Aduh. Buka satu aja. Yang baru bergabung 1,7 mata memandang, jangan lupa tap layarnya dan posting ulang supaya kebenaran firman Tuhan tersampaikan secara paripurna sambil kita nunggu Oten yang berani naik menjelaskan tentang imannya dan apa yang kita pertanyakan ya, serta membantah narasi yang kita bawa berdasarkan data dan fakta tentunya, gitu ya. Gak bisa di sana tuh sinyal, jaringan. Gue kan punya kuota nih 100. Berapa lebih? Masa nggak bisa? Kan? Masa nggak bisa? Bang? Wah, gak bisa. Apa? SSK susah sinyal kah? Semua udah dipakai, jaringan nggak bisa. Kan tempat ketinggian toh. Udah pakai orbit itu. Nggak nge-live Bang Andi terusan? Nggak bisa. Aduh, terhitung mana ini? Oke, kita naikin satu-satu. Kalau bagus jaringan ya gue nginep. Halo, selamat siang lagi Pamin. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sekte mana Bang? Gimana Bang? Muslim Kristen Bang. Muslim lah. Oh, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada Bang, turunin aja Bang. Oke, siap Bang. Ya. Oke teman-teman, tahan dulu ya, sesuai permintaan dulu ya. Halo, selamat siang Bro Yogi. Waduh berisik banget. Apa sih? Lagi Di ngecor. bengkel itu. Kalau nggak ngecor di bengkel dia. Bengkel itu. Mohon Boleh maaf, dinaik, Wi. malah boleh dinaik. Silakan. Dari semalam mau naik sih ya Bi nih. Nih gua jambak Bi, naik Bi. Halo, selamat siang Bro Arif. Ah ini lagi. Apa enggak sengaja ya naik ya? Kenapa Bang? Muslim kah dia? Berisik gitu. Tuh itu tempat rokok saya tuh Gol, masih nggak gerak-gerak tuh rokok saya tuh ketinggalan tuh di kamera Gol. Oh iya. Iya. Aduh Bang Handi kacau nggak ngajak aku nonton. Aku padahal pengen makan jalan kote sama coto. Tari kita cari Oten. Aku mau janjian sama ini Gol, sama Bang Marcelo. Jam berapa? Tahunnya hari ini apa besok gitu. Gantung buahnya. Marcelo Giorgi. Ngopi. Lu kenal kan Marcelo Giorgi? Ah ini bedarnya naik. Mana benar nih? Udah aku dia Mbak. Berani nggak? Bentar. Tulangku. Sehat ya. Bedar nih, selamat siang. Sehat. Semalam aku buka room, rame roomku. Iya, Bagus lah. nonton. Daripada sepi kayak kuburan. Iya, rame loh. Penontonnya 13.000. Terakhir ku matikan, penontonnya 13.000. Kenapa dimatikan? Oh, udah jam 3 pagi.
Si Loading imbang kami, si Loading. Pendeta Loading. Pastor Ya udah buka Loading. tema. Bentar ya. Bentar, tuh. dari lagi siap-siap itu harus tampil Bukan gemulai ini ya. Aku mau menjawab pertanyaan itu, Gurunda Iya kalian ya, ini. silakan. Iya, jawab Bu Darni. Bentar ya. Oke. Pas pula aku lagi mencatat ayat-ayatnya. Ini dia. Tadi kan dibilang Bang Juma tadi, Yesus itu kan hanya untuk Bani Israel, ya kan? Yesus hanya untuk Bani Israel. Enggak. Ini lagi ayatnya. Baru lagi catat. Ini, bentar ya. Ini dia. Yesaya 49. Kedengarannya suaraku? Dengar. Oke. Yesaya 49 ayat 6. Ia berkata, terlalu sedikit untuk menjadi hambaku. Ini Yesaya perjanjian lama ya. Nabi besar Yahweh ini. Ya. Ia berkata, terlalu sedikit untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan kembali suku-suku Yakub. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi akan kujadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Nah, itu bukan kujadikan engkau bagi hanya Bani Israel, enggak. Supaya keselamatan yang daripadaku ku sampai ke ujung bumi. Mana Bang Juma itu? Cepat Bang Juma, dengarkan ini. Bu Darni. Itu Yesus atau Yesaya atau lagi menubatkan siapa? Iya, ini Yesaya ini kan Nabi Yahweh. Yesus datang juga kan utusan Yahweh, bukan Lah ini kan Bu Darni dan lain sebagainya akan disebut sebagai anjuang. Iya, memang karena dikatakan kenapa perempuan Samaria itu dikatakan anjuang? Karena mereka itu penyembah Hubal, penyembah berhala, bukan penyembah Tuhan Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mana Itu. ada ngarang. Jadi dikatakanlah anjuang. Itu. Jadi Ngarang. semua orang yang tidak menyembah kepada Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub anjuang. Tetapi kalau kita mau percaya kepada Yesus, Cek. kita tidak anjuang. Gitu loh. Gimana sih? Bu Darni, ini betul Yesus yang bilang di Matius 15:24? Iya, mana ada salah itu? Benar kali. Seribu kali benar. Jadi Yesus diutus hanya the only Awalnya kan. kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel atau di seluruh Pertama kali dunia. dia turun. Iya betul. Loh. Ya, setelah itu kan dia punya murid. Dengar dulu. Dia punya murid 12. Lalu murid-muridnya apa berdiam diri mereka? Hanya mereka doang? Kan enggak. Makanya banyak pengikut Yesus pada saat itu. Oke, Dikasih dia kita makan. buktikan. Tunggu dulu. Murid 5.000 Yesus. orang. Tunggu dulu. Yang makan roti 2 ikan itu berapa ribu yuk? Itu masih Oke. anak-anak. Belum lagi ikut perempuan. Masih laki-laki. Belum ikut anak-anak. Belum ikut perempuan-perempuan. Puluhan ribu pengikutnya pada saat itu. Nggak mungkin pada saat itu saja. Tentu orang-orang itu semua mengabarkan juga ke seluruh bangsa. Karena keselamatan itu akan didapati semua orang. Bu Darni, Gimana sih kalian ini? tahu nggak kalau murid Yesus dilarang Yesus untuk mengabarkan Injil keluar ke Israel. Itu pada saat Yesus ada di Bu situ. Darni tahu nggak? Bu Darni bilang ke murid-muridnya, coba buka Matius 10 nomor 5 dan 6. Kedua belah diutus Yesus dengan mendapat petunjuk-petunjuk ini. Kata Yesus kepadanya apa? Janganlah pergi ke daerah-daerah orang yang bukan Yahudi. Jangan juga ke kota orang-orang Samaria. Tetapi pergilah kepada orang-orang Israel, khususnya kepada mereka yang sesat. Iya. Bu Darni datanya dari mana? Iya, memang betul. Jadi- kan awalnya Jadi para murid disuruh Yesus untuk ke Bani Israel dan tidak menyimpang keluar kota Samaria apa enggak? Ya udah, teruslah. Terus? Loh, jawab Bu Darni. Jadi Yesus betul melarang muridnya untuk menyimpang Iya, kita baca. ke kota Samaria, jangan kita keluar baca. kota Samaria. Oke. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Dengar dulu, sebentar. Melainkan Mantap. pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Cek. Israel.
Pergilah dan Oke. beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena Tetapi itu pergilah berikanlah kepada dia dengan orang-orang. cuma-cuma. Ya dengar Oke. dulu. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga. 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dan dua helai. Oke. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ orang-orang yang layak. Kepanjangan. Apabila kamu Poinnya masuk, ayat jika 5 dan mereka 6. layak menerima, salammu itu. Ini loh poinnya. Nggak ada yang salah Jangan ini. juga lihat-lihat kata Yesus ya. Ke-12 rasul itu kemudian diutus oleh Yesus dengan mendapat petunjuk ini. Apa petunjuknya? Janganlah pergi ke daerah orang-orang bukan Yahudi. Iya. Janganlah juga ke kota-kota orang Samaria. Apa katanya? Tetapi pergilah kepada orang-orang Israel, khususnya kepada mereka yang sesat. Pertanyaannya, apakah muridnya Yesus disuruh untuk keluar kota Samaria? Iya, lalu jangan baca di situ. Mana disuruh di keluar kota Samaria? Jangan juga ke kota orang Samaria. Bahkan Iya. ke kota Samaria pun nggak boleh kok. Maksudnya pada saat itu kan ada Yesus di situ loh. Baiklah mereka hanya Bani Israel dulu awalnya. Sekali lagi pertama. pertanyaannya, Itu. perintah Yesus kepada muridnya apakah boleh mengabarkan Kutanya Injil dulu, kerajaan Gullian. Allah ke kota Samaria? Apa rupanya kerajaan Allah itu hanya untuk Bani Israel? Bu Darni, ketika Jawab Yesus aku. diutus, Apakah ketika kerajaan Yesus Allah diutus, itu hanya untuk Bani Israel? saat zaman itu berita Jawab tentang dulu. Injil Ya udah sama. kerajaan Aku baca. Allah hanya Saat untuk pada Bani zaman Israel. itu, Matius ya, 15 nomor 24, betul. Aduh. Dengar Betul. dulu. Kau baca juga di dalam Yohanes 12 ayat 19. Jangan hanya Ini main di Matius situ. 15 nomor 24. Iya, baca Yesus Yohanes diutus 12 hanya ayat kepada 19. domba-domba yang tersesat Iya, daripada Bani tahu Israel. aku. Sekarang Berarti baca betul? Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang Udah aku Farisi, baca, Bu Darni. seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Bu Darni, jangan lompat-lompat kabur-kaburan kayak Yesus. Pertanyaannya, palsu kalian. Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Awalnya- Israel atau awalnya kepada seluruh kepada dunia? Domba yang hilang Bani Israel. Tapi setelah itu lalu disuruh ke segala bangsa. Ada ayatnya Yohanes, Matius. Itu mah Tahu itu siapa? Yesus yang Kemudian- bangkit. Bu Darni. Dalam Bible ada dua jenis Yesus. Yang pertama, Yesus yang benar-benar anak Maria yang sudah jadi Kristus ketika dia dilahirkan. Ajarannya apa? Melarang murid-muridnya untuk memberitakan Injil, bahkan masuk ke kota Samaria. Tapi fokusnya kepada orang Yahudi yang ada di kota Israel atau Bani Israel. Yang kedua, sang soko guru dan jemaat ini yang adalah Yesus Kristus hanya memberitakan Injil kerajaan Allah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Bukan menyimpang kepada kota Israel. Bahkan dalam Matius 15 ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa orang di luar daripada non-Israel dikatakan anjing. Sedangkan Yesus yang bangkit yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, baca dalam Matius 24, Bu Darni, waspadalah terhadap Iya. penyesat Aku yang dulu, datang Gullian. memakai Masa kau nama Yesus Iya, Gullian. dan akulah Kristus. Dialah Kristus palsu. Oke. Jadi Gullian, yang menampakkan supaya murid Gullian. itu Supaya kita Kristus jangan palsu. dibilang anjing. Gullian. Supaya kita jangan dibilang anjing, mari kita ikuti Yesus. Gitu. Iya, Menjadi Yesus yang mana, Bu Israel Darni? Rohani. Bu Yang Darni, mengikuti Yesus adalah palsu. Aku dulu, Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Yahweh membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini lagi Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu.
Galatia Bu Darni, 3:4. jangan lari kemana-mana. Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh kita, iman kita, menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bu Darni, jangan kemana-mana Bu Darni. Bu Darni bilang bahwa Bu Darni Yahudi rohani. Wahyu 3 nomor 9 baca Bu Darni. Wahyu 3 nomor 9. Tunggu ku catat dulu. Coba baca. Wahyu. Baca Wahyu 3 nomor 9. 3 nomor 9. Aduh, kalian ini Lihat meledak. ngarang-ngarang. Meledak Bu Darni nih. Apanya? Coba dibaca Wahyu 3 nomor 9. Iya, sebentar ku cari buku. Ini di layar. Wahyu 3 nomor 9. apa ini? Kepada jemaat di Sardis, ya, ini kepada jemaat di Sardis. 9. Ayatnya dibaca. Iya, kepada jemaat di Philadelphia. 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9. Lihat. Oke. Ini kan, lihatlah. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Siapa Bu Darni? Bu Darni? Sesungguhnya aku akan Siapa? menyuruh mereka datang dan Bu Darni, Iya, Bu Darni. Yahudi yang menolak Siapa Yesus, yang kalian. disebut dari jemaat iblis? Siapa yang menolak disebut Yesus, jemaat iblis? Itulah jemaat iblis. Bu Darni. Bu Darni. Di sini dikatakan siapa yang disebut sebagai jemaat iblis? Jemaat iblis yaitu siapa? Baca Mereka ini. yang menyebut Mereka dirinya yang orang. menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi dan sebenarnya tidak demikian. Oke, Bu Darni tadi menyebut Bu Darni sebagai Yahudi rohani, betul? menolak Yesus. Itulah Bu Darni menyebut diri Bu Darni sebagai Yahudi rohani, ada betul? orang Yahudi, kan orang Yahudi yang Bu menyebut Darni. Siapa yang disebut jemaat iblis dalam Wahyu 3 nomor 9? Siapa? Yang menolak Gak Yesus. ada. Iya Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi seperti Bu Darni, tetapi salah yang kau. sebenarnya tidak ini pada saat itu, di zaman demikian. itu, jangan Bu kau Darni, tadi Bu kau Darni, bilang, Bu Darni Yesus tadi untuk nyebut dirinya semua adalah bangsa. Kau bilang orang itu agama Yahudi. Israel. Padahal Kenapa Bu Darni kau bukan bawa aku di orang sini? Yahudi. Dan Bu Darni adalah jemaat apa, teman-teman? Ayo jawab di bawah. Bu Darni jemaat apa? Jemaat pengikut Yesus. Saya. Bu Darni, menurut Yesus dalam Di Wahyu luar 3 nomor Yahudi. 9, Bu Darni Di luar jemaat Yahudi apa? juga dibenarkan. Jemaat Sibilis. Keselamatan Bu Darni datang jujur. daripada Yesus. Bu Darni. Aduh. Bu Darni bilang, Bu Darni menempatkan diri Bu Darni sebagai Yahudi rohani, betul? Iya. Yahudi rohani itu percaya Menurut kepada Yesus, Percaya Yahudi kepada Yesus. rohani itu adalah jemaat yang tidak percaya Yesus, jemaat iblis. Jemaat Sibilis. Siapa Yang jemaat tidak iblis? percaya Yaitu Yesus. Bu Darni. Ini perkataan Mereka yang Yesus. menyebut dirinya Wahyu orang 3 Yahudi, ayat tetapi 9. sebenarnya tidak Iya. demikian. Melainkan berdusta. Seperti Bu Darni. Itu Jemaat kan iblis Bu Darni. iya, jemaat iblis yang tidak percaya Yesus loh kalian. Gak percaya Yesus. Bu Darni jemaat iblis ini loh. Bu Darni bilang loh, kalau Bu Darni orang Yahudi. Ini guys, Selamat datang di kebenaran. Kubal Bali, Oke. ya. Itu Iya, jemaat lanjut. iblis. Kenapa dikatakan jemaat iblis? Nyerinya. Karena dia itu tidak percaya kepada Yesus. Bu Darni percaya kepada Yesus. Bu Darni, Bu Darni, jangan ngarang. Israel rohani. Bu Darni, jangan ngarang. Jemaat iblis itu orang yang menyebut dirinya sebagai orang Ini Yahudi, perkataan siapa ini? tetapi Wahyu 3 ayat mereka 9. bukan orang Yahudi, melainkan berdusta. Gedean, ini Wahyu 3 ayat 9 perkataan siapa ini? Ini penulis Yohanes di Pulau Patmos. Iya, firman siapa ini?
Bibelmu Bu Darni. Loh kok malah tanya Firman dia? Bu Darni nggak tahu yang nulis kitab Wahyu. Iya, maksudku ini kan firman Ini Tuhan Yohanes ini kan. penginjil Iya, di Pulau maksudku Patmos. ini kan firman Tuhan kan. Firman Tuhan ini mengatakan yang tidak percaya Budarni Yesus jemaat iblis. itu adalah jemaat iblis yang tidak percaya Iya. Yesus. Saya percaya Firman Yesus. Tuhan ini Juru mengatakan selamatku enggak, dia. Bu Darni jemaat iblis. Loh, gimana sih? Berapa orang dari jemaat iblis? Siapa jemaat iblis? Jemaat Yaitu iblis Bu ini Darni. maksudnya yang Mereka tidak yang percaya menyebut dirinya orang Yahudi. Di mana dikatakan yang tidak percaya Yesus. Jemaat iblis itu yang jujur Bu Darni. Baca Wahyu 3 nomor 9. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Siapa itu? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Yakni orang-orang yang ngaku Yahudi. Contoh Bu Darni ngaku dirinya Yahudi rohani menurut Yesus apa? Dia adalah jemaat iblis. Ini loh jemaat iblis loh Bu Darni. Iya, Makanya jemaat iblis jangan yang sekali-sekali tidak percaya bilang Yesus. di mana dikatakan di sini yang tidak percaya Yesus. Di sini dikatakan yang menyebut dirinya orang Yahudi. Bu Darni jadi jemaat iblis. Dengar Enak. dulu, aku dulu lah dari versi Oke. Kristen lah. Masa kau yang menerangkan Alkitabku? Udah. Doh, aku lebih Nih, paham dari Wahyu Kristen 3. se-Indonesia. Yes, dengarkan. Wahyu 3 ayat 9 itu janji Yesus kepada jemaat Philadelphia bahwa mereka yang memusuhi akan datang dan tersungkur di depan kaki mereka, mengakui bahwa Yahweh mengasihi mereka. Ayat ini merujuk pada orang-orang yang mengaku beragama Yahudi tetapi sebenarnya tidak memiliki iman sejati kepada Kristus, melainkan termasuk dalam jemaat setan dan akan dibuat sadar akan kebenaran itu, pengakuan musuh. Ayat ini menandakan bahwa orang-orang yang memusuhi jemaat akan dipaksa untuk mengakui kebenaran iman mereka di hadapan Kristus, jemaat setan. Istilah ini merujuk kepada orang-orang yang menyebut dirinya mereka orang Yahudi atau religius, tetapi sebenarnya tidak memiliki iman sejati dan merupakan kebohongan karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kasih Kristus, janji ini juga berfungsi sebagai penegasan akan kasih Yahweh kepada para pengikutnya di gereja Philadelphia yang terbukti melalui tindakannya terhadap musuh-musuh mereka. Itu jemaat iblis yang tidak percaya ajaran Yesus. Bu Darni jemaat iblis itu yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi dia bukan orang Yahudi. Iya, Jangan menambah-nambahkan ayat. Tidak 1 Korintus 5 mengikuti nomor ajaran 6. Kristus. Jangan menambahkan ada yang tertulis. Nggak boleh Bu Darni ya, dilarang ya. Ini kan Enak Alkitabku. aja Ini halilintar. Alkitabku. Loh, Jadi ini aku kan Alkitab yang membacakannya ku baca. sesuai dengan apa yang kami Jadi imani. salah. Jadi Alkitab yang ku baca Nggak salah. salah itu, tapi kau beleng-beleng mengartikannya. Kau sesat mengartikannya. Di mana aku mengartikan? Yang dari tadi mengartikan Bu Darni. Kau hanya Lihat mengatakan- baca ya teman-teman. yang mengatakan 1,9 mata memandang. Siapa jemaat iblis yang ada di sini? Saya atau Bu Jemaat Darni? iblis dikatakan Saya di nggak situ pernah menganggap yang diri tidak saya sebagai orang Yahudi. Diam, percaya gantian. kepada Yesus dan Siapa ajarannya. itu jemaat iblis? Coba baca pelan-pelan. Yaitu Bu Darni. Salah. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di sini yang menyebut dirinya orang Yahudi siapa? Bu Darni, tepuk tangan. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Bu Darni ini teman-teman, bukan orang Yahudi, tapi menyebut dirinya Yahudi. Menurut Yesus dia sebagai jemaah apa? Masa yang tak beriman kepada Jemaah Alkitab iblis menerangkannya. halilintar astaga naga di surga Aneh, papa. beleng-beleng, sharing kau jadi sharing. Itulah karena saya yang lebih paham Jemaat Bible setan, daripada jemaat iblis. kamu. Istilah ini Iya. merujuk pada orang-orang yang menyebut diri mereka orang Yahudi atau religius. Tetapi Bu sebenarnya tidak Darni, memiliki iman itu sejati nafsir. dan merupakan kebohongan karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jemaat Itu iblis. maksudnya, ajaran iblis. Jemaat sibilis. Itu jemaat sibilis nafsir. Aku baca ayat Bu Darni 1 Korintus 5 nomor Iya, 6. tapi Jangan kau melampaui nggak ada yang ngerti kau tertulis. apa maksud ayat itu? Nggak tahu Ini kau, udah aku kau terangkan beriman pakai kepada ayat. Bible. Dari tadi yang nafsir Bu Darni. Ya, memang Nantulang harus- baca memang harus baca ditafsir. sebagai jemaat sibilis. Tafsiran itu dan sudah terpercaya. Tadi Bu Darni bilang Goldian yang nafsir. Goldian membacakan data Bu Darni. Bu Darni udah Goldian kuasai bahwa Kau Bu lihat Darni dulu, kau ketika lihat dulu, menyebut kenapa dirinya Allah orang itu Yahudi jahil? Bu Darni. Nah, kau terangkan dulu. Apa arti Allah jahir di surat Al-Hadid 3? Coba kau terangkan itu. Kalau enggak kau tafsir. Oke, Jelaskan aku dulu. terangkan dengan cara seksama dan dalam Baca tempo dulu yang Quran surat Al-Hadid 3. sesingkat-singkatnya. Cepat. Oke, udah Nggak boleh ayat itu ditafsir ya. hafal. Nggak boleh ditafsir. Oke,
Yang pertama gini Bu Darni, dalam Al-Quran ada 2 jenis ayat muhkamat dan mutasabihat, bukan seperti Bible. Ya udah, kau 1 terangkan Korintus. juga ada muhkamat, ada sabiat. Diam. Di sini dikatakan Nggak jemaat ada. iblis itu Bible nggak bukan mengenal seperti ayat yang muhkamat kau dan inginkan. mutasabihat. Oke? Jemaat iblis di situ bukan seperti yang Bible kau nggak inginkan. mengenal ayat Oke, muhkamat dan diam. mutasabihat. Sama. Oke, diam. Jangan disama-samain, cari remis enak aja. Jemaat iblis kok cari remis. Oke, aku terangkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Diam, kasih aku 1 menit. Pertama Dari gini, tadinya kau dalam ngomong, Bible aku 1 malah nggak Korintus kasih bab ngomong. 5 nomor 6. Kemudian Ya, aku habisin di ngomong. roomku, nggak seperti ini roomku ya. Aku adil kepada tamuku. Oke, silakan Bu Darni narasi dulu. Kayak kemarin 2 menit. Kayak gini, nggak mau kasih aku bicara. Iya, Bu Darni jangan cengeng. Oke, Bu Darni 2 menit, silakan. Tamu terhormat, biar kau tahu itu. Oke. Masa Bu Darni kau kena kasih aku- bal-bali teman-teman nangis. Oke, 2 menit silakan Bu Darni, aku mute. Nah. Aku ya. Nah, dikatakan di situ, di dalam Wahyu itu, bahwasanya jemaat setan itu istilah ini merujuk pada orang-orang yang menyebut diri mereka orang-orang Yahudi atau religius. Tetapi sebenarnya tidak demikian, tidak memiliki iman mereka sejati dan merupakan kebohongan karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Itulah yang dimaksud dengan jemaat iblis. Jangan kau karang-karang, kau bilang aku menjadi jemaat iblis di situ. Aku setia kepada Yesus, setia kepada ajarannya. Jadi aku nggak termasuk jemaat iblis. Gitu, silakan. Baik, Bu Darni. Kayak gitulah di Gini. roomku, tahu kau Goldian. Iya, Makanya iya. siapa si pendeta loading itu betah dia di roomku. Karena apa? Karena dia Lihat, kawan. mati di roomku. Kubal Bali dan tulang Darni nih. Lihat. 1 Korintus bab 4 nomor 6. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dan lain sebagainya. Jangan melampaui yang ada tertulis. Dari tadi Bu Darni ketika membacakan ayat mentafsir terus kawan. Ngeri Bu Darni nih. Ngeri. Nah, sedangkan dari tadi aku membacakan ayatnya dituduh salah memahami. Saya dari tadi membacakan Oke. ketika Bu Darni keluar dari mulutnya dan mendeklarkan dirinya sebagai orang Yahudi dan Yahudi rohani. Kata Yesus apa? Beberapa orang dari jemaat iblis. Siapa itu jemaat iblis? Yaitu Bu Darni. Salah, bukan Bu Darni. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta dan kuserahkan kepadamu. Pertanyaannya, di sini yang menafsirkan ayat Bible Bu Darni siapa? Bu Darni atau Goldian? Itu yang pertama. Yang kedua, masihkah Bu Darni menganggap diri Bu Darni sebagai Yahudi rohani dan dikutuk oleh Yesus sebagai jemaat iblis? Silakan jawab pakai data, jangan tafsir. Tadi kan sudah Ibu Darni katakan bahwasanya Wahyu itu jemaat iblis di situ adalah orang-orang yang merasa orang Yahudi, tapi dia tidak percaya Kristus dan ajarannya. Sekarang kau tafsir dulu. Kau sekarang artikan dulu ini. Al-Baqarah 210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Berarti Allah akan datang. Dengan wajah bagaimana kalian melihat Allah itu nanti akan datang? Ayo, sekarang kau coba, kau terangkan ini. Bu Darni kabur-kaburan ya, nggak mau jawab ya. Aku kan sudah ku jawab tadi, jemaat iblis di situ maksudnya adalah yang tidak percaya Kristus. Nggak pakai data ya. Dia merasa orang Yahudi tapi tidak percaya Kristus dan ajarannya. Itu maksudnya. Oke, nggak pakai data ya. Jemaat iblis. Oke. Allah akan datang dengan naungan awan. Seperti apa teman-teman? Allah selalu menegaskan dia datang. Bahkan setiap jam 3 malam beliau datang ketika dia tahajud. Yang datang apa? Itu kehadiratnya. Karena Allah tidak memungkinkan dirinya bertempat. Karena Allah itu sang pencipta. Bantahannya sangat gampang. Karena Allah telah menyifati dirinya sebagai apa?
Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang tidak ada satupun makhluk serupa dengannya. Jadi ayat-ayat yang bilang misal teman-teman Allah memiliki tangan, itu artinya kekuasaan Allah Ya udah, berarti kamu yang artikan diartikan sebagai bentuk antropomorfisme. Sedangkan di dalam Bible itu nggak ada teman-teman jenis-jenis ayat muhkamat dan mutasabihat. Kenapa? Karena Tuhannya sama seperti manusia, punya dua tangan sama seperti Goldian, rambutnya sekarang gondrong juga sama seperti Goldian. Betul tidak, Benar nih? Ya, wujudnya Yesus. Betul. Luar biasa. Yesus sama Kami seperti melihat manusia, Tuhan bukan? Kami. Ibrani 1 ayat Iya, 3. Yesus sama adalah seperti wujud manusia, daripada bukan? Yahweh itu. Nah, Yesus sama seperti manusia. Kalian nampak kan? Kalian nggak nampak Allah kalian kan? Ada kalian nampak nanti Allah kalian? Gak mau aku. Karena Allah berbeda Kenapa dengan kami makhluknya. bisa melihat wajah Tuhan kami? Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Sia-sialah, Berbeda dengan sia-sialah Yesus hidupmu. yang Di dalam dia 70 sama seperti tahun, manusia. akhirnya kau nggak 1 melihat Yohanes Tuhanmu. 4 nomor 1. Itu sia-sia. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Atau untuk Nanti apa di kelak akhir akhirat zaman? Kalau kita ketika tidak semuanya melihat sudah Tuhan itu selesai, nanti, berarti kita kami umat diberikan Kristen yang kesempatan benar. Kami akan untuk melihat wajah Tuhan Allah kami itu. tanpa Itulah di dalam penutup. Berarti Yesus sama dengan makhluknya, betul? Tidak sama. Bisa rupanya hidup kembali. Bisa rupanya hidup kembali. Yesus sama makhluknya. seperti makhluknya, betul? Kemudian, bisa rupanya manusia hidup lagi. Bisa. Ini Kalau nggak dibangkitkan itu Yesus. Lazarus. Siapa yang bangkitkan? Kan Yesus yang membangkitkan. Oke, Yesus siapa yang bangkitkan? Yesus siapa yang bangkitkan? Yang membangkitkan dia hakikatnya, ilahinya. Dirinya itu. Hakikatnya atau Hakikatnya dibangkitkan? dirinya Yesus itu. siapa yang membangkitkan? Dirinya. Oke, kita buktikan Keadaan teman-teman. sebenarnya Yesus yang Budarni membangkitkan. ngibul. Aduh. Iya, Allah. Kok Allah itu Yesus hakikatnya 222? Yesus. Oke, KPR 222. Ini nih aku Kenapa kasih tidak ayat. geleng-geleng sama aku itu? Oke. Yang membangkitkan Yesus hakikatnya yaitu Yahweh. Yesus kan Oke. bukan manusia biasa. Yesus itu hakikatnya Yahweh. Yang membangkitkannya ilahinya. Oh, itu aja kok repot. Makanya kalian jadi salah mengenal Tuhan. Nggak kenal, kalian kenal Tuhan kalian siapa. Jadi nggak ngerti kalian bagaimana Loh, keadaan Tuhan Jadi itu. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Ya dia bangkit sendiri, dibangkitkan oleh ilahinya. Weh, Yesus bangkit sendiri. Iya, dibangkitkan oleh Yahweh. Yesus bangkit sendiri. Ayatnya. Oke. Tapi nggak tahu Oke, kalian kita- apa kita- maksud kita ayat kasih ini. ya, kita Kalau kasih ya, kalian nggak teman-teman beriman ya. kepada Alkitab ini. Nggak Kita tahu kalian kasih. apa artinya. Itu. Kita kasih. Yesus Nggak apa-apa, bangkit budak nih sendiri jadi oneness. atau dibangkitkan? Karena datang Yesus gak ada dibilang mana Tritunggal, mana oneness, mana ini, enggak. Mana yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat sebelah Oke. kanan domba-dombaku. Budarni. Perintah-perintahku. Yesus bangkit Itu sendiri yang atau dibilang. dibangkitkan? Dibangkitkan ke ilahinya ini. Ini kan Allah, ini kan Oke. hakikatnya. Tetapi Allah membangkitkan dia. Iya, Yesus dia. membangkitkan dirinya sendiri atau Allah yang membangkitkan Yesus? Iya, mau dibangkitkan oleh ilahinya. Hakikatnya. Tadi bilang, Makanya tadi kalian bilang ngerti. Yesus bangkit sendiri. Halilintar Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Allah membangkitkan dia dengan Iya. melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Jadi Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan ilahinya. Hakikatnya yang bangkitkan. Dia dalam daging. Goldian. Udah jangan dulu. Iya, kau apa ketawa. bedanya? Apa Tunggu, bedanya? Goldian. Apa Aku bedanya dulu. Lazarus Ya, sama dulu, Yesus? Dengarkan dulu aku. Iya dong, dibangkitkan dia, dibangkitkan siapa? Kan Yesus ini kan turun ke bumi ini, firman Yahweh turun ke bumi kan sebagai daging. Ya, jadi daging ini mati. Mana yang firman membangkitkan Yahweh sebagai ilahinya. daging? Hakikatnya yang membangkitkan Enak dia. aja. Yahweh. Yahweh ini kan hakikatnya Yesus. Yesus hakikatnya kan bukan manusia Yahweh berdosa. hakikatnya Yesus. Mana Yahweh hakikatnya Yesus? Iya. Enak aja. Bapa Gimana? hakikatnya Yahweh, Roh Kudus hakikatnya Yahweh, Yesus Di mana? hakikatnya Yahweh. Makanya satu Yahweh kami, enggak empat Ayat. seperti kalian bilang. Ayat. Dari Ayat tadi apa? Budarni. Dari tadi Trinitas. saya ngebal-bali Itulah Budarni Trinitas. pakai ayat Alkitab, betul? Dari Itulah tadi saya Trinitas membal-bali mengenal Budarni keberadaan. pakai ayat Bible, betul? Betul.
Dari tadi Bu Darni menjelaskan iman Bu Darni tanpa adanya data. Bu Darni bilang Ibrani dan 1, bahkan merevisi Ibrani 1 ayat 3. ucapan Oh, Bu iya. Darni. Oke, Ya? Goldian. Bu Darni Ibrani merevisi 1 ayat ucapan Bu 3. Darni. Diam gantian. Biar saya terangkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ketika saya membal-bali Bu Darni pakai ayat Alkitab, data saya buka terang benderang. Bu Darni tadi bilang Yesus bangkit sendiri. Nah, setelah saya tunjukkan Kisah Para Rasul 2 nomor 24, tetapi Allah membangkitkan dia, Bu Darni kicap. Oh iya, dia dibangkitkan. Yang benar yang mana? Dari tadi menjelaskan bahwa Yesus hakikatnya Yahweh, Roh Kudus hakikatnya Yahweh. Yesaya 46 nomor 5, tidak ada seorang pun yang serupa dengan Yahweh. Ingat Bu Darni, Yesus itu banyak yang menyerupai. Bahkan ketika jasmaninya sama seperti manusia, dia seperti manusia normal. Yahweh dalam Melahi 3 nomor 6, dia tidak berubah dan tidak dibentuk. Betul? Betul. Jadi jangan ngadi-ngadi bilang Yahweh punya hakikat manusia dan manusia Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Nggak nyambung. Maksudnya begini loh. Belikol ke kota Goldian. Subung. Bu Darni, Yahweh itu kamu nggak tidak nyambung. berubah. Yahweh itu tidak berubah dan dibentuk. Contoh begini, kita buatlah patung, batu, pohon, lalu kita sembah-sembah lah itu. Percaya kita bisa Ketika itu masuk mengampuni dalam dosa kita. kandungan, Itu Yesus maksudnya terbentuk berubah, tidak? Dibentuk. Bu Darni, Itu yang dibentuk. ketika masuk dalam kandungan dan terserap nutrisinya, lalu mengalami proses embriologi, Yesus terbentuk tidak? Kenapa Allah itu berbicara dari balik pohon? Kenapa Allah berbicara dari balik pohon? Kabur-kaburan kayak Begitu Yesus. juga dengan Allah Jurusnya kami, Bu Tuhan Darni. kami. Dia Jurusnya datang Bu Darni. jahir Kabur-kaburan di dalam kayak rupa Yesus. Manusia. Apa salah rupanya? Salah rupanya. Goldian. Allah kalian berbicara kepada Musa dari balik pohon. Allah kami sewaktu datang ke bumi jahir menjadi manusia. Itulah Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Yahweh. Firman ini adalah Yahweh. Firman ini telah menjadi manusia. Diam di tengah-tengah kamu, katanya. Masa kita nggak Oke, ngerti? aku jawab. Nabi Musa itu menerima firman dari Allah dan secara langsung tanpa adanya tanpa adanya perantara seorang malaikat. Salah satunya karena Allah tidak bisa dilihat, seorang pun yang akan melihat Allah akan terguncang, bahkan itu juga dijelaskan di dalam kitab Taurat. Lalu caranya bagaimana? Di balik pohon, itu yang pertama. Yang kedua, Bu Darni, jangan pernah cari remis. Bu Darni Tuhannya nggak zahir. Ingat, Bu Darni Tuhannya Yesus. Yang sama sekali mirip dengan Goldian. Yang juga makan, yang juga dibentuk. Ingat, Bu Darni kalau bilang Yesus tidak dibentuk, Bu Darni sekte sesat. Emang Yesus langsung turun gedebuk jatuh dari langit? Tidak. Yesus masuk di dalam kandungan Bunda Maria dan mengalami proses revolusi selama 9 bulan 10 hari di dalam kandungan Bunda Maria. Bahkan dalam Lukas bab 11, Bu Darni catat, Yesus itu bilang perlu nutrisi air susu ibu untuk mengalami pertumbuhan dan mendapatkan gizi dari ibunya. Sedangkan Tuhan dalam Melahi 3 nomor 6, dia tidak dibentuk sama sekali. Ingat Bu Darni, catat baik-baik ya. Dia tidak berubah. Lihat. Bahwasanya aku Tuhan tidak akan berubah. Halilintar. Jangan sampai menyamakan Tuhan Bu Darni dengan Allah. Allah itu sudah jelas diterangkan dalam surat Asy-Syura nomor 11. Sini aku baca ya. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Allah, tidak ada yang serupa dengan dia. Dia Maha melihat lagi Maha pendengar. Luar biasa Allah. Berbeda dengan Bu Darni. Tuhannya maksudnya. Karena apa? Bu Darni itu adalah jemaat sibilis. Di mana ayatnya? Wahyu 3 nomor 9. Dari tadi ngaku sebagai Yahudi rohani dan mengaminkan. Kok diulang lagi itu? Oke, udah. Aku mau sholat. Tafadhol, Gurunda udah balik kayaknya. Aku udahlah, turunlah aku juga. Loh, kemana? Enggak usah.
Jangan lain-lain aja. Aku membal-bali kalian. Bang Andi, silakan Bang Andi. Aku mau sholat dulu. Bang Andi. Oh, Bu Darni turun, teman-teman, jemaat Iblis turun. Kena dia jemaat Iblis. Enak aja tiba-tiba di depanku nyebut sebagai Yahudi. Wah, maten kali. Ini Gurunda, Fadl Gurunda. Dikembalikan Muhammad sallallahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadl. Oke. Udah sampai mana materinya? Saudara Perabu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana abang? Ada yang bisa kami bantu? Lanjutin dah. Udah, naik. Oke, makasih. Salam kenal semuanya. Siap. Silakan yang non muslim naik ke atas, kita diskusi. Diskusinya yang ringan, materinya sederhana. Mudah-mudahan bisa mendapatkan edukasi pencerahan gitu. Selamat siang Saudara Niko. Halo Niko Bani. Bang Niko. Halo Bang. Bang Nik. Iya, selamat siang Bang. Dari sekte mana? Aduh, maaf jaringan tidak bagus. Iya, sekte mana Bang ini? Saya kerja di Malaysia, Bang. Iya, maksudnya dari agama mana gitu Bang? Aku Kristen, Bang. Siap. Protestan? Katolik. Oke, saudara. Jadi tema ini menarik ya. Kalau kami di Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Manusia lahir sejak di alam roh sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada pembangkangan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu turun ke bumi. Adam alaihissalam melakukan pelanggaran ketika di Gan Eden, tetapi itu kemudian adalah skenario Tuhan pencipta langit dan bumi untuk persiapan mengisi bumi ini dengan Adam dan keturunannya, dan tidak ada dalil bahwasanya Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Jadi manusia di dalam Islam lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tak ada dosa waris. Sedangkan di Kristen ini, demi untuk menjual Kristus agar laku, maka didoktrin, didogma, kemudian Adam mewariskan dosa kepada keturunannya meskipun tanpa dalil. Demi untuk menjajakan Kristus yang datang, yang kemudian menjadi pemimpin orang-orang Kristen dalam kehidupannya sebagai umat beragama. Maka ini harus kita jelaskan, harus kita uraikan. Halo, selamat siang Saudara Mejan. Halo Bang. Yang lain silakan saudara naik ke atas diskusinya, yang santai-santai aja kita. Kami umat Islam cuma ingin tahu dosa apa yang telah dilakukan oleh orang Romawi sehingga Yesus harus mati untuk orang Romawi. Sedangkan di sana ada Pilatus. Ketika Yesus ingin disalib, Pilatus malah merasa tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Jangankan kemudian bermimpi Pilatus ini orang-orang di luar Yahudi, dosanya ditebus oleh Yesus yang diserahkan kepada mereka kepada dia untuk disalib oleh mereka, untuk sekedar memahami bahwa Yesus datang kepada dia itu saja tidak.
apalagi menyalib Yesus untuk dosa mereka, untuk dosa Pilatus. Itu adalah konsep yang muncul belakangan ya dalam misi penyesatan umat manusia berdasarkan dengan nubuat yang Yesus sampaikan. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai nama Yesus. Nah, yang saya herankan di sini adalah ketika saudara-saudara saya Kristen memakai nama Yesus dengan berbagai macam penyampaian-penyampaian yang datang setelah Yesus itu tidak ada di bumi. Sedangkan Yesus ajarannya itu hanya kepada Bani Israel kala itu. Dan semua pengajaran Yesus telah Yesus sampaikan berdasarkan Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kuberikan kepada aku telah aku sampaikan. Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan sebelum naik? Enggak ada lagi, karena segala firman telah aku sampaikan. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, tak ada lagi firman-firman yang muncul belakangan. Karena semuanya telah disampaikan oleh Yesus. Yang datang setelah Yesus memberitakan firman adalah seorang penghibur lain. Seorang penghibur lain ini pun menyampaikan apa yang didengarkan dari Tuhan. Jadi yang datang itu bukan Tuhan, tetapi seorang penghibur lain. Nah, final ajaran Yesus adalah ketika Yesus pamit pada murid-muridnya untuk meninggalkan dunia ini. Setelah itu tak ada lagi seperti berbicara kepada Lukas, berbicara kepada penulis Wahyu, berbicara kepada yang lain, itu tak ada lagi. Karena segala firman telah Yesus sampaikan sebelum diterangkat ke langit. Nah, ini perlu untuk dijelaskan oleh orang-orang Kristen kepada kita di sini, ya, demi untuk menyampaikan kebenaran itu harus benar-benar mutlak, absolut, bukan hanya doktrin dan dogma. Masihkah ada firman yang Yesus ingin sampaikan tapi kemudian tidak disampaikan, nanti disampaikan setelah dia terangkat ke langit? Tentu tidak ada. Karena Yesus sendiri mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku katakan, masih banyak firman yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah. Nah, jadi penolong lain, seorang penolong lainlah yang akan mengajarkan ajaran selanjutnya. Sementara yang datang kepada Paulus justru Yesus sendiri. Itulah kekeliruan yang harus teman-teman Kristen pahami. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu terhadap kepada dirimu. Berarti yang datang seorang manusia mengajar setelah Yesus, yang mengajarkan segala sesuatu terkait dengan hukum-hukum, keadilan, pengesapan dunia akan dosa. Jadi bukan Paulus, bukan juga Roh Kudus yang seperti diuraikan oleh teman-teman kita Kristen, tetapi seorang penolong lain. Dan bukan lagi Yesus, bukan Yesus lagi. Kalau ada yang datang mengaku Yesus dan menyampaikan lagi firman, waduh, itu kalau orang Kristen benar-benar menggunakan akal sehat, pasti akan paham bahwa yang datang mengaku Yesus itu ternyata bukan Yesus, tetapi oknum lain yang memakai nama Yesus. Sebagaimana nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi memang ada penyesat memakai nama Yesus dan bergelar Kristus yang datang ke seluruh dunia. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, kabar? Masa lupa sama Bang Andi juga. Bang Andi apa kabar? Iya, gimana Bang? Iya, nggak apa-apa. Sapa-sapa nih Gurunda dulu nih. Aduh, lagi kelenang-kelenang nih Bang Zuma aku. Cuman kenapa sih jadi begini ya? Teman-teman aku maaf ya. Boleh nggak bernarasi hostku terhormat Gurunda?
Bang Iya, Beng, silakan Bang. Jadi gini Gurunda, aku nggak memihak siapapun, aku nothing tulus. Bang Beng ya, aku zaman Bang Andi malam memican kristologi, kami sering ngobrol sama Bang Budi juga. Intinya apa? Perkembangan aku selalu cuma betul-betul banyak hasil dari perdebatan ini. Mereka juga sadar yang benar kayak mana akhirnya malah. Tapi di tengah perjalanan, aku kan pernah tuh di pas YouTube Bang jangan suka dengan Bang Gurunda mami lama banget. Saya ini siapa lah Bang? Iya, langsung santai aja. Ya, jadi jangan terpancing Bang. Kalau konten-konten ini mancing abang-abang Gurunda langsung terpancing, akhirnya melunjuknya kemana-mana. Ya aku nggak nyangka sekolah masuk ke si Kaip siapa tuh si Munti almarhum itu Kapitang itu bikin grup jadi mengkristal Bang. Kok mereka sampai gitu? Aku netralisir kok. Aku nggak ada untungnya. Aku dibilang oh Bang Beng ini guru dewanya Zuma ini sampai begitu loh, si Sandi lagi udah lah intinya apa Bang. Jadi mereka tuh kayak mengkristal gitu. Apa sih gunanya? Bilang udahlah perintah bayu. Tulisannya aku urusin, si topik aku urusin. Tapi ya begitu. Kok jadi begini? Jadi pas aku masuk di tengah-tengah ini, maaf jadi maaf banget. Aku dengar kok abang udah minta maaf di YouTube kami si Tristan, Dina, Bang Gurunda bilang. Tapi yang sekarang kok makin melebar. Tapi ya itulah hidup ya. Gak bisa kita mau memenuhi apa maunya orang. Like and dislike tetap berjalan. Setuju ya Bang Zuma ya? Like and dislike itu udah hidup kita. Oke. Tapi gimana dengan proses hidup kalau mereka tuh membentuk gini? Maunya mereka apa sih? Kalau mau aku tanya Bang Gurunda maunya gimana gitu, sebab sampai rekamannya ini Bang Beng atau ceritanya masuklah si Munti. Masa aku dibilangnya LGP yang direkam ini kau dengar nih Bang Beng, biar kau tahu aku mau lihat damaikan, tapi kok Gurundamu kok kayak gini sama aku. Tersinggung bilang, ya tersinggung lah aku katanya. Akhir kebetulan grup Kaipang itu apa nggak tahu ya. Bang Beng kalau ini oke lah, kalau gitu aku diam dulu lah. Abang ya maaf ya udah aku minta maaf nih, cuman aku adalah jangan sampai mengkesalin sampai meluap kemana-mana. Maaf ya di luar jalur. Apakah Yesus tebus Oten? Yesus itu kan karangan Saulus Bang, nggak ada Yesus ini Saulus semua biang kerja dari Oten ini. Sorry Bang Andi ya, aku dengar tema cuman karena aku mau nanya tapi mau salah karena dengar tema. Nanti aja tema jam 2 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Saya sebelum tinggalkan kota Makassar itu kan ya sudah membuka diri untuk teman-teman yang merasa dirugikan dengan hadirnya Bang Zuma di sosmed. Saya katakan kepada mereka, antum kan muslim, orang berilmu, melakukan hal itu karena merasa Bang Zuma itu salah kan gitu. Ada kekeliruan yang Bang Zuma sampaikan di sosmed. Karena mereka merasa lebih pintar, lebih hebat kan gitu ya. Maka saya buka diri kan, saya bilang temui saya di Jakarta. Kita ngobrol, kita ngopi, yang salah di mana, yang mana yang harus saya luruskan, dari aspek mana saya keliru kan gitu. Terus yang benar itu paparkan ke saya, apakah itu berbentuk modul atau berbentuk PowerPoint yang kemudian saya bisa pelajari yang benar itu seperti apa kan gitu, supaya perseteruan antara Anda dengan diri Anda sendiri berhenti. Karena kalau saya nggak pernah pusing. Saya nggak pernah pusing dengan orang-orang ini. Kalaupun saya pernah kontak sama mereka karena keadaan yang memaksa gitu, saya tidak perlu datang ke komal mereka kemudian untuk ini loh yang benar, ini loh yang benar seperti ini, atau saya harus ngotot saya yang paling benar di antara kalian. Tidak perlu, tidak mesti. Karena musuh saya bukan mereka, musuh saya bukan kalian. Kalian aja yang melihat saya musuh. Saya nggak pernah melihat kalian itu musuh. Musuh saya orang kafir.
Kalau saya salah, saya kan menunggu. Saya masih di Jakarta ini sekarang. Masih menunggu orang-orang hebat. Orang-orang hebat yang saya pernah katakan panitia surga untuk datang samperin saya. Kalian kan tahu. Nomor HP saya kan kalian tahu. Nomor kontak saya kalian tahu. Bahkan kalau kalian nggak tahu nomor HP saya, kalian tahu itu nomor kontak saya. Nah, datang, temui saya, kita jumpa di mana gitu. Masa orang-orang yang bukan apologet aja bisa jumpa sama aku? Ini yang benar itu seperti ini gitu. Kan harusnya gitu kan? Ini yang keliru Bang Suma, ini yang lurus. Demi umat. Kalau niatan kalian benar-benar untuk umat. Sama seperti misalnya seorang guru. Atau jangan pun guru. Seorang habib. Ketika ada yang narasi saya yang kelihatannya butuh asupan pengetahuan. Beliau telepon. Seorang habib nelpon. Dari Kalimantan, dari Bogor, dari Bandung, dari Sumatera, dari Kalimantan juga ada. Yang paling sering itu habib dari Kalimantan. Habib Muhammad. Ya, semoga beliau sehat. Beliau selalu nelpon. Anakku, adikku, sahabatku, yang semalam itu begini-begini. Kan enak. Ya kalian malah buka komal. Entah apa-apalah. Artinya dari awal Anda sudah melihat saya musuh. Dari awal Anda sudah melihat saya musuh. Sayangnya saya tidak pernah menganggap kalian musuh gitu. Silakan Anda sibuk. Silakan Anda buka medan Anda sendiri. Kalau mau temui saya silakan. Jangankan kalian, orang-orang yang berdebat dengan saya pun kalau mau jumpa sama saya silakan. Teman-teman Kristen kita yang mau berdebat, yang mau bertemu dengan saya silakan. Ada nggak yang mau jumpa sama saya orang Kristen saya tidak temui? Saya temui kok. Nggak ada yang saya tidak temui. Selama ya niatan kita tetap lurus, bukan untuk mencari jati diri terkenal supaya disanjung orang, enggak. Semata-mata karena Allah gitu. Ya saya akui saya fakir ilmu. Saya akui saya memang keterbatasan ilmu saya itu wow. Anda hebat, Anda pintar. Saya akui itu. Tapi bukan berarti saya fakir ilmu lalu kemudian saya diam melihat gerakan-gerakan dari orang-orang misionaris ini. Enggak gitu juga. Gitu loh. Ya jadi ayolah mari kita saling menghargai ya. Tendensi tidak suka kita lebur menjadi silaturahmi. Itu lebih bagus. Temui Bang Suma, silakan nasihatin saya, berikan masukan ilmu, asupan ilmu. Itu jauh lebih bagus daripada Anda buka komal mencaci maki saya dan seterusnya kan gitu. Bukankah Islam itu indah? Bukankah Islam itu rahmat? Ayo aplikasikan dalam hidup Anda bahwa Islam ada pada diri Anda dengan memberikan kasih dan sayang kepada saudara-saudara Anda, tuntunan kepada saudara-saudara di luar akidah Anda, edukasi kepada mereka. Ya, tentu Anda harus mewarnai argumentasi Anda dengan pola yang datang. Kalau yang datang adalah orang yang mau belajar hikmat, kalau orang yang datang adalah orang yang mau kemudian mendapatkan ilmu, orang yang mau sharing, silakan sajikan dengan kaidah Islam. Kalau orang yang datang itu adalah orang zolim, silakan dengan kaidah Islam. Illal ladzina zalamu minhum, kan jelas itu. Jadi nggak perlu ada tendensi, wah ini semua ini, nggak perlulah kayak gitu kali. Tapi kalau tetap Anda merasa nyaman di situ ya silakan. Anda mau mencaci maki Bang Suma silakan, mau sampai mati kalian, mau sampai di neraka pun suara kalian teriak, silakan. Saya tidak akan pernah kemudian menghentikan langkah Anda.
Oh, saya ini orang baik. Nggak boleh kalian ceritain saya begitu, nggak boleh. Saya harus tampil selalu baik. Enggak. Aku bukan orang baik. Ya. Aku juga bukan orang yang sempurna. Enggak. Aku juga orang jahat. Ketika kemudian ada sesuatu yang saya tidak suka, saya juga marah. Ketika saya lapar, saya juga mau makan. Gitu loh. Tapi jangan pernah berharap Anda memancing saya untuk datang ke komal Anda untuk klarifikasi. Enggak perlu. Tidak perlu. Anda sudah orang dewasa. Mau tahu tidak? Orang yang paling menyakitkan hati saya dari kalangan Islam itu sendiri, yaitu si logika itu. Di antara seluruh manusia yang pernah berinteraksi denganku, baik yang nyata maupun yang online, offline online, ketemu di kehidupan yang nyata, yaitu si Taufik itu, si Ahmad Taufik itu, manusia yang paling menyakitkan hati saya. Sakit dalam arti kata bukan dendam, sakit karena terharu, sakit karena sedih aja, dihadapkan dengan kondisi di mana pada saat saya lagi semangat-semangatnya untuk menyampaikan kemampuan saya di mata umat Islam dan di saudara-saudara Kristen, lahir seorang Islam yang tadinya awalnya lucu, unik. Boleh dibilang setiap saat, ini dekat-dekat kemudian beliau marah, kecewa, masuk di komal saya dong bang, masuk di komal saya dong bang, tolong bang, please bang. Tapi karena saya tidak mau diatur, saya masuk ke komal orang itu ketika saya menemukan ada Oten di situ. Saya tidak peduli siapapun pemilik komal, mau dia itu orang api, mau bukan orang api. Kalau saya lihat kayaknya nyaman deh saya di sini, kayaknya bukan orang yang benci saya deh. Dan di situ ada Oten, saya naik. Itu saya gitu, sampai dulu saya pernah nyasar masuk di komalnya teman-teman kita Syiah. Gitu. Saya masuk di teman-teman kita Syiah karena saking semangatnya saya untuk berdiskusi gitu loh. Nah, akhirnya saya iya, insya Allah malam masuk chat ada 3, ada 4, ada 5. Mau semuanya pingin masuk di komalnya. Akhirnya dia merasa tersisih. Merasa Bang Suma ini kok pilih kasih ya? Bang Suma ini kok enggak mau masuk di komal saya? Bukan saya nggak mau masuk. Saya dengar suaranya teriak kayak gitu. Saya juga teriak masuk ke dalam, 2 orang teriak, pecah HP itu. Jadi ya sebisa mungkin saya datang ketika memang ada Oten di situ. Nah, itulah yang membuat si Topi ini kecewa dengan Bang Suma gitu. Sebenarnya itu awalnya. Karena dia melihat di mana Bang Suma pergi saat itu ya, di mana Bang Suma itu pergi, di situ singa, di situ ada paus, di situ ada yang lain-lainnya. Komal manapun kemudian Bang Suma pergi, pasti komal itu panen. Sampai saya harus ayo Bang Suma, di komal saya dong, giliran saya dong, bagi waktunya. Jadi orientasinya itu sudah rupiah. Orientasinya itu sudah rupiah, sudah tidak murni. Akhirnya saya semakin menjauh. Semakin jauh saya dengan orang-orang kayak begitu. Ayolah bang, ayo bang, saya butuh sekali abang datang. Aduh, terlalu lebay kali nih. Ujung-ujungnya gini. Akhirnya saya menjauh. Nah, itulah kenapa dia kemudian marah besar, kecewa besar. Akhirnya sampai kepada keadaan dia tampil pergoi. Tidak puas dengan itu, saya ngutuk dia. Satu-satunya manusia di Indonesia yang melayangkan kemudian surat kutukan atas perbuatan yang injak kitabnya sucinya agama lain adalah Bang Suma. Tapi difitnah saya yang suruh, kata dia gitu. Lalu kemudian pokoknya setelah itu dia lakukan upaya untuk menjatuhkan Bang Suma. Sampai kepada ketika saya di LP-kan kemudian di Polda Sumut, dia tampil sebagai saksi. Saking bencinya tuh, saking bencinya. Nah, dari kebenciannya itu segala sesuatu hal cerita-cerita yang negatif dibangun, termasuk almarhumah bini saya juga dibawa-bawa. Padahal itu tak ada sangkut pautnya dan itu wallahi sedikit pun tidak ada unsur kebenarannya. Nah, sakit. Saya sering tahajud, memohon kepada Allah, apalagi setelah berdoa, kami kemudian saling bersumpah waktu itu. Di situ saya merasa ada yang hilang pada diri saya. Apa itu? Tidak adanya rasa bijak. Tapi saya tertekan. Dari semua sudut saya ditekan. Mau tidak mau, ya saya harus bersumpah. Karena saya nggak punya cara untuk menghentikan beliau. Saya bersumpah, ya sudah, kalau memang saya salah, saya salah. Saya rela kemudian dikutuk oleh Allah. Tapi kalau tidak, karena saya posisinya yang difitnah.
Dari semua sudut saya difitnah. Jadi saya punya hak di hadapan Allah. Saya tidak mungkin terus-terus untuk zolim terhadap diri saya. Karena saya juga punya perasaan. Allah juga marah kalau saya terzolimi terus. Karena kita ini diminta untuk berjuang demi harkat martabat kan gitu. Akhirnya saya bersumpah. Tapi saya yakin Allah pasti mendengar. Dan orang ini pasti kena. Maka karena itu yang muncul setelah itu adalah rasa iba. Ya Rabb, ya Rabb. Sampai pada akhirnya dengan segala keterbatasan saya ke Riau. Saya ke Riau, saya ke perkampungan beliau. Apa tujuannya? Untuk merangkul dia. Meminta dia untuk minta maaf sama aku. Bukan berarti saya tidak makan, enggak. Aku mau supaya dia itu minta maaf sama aku. Minta maaf sama almarhumah istriku, minta maaf sama anak-anakku, minta maaf sama keluarga besarku, minta maaf sama anak-anakku di Apologet Islam Indonesia. Itu aku mau. Bayangkan, sampai hampir sebulan aku di situ. Di kampungnya orang, saya datang bawa diri. Ayo dong, sebagai seorang muslim, datang dong. Ayo mari kita rangkulan, mari kita kemudian bersatu. Udahlah. Tapi apa yang saya temukan, apa yang saya dapatkan di piti-piti saya itu malah dia nantang segala macam. Aku minta dia Sherlock, saya Sherlock terus tapi nggak pernah hadir. Padahal tujuan saya itu baik. Bukan seperti dia itu yang harus saya cederai secara fisik, bukan. Saya ini pelatih. Saya pelatih bela diri. Saya aliran Mamoru. Mukul orang saya sudah puas. Nampar orang saya sudah puas. Injak orang saya sudah puas. Kaki saya ini sudah ratusan telapak kaki saya ini injak wajah orang. Dari semua profesi. Boleh tanya teman-teman IBPKI Sulawesi Selatan kenal saya. Bukan orang kayak dia yang harus kena tangan Bang Suma, bukan. Bukan lawan saya dia itu. Boleh tanyakan, nih saya berbicara ini, ada guru-guru saya nonton. Belum pernah ada yang bisa mengalahkan saya tarung bebas di internal saya. Ya wallahu alam di luar. Karena saya belum pernah ribut dengan orang luar. Tapi kalau di internal saya, angkatan saya itu belum ada yang bisa mengalahkan Bang Suma. Dari segi fisik, itu dulu. Ya dulu waktu saya masih aktif non-stop untuk belajar. Nah, jadi bukan karena kesana untuk ribut fisik, enggak, semata-mata untuk ayo, mari sembuhkan luka saya dengan kita ngopi sama bareng sama-sama. Tapi yang saya dapatkan apa? Enggak ada itu. Akhirnya ya sudahlah ya Rabb, saya kembalikan samamu. Silakan apa yang Allah kehendaki, silakan. Nah inilah yang terjadi. Jadi saudara-saudara saya yang kemudian benci karena ada pernyataan saya keliru, ada yang menurut saudara, wah Bang Suma itu pernyataannya itu menyesatkan, pernyataannya itu bla 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 bla, tidak ada yang benar. Oke lah, ucapan saya yang kemarin, Allah masih merahasiakan namanya kepada para nabi terdahulu. Mungkin menurut saudara itu keliru, berlebihan kali. Ya sudah, kalau begitu mana? Di kitab mana kita bisa menemukan nama Allah? Taurat mana? Mana nama Allah? Di Taurat nih, di Taurat, bukan di Al-Quran. Kalau Al-Quran kan menarasikan ya bahwa Al-Quran menerangkan kemudian kitab-kitab terdahulu, sehingga ketika Al-Quran itu datang menyebut nama Allah, Allah wajar. Sekarang permasalahannya kitab Taurat mana? Kitab Zaburnya mana? Kitab Injilnya mana? Bukankah ketiga kitab ini ketika diuraikan, kita menemukan uraian itu cuma di Al-Quran doang? Kita tidak menemukannya di Torah Nabi Musa, karena kita bukan pemegang kitabnya, bukan kepada Mazmur, Zabur, bukan juga kepada Injil. Yang ada sampai di kita ini hanya terjemah. Lalu ketika ada pernyataan saya seperti itu, digoreng, mau cari donasi malah. Mari kita kumpulkan donasi untuk melaporkan Bang Suma di MUI. Kok ke MUI kok pakai donasi? Jadi saya melihat ini kebencian. Ini tidak boleh diteruskan. Nah sekarang untuk mendamaikan itu, apakah saya harus kemudian buka komal? Saudara-saudaraku, saya minta maaf, jangan lagi ya, maafkan aku ya, terima aku ya, jangan jauhi aku ya. Masa aku harus kayak gitu? Sementara di belakang saya itu banyak orang. Di belakang saya itu banyak orang. Di mana kemudian marwah seorang ya maaf, bukan sombong ya. Di belakang saya itu, di pundak saya itu banyak orang memberikan amanah pada saya.
Kok tiba-tiba saya harus mengemis kepada mereka yang dia juga bukan orang sempurna kali. Kayak mana kali? Bukan juga orang-orang ini orang yang benar, bukan orang yang sepi dari gosip, bukan orang yang sepi dari isu, bukan orang yang sepi dari berita-berita miring, baik itu dari netizen, dari teman-teman sendiri. Banyak aku mendengarkan rahasia-rahasia mereka. Saya juga tahu latar belakang mereka. Saya juga ngerti di belakang layar mereka seperti apa. Saya tahu, tapi masa harus aku datang ke sini? Bosku, maaf kak bos. Nah, gepeng. Mana bisa kayak gitu? Cukuplah saya katakan saya mau ke Jakarta, bismillah. Teman-teman yang keberatan dengan pernyataan-pernyataan saya, silakan temui saya di Jakarta nih. Di Jakarta nih, saya Jakarta. Siapa nama-nama kalian itu? Datang sekarang temui saya. Jangan giliran cuman empedunya mau operasi baru hubungi saya. Aku sudah ada nih di sini. Ini ada pernyataan saudara keliru di dalam kitab ini, tafsir ini pernyataan yang keliru. Tolong Anda klarifikasi, minta maaf kepada umat karena Anda telah menyatakan pernyataan yang keliru. Ya itu baru bagus, coy. Berdasarkan kitab ini, bab sekian, halaman sekian, nomor sekian, Bang Suma telah menyatakan pernyataan yang keliru yang menyesatkan umat. Untuk itu kami meminta Anda meminta maaf kepada umat dengan pernyataan saudara. Itu baru. Ini buka koma entah kenapa-napa. Kita kumpul donasi untuk melaporkan Suma ke MUI. Rendah kali. Rendah, memalukan. Mending hubungi saya seperti biasa. Kirim nomor rekeningnya. Kan gitu. Gak usah malu-malu. Kayak biasa. Kayak biasa di belakang layar. Kayak gitu aja pun. Jadi saudaraku yang ingin memperbaiki tadi, Anda juga jangan terlalu lebay kali. Lebay kali juga itu, saya tidak kenal Anda juga kok. Kalau mau memperbaiki ya gimana ya? Udahlah teman-teman. Mereka orang dewasa semua dan saya juga buka diri untuk mereka datang ke saya kok. Jadi nggak perlu ada pahlawan untuk mendamaikan, itu biasa aja pun. Sorry ya saudara yang tadi ya. Bukan saya ini enggak. Tapi kelihatannya tidur saudara terlalu lama. Akhirnya sudah beberapa mimpi berlalu, Anda baru terbangun. Sama seperti mimpi saya tadi subuh gitu ya. Habis sholat subuh saya tidur. Terus saya mimpinya tuh ada huru hara gitu kan ya. Ada huru hara. Nah dalam mimpi saya itu huru hara itu saya hubungi cobanya anak-anak saya satu-satu di HP-nya kan. Sama keadaan itu pernah aku mimpiin juga. Aku hubungi anak-anak saya satu-satu. Adekku nggak aktif nomornya kan. Neng juga nggak aktif nomornya. Kok bisa kayak gitu? AA juga nggak aktif. Jadi panik dalam mimpi itu, panik kan, panik. Masya Allah, kemana anak saya ini? Akhirnya tiba saya ke sekolahnya. Saya ketemu dengan kepala sekolah kan. Mereka pada ngumpul di ruang kepala sekolah itu. Tiba-tiba saya terbangun. Mau tahu apa yang terjadi? Saya panik cari HP. Saya cari HP. Tujuannya mau cari HP apa? Masih mau cari apa balasannya anakku? Balas mereka di mana? Dibalas gak ya? Dibalas gak ya? Di mana ya mereka ya? Aku lihat, mana? Aku nggak ada ngechat ke anakku. Dia juga nggak ada. Astagfirullah, ini kan mimpi. Ini kan mimpi. Itulah bahayanya kalau orang masih bermimpi menganggap dunia nyata. Udah lewat itu kawan, udah lewat. Saya sudah pernah satu koma sama si Bampol. Udah minta maaf di depan dia juga. Tapi ketika saya minta maaf, wajahnya tidak menyiratkan persaudaraan. Saya mencoba untuk merendahkan hati serendah mungkin. Tapi ya itulah orang yang berilmu. Orang berilmu itu ciri-cirinya ketika dia kesal, berdebat offline misalnya. Ketika dia berdebat offline, ditanya sama lawannya untuk membaca bahasa Ibrani, saking pintarnya dia kabur dari perdebatan. Itu tanda-tanda orang pintar itu. Saya salut. Dan saya baru tahu kemarin pas di Bandung, ternyata larinya orang pintar ini dari debat melawan Estrasoru itu karena memang dia pintar sekali. Sampai Kodondi ditinggalkan di medan perang. Itu tanda-tanda orang pintar. Disuruh baca bahasa Ibrani karena kan dia keturunan orang Yahudi kan ya. Disuruh baca Ibrani, saking pintarnya lari dari debat. Kodondi tinggal sendiri. Wah, salut saya. Itulah saya nggak mau pintar kali.
Kalau saya pintar kali, begitu keadaanku nanti berdebat, begitu saya ditanya saya kabur. Pintar kali gitu jadinya. Ya alhamdulillah saya sederhana aja. Memang saya fakir miskin, saya masih fakir ilmu. Makanya saya masih belajar sampai hari ini. Tidak seperti orang-orang yang sudah pintar, panitia surga, begitu debat offline disuruh baca Ibrani kabur. Saking pintarnya itu. Dia pintar karena kamu mandang enteng saya gitu loh. Kamu meremehkan saya. Seorang bampol lu suruh baca Ibrani. Gile lu. Gak pantas lu. Gak pantas lu suruh aku baca Ibrani. Dari mana otak lu? Anak TK yang disuruh membaca ejaan abjad ngikut bahasa Ibrani itu anak TK. Lu suruh gue baca Ibrani, di mana muka gue? Nah itulah makanya mending gue pergi. Lu mandang enteng gue bro, lu remehin gue, lu suruh gue baca Ibrani depan umum. Di mana lu taruh muka gue? Lu nggak punya otak apa? Hah? Aku ini bampol, keturunan Yahudi lu, keturunan Yahudi. Seluruh bahasa gue tahu. Termasuk bahasa kitab yang suruh baca tuh. Satu-satunya bahasa yang gue gak bisa baca di muka bumi ini cuma satu. Apa itu? Bahasa Ibrani. Diam Bang Suma, diam. Itulah makanya saya gak mau terlalu pintar. Karena kalau saya terlalu pintar, numpuk ilmu matematika, masuk fisika, menumpuk ke bawah matematikanya, fisika, masuk lagi kemudian kimia, menumpuk matematika, tak. Saking sibuknya, kemudian untuk berilmu, membaca bahasa Ibrani pun jadi jadi marah disuruh. Yang dia tahu cuman Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai ada itu aja terus. Disuruh macam, ku pikir aku pintar, ku pikir teman itu. Saya sampai suruh anak saya, ku suruh tuh, Julius, Kak dia duduk sini. Aku mau nanya, itu kemarin dia kabur gara-gara disuruh baca Ibrani, beneran kabur atau pipis sih? Enggak, Gurunda, enggak bang, dia betul-betul ya Allah ya Karim. Sampai segitunya pintarnya anak ini, ya Allah. Ini bisa dijadikan sebagai manusia alien. Betul, manusia antik, manusia yang kita kasih formalin supaya dia kasih formalin supaya dia apa ya ceritanya, supaya dia awet. Allahu Akbar. Ada abang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang. Curhat. Apa-apa. Curhatnya seorang duren, duda keren. Enggak. Masya Allah. Sejarah perjalanan Gimana, lu hampir Bang? sama lu. Ditinggal juga kan? Gimana abang gue? Ya sama, Iya, ditinggal benar. almarhum juga. Benar. Almarhum. Ya Allah ya Karim, nasib kita sama memang. Nih. Kedengaran jelas-jelas. Oh, gangguan lagi. Kelihatannya Gini. mereka ini, bini-bini kita ini, abangku, Ya. duluan ke sana untuk berceramah. Lu pade jangan pernah sentuh suami gue nanti ya. Lu bidadari, awas lu ya. Ini suami yang paling kusayangi. Jangan lu coba-coba gue bininya, gue ratunya. Begitu beliau datang, nanti beliau datang, jangan pernah kalian bidadari mau menyentuh laki gue. Kelihatan sih gitu, Bang. Benar. Ya itulah Masalah kelebihannya. generasi. Iya. Gini cuma gue sih cuma pengen nambahin aja. Siap. Ya, siap abangku, siap. Itulah yang terjadi sama dirimu jika kamu sudah di tingkat level yang di atas. Iya, tingkat fakir. Bang. Banyak sekali yang pasti yang dengki, yang banyak yang mencoba, itu pasti. Nggak mungkin nggak. Masya Allah. Jadi ya bertahan, tingkatin lagi.
Zuma ada salah aja jadi perhatian, apalagi Zumanya bagus. Kan begitu? Ya Allah, siap. Masya Allah bang. Udah, kuncinya cuma satu, diamkan saja. Diamkan saja. Yang pada akhirnya, Iya. akhirnya ya dengan kata lain beda level kan? Karena levelnya sudah berbeda. Betul. Siap. Itu loh, tingkatannya udah berbeda bos. Allah. Udahlah itu mah. Masya Allah. Udah lewat saya masa-masa itu. Jadi ya untuk sekarang masanya Zuma. Nah di situ kita Makasih abangku. harus dukung, harus jaga supaya Zuma tetap di jalan yang lurus, yang jelas gitu loh. Jangan sampai oleng gitu aja. Tugasnya teman-teman. Amin. Masya Allah. Hal-hal seperti itu tuh Zuma itu ada politiknya lagi. Iya. Ada Ngerti unsur kan politiknya maksudnya juga. kan? Ngerti. Masya Iya Allah. dong. Masya Allah. Iya dong. Siap. Orang ganteng memang banyak yang sirik bang. Biasa aja banyak yang syirik, apalagi yang tadi Hendy bilang. Iya. Asik. Ya kan, politik itu pasti ada. Gitu. Iya. Masya Allah. Sampai saya pernah kok Iya. di zaman saat itu saya juga keras kok ngomongnya. Saya dakwah tidak minta uang. Iya. Nabi saya ajarin seperti itu. Tapi Nabi kalian Siap. dakwah tapi minta uang. Bagaimana tuh? Ya kan? Iya. Bahasa Luar biasa. Bahasa Iya, kencangnya betul. saya mah itu aja dari dulu. Jadi ya sabar-sabar. Siap. Jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itulah Zoom. Jangan. Hati-hati. Baik abangku. Itu biasanya tuh Siap. dipancing-pancing seperti itu. Itu kalau nanti Zuma ngerti lah. Itu hal receh loh sebenarnya nantinya. Beneran. Diamin aja. Iya. Karena Siap. kau itu lagi menuju ke atas. Karena tidak ada lagi kan. Amin. Siapa? Yang sekarang seperti, sekarang gue jujur-jujuran aja deh. Siapa yang sekarang seperti Zuma? Sekarang gue mau nanya. Ya kan? Dengan gaya Oh iya, Bang. Iya, ini, dengan cara komunikasinya seperti ini, ya memang kau lagi di atas terus mau diapain? Gitu loh. Iya. Nah ini kawan-kawan, ya tolong juga untuk jaga tetap di relnya. Itu aja. Siap. Masya Allah. Zuma itu ibaratnya seperti ini. Bukannya gue bagaimana, karena Zuma itu bukan bintang. Zuma itu langit yang ngatur bintang-bintang. Ya Allah. Itu bedanya. Segala puji bagi Iya, Allah. Masya Allah. Untuk orang yang mau push dia untuk jatuh itu nggak bisa, orang dianya basicnya kok. Itu aja. Iya. Masya Allah. Ini ada laporan nih bang, informasi terakhir gitu ya. Heeh. Jupri menurut Pak RT terakhir ini sudah dievakuasi. Sudah dievakuasi ke Jemurannya lupa diangkat. Jepri lagi. Bang Andi. Allahu Akbar. Jepri lagi katanya Bang Andi. Udah dievakuasi dia. Ya. Berobat jalan, ternyata dia tuh anak berobat jalan. Oh, Masya Allah. Gangguan ya? Mau vulgar, Ya. nantilah intern aja lah ya. Iya. Jangan di sini. Karena Insya ada Allah. bekal-bekal yang kadangkala di luar ini, seperti tadi Zuma bilang, banyak yang coba pasti Zum. Mau Iya. di dalam walaupun dari luar, Siap. pasti ada, nggak mungkin nggak. Baik.
filter harus tebal. Siap. Itu aja sih. Masya Allah. Keren, keren. Eh, Iya. Ini petua-petua dari senior seperti ini yang kita butuhkan sebagai penyemangat supaya kita tidak lemah gitu. ya iya. Allahu Akbar. Hindarilah Masya Allah. munafik capek bos. Beneran. Iya, iya. Ya, yang seperti ini kan yang harus dijaga gitu loh. Siap. Segini Zuma melakukan hal yang positif. Bagaimana kalau kau melakukan yang negatif ya? Iya, Segini iya, positif iya. masih Allahu juga Akbar. disenggol. Gitu. Jadi seperti kayak gini loh. Saya pernah dapat ya dari senior di atas saya dulu. Saya duduk di Iya, iya. waktu itu saya masih main golf. Ada pemandangan golf. Orang itu bicara, Marcel, kamu lihat pemandangan apa yang kamu lihat? Saya bilang pemandangan yang indah. Tapi di sini isinya itu bukan hanya soal indah. Di balik keindahan itu ada kepahitan juga kalau kita salah. Iya, 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 betul. Lapangan betul. golf, rumputnya bagus. Benar. Tapi diinjak-injak artinya. Ada tanaman pagar, bisa terima disenggol-senggol. Ada pohon cemara, anginnya makin kencang. Welcome to the real life. Iya, iya, iya. Ya kan? Indah kalau dijadikan Siap. satu, indah. Gitu loh. Ya pelajari, itu harus dipelajari. Itu nggak ada di sekolah, Pak. Iya, 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 betul, betul. Luar biasa ya. Iya, iya. Siap. Sabar-sabar aja. Sama kok. Banyak-banyak doa aja supaya banyak yang senggol itu dapat hidayahnya lah. Mereka akan jatuh Amin. sendirinya kok. Iya, iya, iya. Mereka akan jatuh sendiri. Mereka ini lagi nunggu Zuma kepleset. Itu aja. Iya, dari dulu itu Bang. Nunggu itu. Dari dulu, Bang. Nunggu banget. Maka itu disenggol kemana-mana kan? Ya nggak? Iya, iya. Zumanya nggak bisa disenggol Iya. lagi sisi lain. Ya dong. Tadi kan Zuma singgung, keluarga lah disenggol, inilah disenggol, semuanya disenggol, betul nggak? Itu supaya Iya, ilmu benar, itu Bang, benar. kepleset, masuk ke perangkap mereka. Itu yang mereka mau. Itu Iya, iya. ya Tapi ujung-ujungnya mereka ingin berdamai yang sudah terlanjur berkasus, kirim bini, hubungi saya untuk berdamai. Aku bilang udah telat kayaknya. Masa sudah di dalam ini baru mau damai? Ya jalanin aja dulu. Ya paling juga 2 tahun di dalam. ya kan, maaf tetap Iya. berjalan. Iya, maaf, Secara berjalan. manusia, antara manusia maaf, hukum ya jalan dong. Karena Iya. sudah menyenggol orang lain kan begitu. Betul Bang, betul. Ya seperti Benar. yang tadi pagi, dini pagi tadi saya bilang, yang saya pernah masuk ke sini dikatakan radikal, ya sama begitu juga Zoom. Iya, iya, iya. Nikmat-nikmat lembek Masya gitulah, santai aja lah. Iya, 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 iya. Nanti Masya juga Allah. obrolan, Luar biasa kemarin Bang aja. kita. Gitu loh. Biasa itu Siap. di perjuangan seperti itu. Benar, benar. Benerannya. Ini kan kalau dengan makin banyak yang senggol Zuma dan kawan-kawan, berarti kemuliaan kalian kan makin naik kan? Insya Allah Bang. Ya dong.
Berarti kalian memang di Insya jalan yang Allah. bagus kan? Ya dong. Allahu Akbar. Gimana sih? Insya Allah bang. Insya Daripada Allah. yang tadi. Mudah-mudahan niatan ini tulus terus. Ya haruslah. Karena sesungguhnya saya tuh udah pegel loh lihat malah yang di intern sendiri yang membuat itu gitu loh. Ya Kok bukannya betul bang, betul. ya kan malah dibenturkan. Dan saya tahu yang intern itu ada politik lain di belakang itu. Saya juga tak ngerti kok. Paham banget. Iya, iya. Hal-hal lain di balik itu semua. Ada kepentingan. Siap. Assalamualaikum Peta Lempu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak kareba. Made ceng mah. Iya. Ini ada abang kita nih, senior. Guru kita sekalian, Bang Marcelo Jorgi. Oh iya iya. Assalamualaikum Bintang warahmatullahi wabarakatuh. Om. bintang senior. Waalaikumsalam. Salam kenal bang, salam kenal. Ya sama-sama. Ya saya Peta Lempu dari kota Makassar. Ya nunggu ikan asapnya aja kalau Makassar tuh sama kodro. Kasap. Iya iya iya. Allah. Oh di kampung saya itu bang kalau ikan asap bone. Ya Bone. Saya Bone. waktu itu juga ada sahabat saya anaknya Raja Bone. Oh gitu bang. Iya. Kan dia tinggal di Bogor sempat. Siap siap. Jadi Abang di mana bang? Posisi? posisi saya lagi di Bogor sekarang. Oh siap siap. Siap. Ini saya nggak bisa lama ya, kawan-kawan. Iya bang. Kerjaan juga di sini. Ya pokoknya saling jaga ya. Gue segitu aja. Pokoknya ada Siap, apa-apa saya siap. dukung. Masya Allah. Kalau perlu gue turun deh. Makasih abangku. Enggak lah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya ngapain lagi sekarang? Keren, keren. Anak-anak gue udah gede. Masya Allah, keren, keren. Bini udah nggak ada. Siap, siap. Mau senggolnya sekalian Siap. gitu kan. Iya, 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 iya. Bong Timur Allah. berlawan. Pon Timur dilawan. Keren banget bang. Ya sudah, Juma, Goldian, Baik, baik, Andy, abangku baik. Kang Dito, Salam Neta, hormat selalu. Pamit ya. Baik abang. Ya, assalamualaikum. Luar biasa. Ya, baik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda. Ini Peta Lempu kayaknya belum kenal beliau Bang Marcel ini. Iya Peta. Tapi pernah tandai Solanal ya? Dia ini semalam, beliau ini datang semalam pas ada momen lucu dua bernama Christian Jupri. Lucunya itu di situ. Dan juga ada sahabat kita Raja, siapa, putra raja yang dari Kalimantan semalam itu siapa namanya? Lupa saya. Yang duduk sebagai raja sekarang di Kalimantan mana tuh. Itu lucu kali. Nah tiba-tiba Bang Marcel ini datang, perkenalkan diri, saya juga kaget. Ternyata betul, beliau artis senior. Iya, Raja Bintang, betul. Semalam juga ada dia. Yang lucu itu sampai tadi pagi aku masih bertanya-tanya, orang itu pakai mesin apa ya di tenggorokannya, kok ketawanya gitu kali. Sehebat-hebatnya kurasa ketawaku dia lebih hebat terawanya semalam tuh. Ketawanya Bang Bintang itu. Oh, tadi mana belinya? Aduh. Lucu ketawanya. Saya dikalah semalam ketawaku itu. Saya ketawa itu paling unik, bisa 88, menurut penelitian anak-anakku di rumah, 87 model ketawanya bapak, kata dia gitu.
Dan itu ketawa dalam keadaan serius bisa dirubah-rubah katanya. Tapi yang semalam itu unik, entah beli di mana cara ketawanya dia. Lucu kali. Gara-gara Christian Jupri. Dia bilang Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam wujud manusia yang datang dalam wujud Tuhan. Kan lucu. Gimana ceritanya itu? Manusia yang datang dalam wujud Tuhan. Waduh, ternyata Yesus itu wujudnya Tuhan, bukan wujud manusia. Mesias adalah. Ayo teman-teman Oten, silakan naik sini. Materi kita masih hangat-hangatnya. Ini materi yang sangat menarik loh untuk kita bahas. Tindak Goldian turun. Silakan saudara Oten naik, jelaskan ke kami nih. Kami kan sasaran pemurtadan. Beritakanlah Bible kepada seluruh bangsa. Ya kan gitu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nah kami ini kan jadi sasaran kalian untuk kalian jadikan muridnya Kristus. Ya kan? Sampai kalian harus menampilkan keislaman, harus kemudian mencetak Bible dalam bahasa Arab, harus mengganti Bible dengan nama Alkitab, menyebut Theos dengan sebutan Allah. Itu kan misinya untuk kami. Ya kan? Misinya untuk kami supaya kami itu bisa kepincut, bisa ikut dengan kalian menjadi murid Kristus. Nah, ini kesempatan kalian melakukan penginjilan. Pembibelan, bukan penginjilan, pembibelan. Silakan Anda sampaikan Bible Anda berkaitan dengan tema ini. Apa yang Yesus tebus terkait dengan Oten? Dosa apa yang Yesus tebus untuk Oten ini? Karena Oten kan bukan Bani Israel. Dalam arti kata berdasarkan kitab Roma 5 dan juga Ulangan 5, ya dosa itu tidak ada sebelum Taurat itu diturunkan. Dan Taurat ketika diturunkan bukan untuk Kristen. Taurat diturunkan untuk Bani Israel. Jadi kalau Kristen mau melakukan apapun yang dilarang oleh Torah, ya tak ada hubungannya. Bebas toh. Misalnya, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu perintah untuk siapa? Bani Israel. Di luar Bani Israel boleh nggak makan babi? Ya boleh. Karena perintah itu hanya datang kepada Bani Israel toh. Begitu saudara. Kenapa kalian kemudian yang sibuk sendiri? Oke, kami dilarang makan babi. Hah? Di mana? Di mana orang Kristen dilarang makan babi? Dulu kapan? Dulu waktu masih masa perjanjian lama. Hah? Sejak kapan kitab Tanakh itu untuk kalian? Sejak kapan coba? Gak ada itu. Jadi ketika Yesus turun ke bumi membatalkan hukum Torah, ya dia membatalkan untuk yang punya Taurat. Pada masa Torah larangan makan babi. Kalian mau makan babi ya makan aja, cok. Itu bukan untuk kalian larangan itu. Itu larangan hanya berlaku kemudian kepada orang Yahudi. Begitu. Sama seperti ketika ada perintah kemudian. Hari ini diperintahkan kepada warga Indonesia untuk kemudian yang memenuhi syarat untuk mendaftar Polwan. Ya, yang mendaftar Polwan ini yang perempuan, cok. Pak Bom ikut daftar, Edis ikut daftar. Apa hubungannya? Mana bisa? Tapi kami juga warga. Ya memang betul. Tapi yang diminta untuk daftar itu yang wanita, namanya juga Polwan, polisi wanita. Gimana kok nggak lulus? Sampai kau banting pintu ketepak. Bom, kenapa kau ngamuk kali? Saya sudah 3 tahun saya daftar. Nggak lulus Bang Suma. Emang kau daftar apa? Polwan, kampret. Memang nggak bisa. Aturannya bukan untuk laki-laki, itu untuk perempuan. Aturannya Torah itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Sok cantik, sok paten, sibuk sendiri. Hukum yang datang kepada Bani Israel yang mengikat hanya untuk Bani Israel dong. Ulangan 5.
nomor 1 sampai nomor 5. Itu untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Mazmur 149 nomor 19 nomor 20. Ya memang bukan untuk kalian. Kan lucu. Ini makanya kita bahas. Kalau memang hukum-hukum Tuhan itu datang hanya untuk Bani Israel, lalu kemudian kalian merasa bahwa Yesus itu harus turun ke bumi untuk menebus kalian. Nebus dari mana? Tak ada pernah aturan datang kepada kalian kok. Adam melanggar perintah Tuhan. Lah, itu Adam, bukan untuk keturunannya, bukan untuk orang lain. Itu untuk Adam dan istrinya. Kenapa pula kau yang sibuk sendiri? Ini waktu datang Torah untuk Bani Israel aja. Kenapa kau yang sibuk? Yang percaya kepada Yesus untuk Bani Israel. Kenapa lu yang sibuk sendiri? Jadi dosa apa yang ditebus Yesus untuk kalian? Dosa ini bang, dosa apa? Karena kami makan babi. Ya matamu suwe. Itu hukum untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Ada aja. Lagian juga sekarang prosesi agama kalian tak ada berdasar dari perintah Torah kok. Minggu ke gereja, masuk ke gereja, di situ kalian tidak lepas alas kaki. Masuk ke sana tidak wudhu, kalian tidak mandi tahir. Nah, ada apa coba? Apa korelasinya dengan hukum Tuhan yang datang kepada mereka Bani Israel itu apa? Ada? Gak ada. Tidak bersunat. Ayo. Apa hubungannya coba? Hah? Gak ada hubungannya. Makanya Paulus itu paling benar. Paling benar dalam kajiannya sebagai orang Farisi terhadap hukum Torah itu. Galatia 2 nomor 21 itu top itu Paulus. Aku tidak menolak kasih karunia. Tetapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu jempol kali saya sama Paulus itu. Jempol. Cuman pengikutnya ini rada-rada apa ya bilangnya ya? Aduh, pusing juga. Pusing juga saya. Pantas saja Christian Jupri itu bingung. Iya kan ya? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, emang kalau ada kebenaran apa hubungannya dengan Kristen? Kalau ada kebenaran hukum Taurat, ada nggak kaitannya? Nggak ada. Benar Taurat, tidak benar Taurat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Kristen hanya bertalian dengan Kristus yang mati di atas tiang salib untuk Kristen. Itu Kristus telah menebus kita. Kita di situ Kristen. Maksudnya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus telah menebus pengikut Kristus dari kutu hukum Taurat. Tapi itu juga salah. Coba dicermati. Ini juga pernah saya bahas teman-teman sekalian. Kristus telah menebus Kristen, pengikut Kristus dari kutuk hukum Taurat. Nah, kan lucu kan ya? Kristus menebus kutuk untuk orang non-Yahudi dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Tuhan mengutuk non-Yahudi ketika non-Yahudi melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Taurat? Sejak kapan? Aduh, hancur ini, hancur betul-betul hancur. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Supaten kali bang. Seakan-akan hukum Taurat itu adalah untuk mereka, dan ketika mereka tidak menjalankan, mereka kena kutuk. Alamak. Sibuk sendiri. Butuh dukun. Serius. Butuh dukun. Atau jangan-jangan pernyataan Bang Suma yang beberapa saat yang lalu mengatakan Paulus itu mengirim surat untuk orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di tengah-tengah bangsa asing, sehingga yang dimaksud di situ adalah orang-orang Yahudi pemilik Torah. Contoh misalnya, kalau itu betul maka tafsirannya gini: Kristus telah menebus orang-orang Yahudi yang hidup di luar Israel dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena orang-orang Israel yang sesat. Nah, gitu. Atau domba-domba yang sesat yang jauh dari hukum Taurat.
Karena ada tertulis terkutuklah orang nakal, itu baru betul. Kenapa itu betul? Karena Tuhan mengatakan, konon Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26. Apa yang dikatakan di sana teman-teman? Ini Ulangan 27 nomor 26, silakan Anda buka. Ya sebelum ada penyembah Kristus naik. Ulangan 27 nomor 26 dikatakan begini. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu orang yang dimaksud di situ siapa? Orang yang dimaksud di situ adalah Bani Israel, keturunan Israel, keturunan Yakub, yang tidak menerima, yang tidak menjalankan hukum Taurat. Ya, itu adalah orang Israel. Terkutuklah dia yang tidak menjalankan hukum Taurat dan tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang yang dimaksud di situ adalah pemilik Taurat, Bani Yakub. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Berarti orang-orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu terkutuk. Tapi orang yang mana? Ya Bani Yakub. Yeremia 31, 33, 31, 32, 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah itu dia. Bani Israel dan Bani Yehuda. Berarti yang dimaksud di sana di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, maksudnya adalah Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi ketika dikatakan Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita di situ Bani Yahudi dan Bani Yehuda dan Bani Israel. Bukan kalian. Kristus telah menebus Bani Israel dan Bani Yehuda dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu betul. bukan untuk Bani Bugis, Bani Makassar, Bani Toraja, Bani Manado, Bani Batak, Bani Jawa, Bani Sunda, bukan, tapi Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi, ada hal lagi yang menarik tuh dari pernyataan saya. Mungkin bisa dibaca. Dinda Dito masih monitor gak? Monitor, Gurunda, monitor. Coba tolong bacakan saya Galatia 4 nomor 5, Dinda. Galatia 4 nomor 5. Siap. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Tahuan deh. Boleh diulang lagi? Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, siapa yang takluk di bawah hukum Taurat? Bani Israel atau di luar Bani Israel juga? Bani Israel aja, Bunda. Kena deh. Jadi gimana dong? Ayo, itulah yang ku bilang, sibuk sendiri. Satu lagi Dinda. Siap. Lukas 1 nomor 33. Coba. Lucu memang, sibuk sendiri. Kami berdosa, maka dia harus turun ke bumi menghapus dosa-dosa kami. Hah? Aturan apa yang datang samamu sampai kau langgar? Bisa dek? Bisa Gurunda. Bisa. Lukas 1 nomor 30. Apa yang dikatakan? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Terus 31, 32, 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Tuhan yang Maha Tinggi. Dan Tuhan
akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Oh, punya bapak leluhur. Terus terakhir 33. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Nggak benar ini, nggak benar ini. Aduh, berarti dia jadi raja. Dia jadi raja. Memang jadi raja. Tapi dia raja selama-lamanya bukan untuk seluruh manusia. Tapi raja selama-lamanya untuk siapa tadi? Bani Yakub. Mama. Begitu tersiksanya dirimu. Bani Yakub. Halilintar. Tadi dia turun untuk menebus orang-orang yang takluk kepada hukum Torah. Ya kan gitu. Terus ini sebelum dia lahir, malaikat berkata kepada emaknya, "Emak, engkau akan melahirkan seorang anak. Hendaklah engkau menamainya Yesus, dan dia kelak akan menjadi raja selama-lamanya bagi kaum Yakub." Pening aku, Bang. Pening. Aduh, parah. Allahu Akbar, gimana? Kenapa Oten ini pede, Gurunda? Kenapa mereka pede gitu? Ya, itu tadi. Yesus berpesan. Ular beluda. Bukan. Ular beluda mah tetapnya begini jalannya, yang begini-begini nah. Kayak ombak. Ular apa itu yang jalannya kayak gitu? Nggak tahu. Makanan siang saya baru datang. Dilanjut dulu sementara. Saya tahu nama ulangnya itu. Apa Ganda? Ular tidak ada otaknya. Ular apa? Aduh. Allahu Akbar. Bunda Ratnaku yang tersayang, beliau sudah pesankan makanan saya sudah ada di bawah. Makasih Bunda. Sehat selalu, salam sama ayah, panjang umur selalu. Asik teman-teman sekalian. Jadi tema ini memang betul-betul harus menemukan jawaban, dan jawabannya harus dari tokoh mereka, orang yang pernah sekolah S1, S2, S3 dari STT. Kalau cuman kelas jemaat
Sesulit orang-orang mencari ular apa yang kayak gini. Sesulit itu juga lah jawabannya. Ular King Kong. Allahu Akbar. Ular King Kong gitu ya. Oke, ambil alih dulu. Yang pasti nasi padang, ikan tongkol. Ya gimana? Ikan Ada tongkol. lagi nih orang gila ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Agak tukar reba. Saya Islam Bang Juma. Ingin bertanya Bang Juma. Iya, alhamdulillah. Iya, kenapa Ki? Bang Juma. Boleh bertanya Bang Juma. Ya. Iya, kenapa Bang? Ini istilahnya kan anak dia orang tuanya Islam, anaknya belum disunat. Siap. Apabila anak ini laki-laki, umurnya udah dewasa, dia belum disunat. Apabila nanti dia meninggal itu termasuk Muslim itu, Bang Juma. Dia tidak mengikuti ini, tidak mengikuti perintah. Dia tidak fitrah, karena salah satu fitrah manusia itu adalah sunat. Gitu Bang. Orang yang suci kembali kepada yang suci. Gitu. Ya kalau apabila dia meninggal, apakah dia ikut istilahnya pemakamannya secara Islam, Bang Juma? Ya kalau dia KTP-nya Islam, iya Bang. Tapi dia belum disunat. Ya itu ya internalnya dia. Itu pribadinya dia. Dulu deh. Tapi kewajiban Kita ambil makanan tak itu lapar. Oh iya Bang Juma. Iya, oke. Itu aja, Makan Bang dulu, Juma. makan dulu, Makasih, makan Bang dulu. Juma. Lanjut dulu teman-teman. Terima kasih. Susah sekali itu Bang, tinggal disunat. Kenapa dipersulit? Bang, kenapa dipersulit? Tinggal dipanggil anaknya disunat. Iya, anaknya ini nggak mau disunat. Ya sunat paksa dia bawa ke bengkel. Puasa apabila dia meninggal, istilahnya apakah dia itulah Bang, istilahnya anaknya ini bandel kali Bang. Bawa suruh ketemu sama saya. Besar juga badannya. Iya. Suruh ketemu sama saya. Di mana rumahnya? Kita di Sumbar ini Bang. Istilahnya mau nanya aja ya Bang. Istilahnya apakah masuk dia kategori Islam atau istilahnya masuk kaca dia itu Bang. Ya mungkin anaknya lagi trauma atau seperti apa. Jangan didekati dengan kekerasan, tapi didekati dengan lemah lembut begitu ya. Ya saya rasa Kemarin ya semalam pesan dari Pak Jupri. Juma, kita di Eman saja, jangan di sini banyak pasukan. edukasi tadi. Itu di edukasi tadi. Memang ada itu anak-anak kadang-kadang traumatik ya, trauma dalam hal sunat gitu. Jangan kekerasan. Tapi tetap dia muslim, tapi muslim yang tidak sempurna. Kan gitu. Dia nggak tergolong orang kafir sih. Menurut saya ya, jadi didekati aja bangku ya. Ya kalau udah dekati nggak mau ya, apa boleh buat? Benar Bang Gimana? Andi. Ya. Benar Bang Andi. Artinya dia tetap Islam karena dia kan udah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kemudian yang kedua itu yang menjadi problem ya, kesempurnaan keislamannya enggak itu karena kan dia tidak salah satu yang tidak penuhi kan, yang tidak dilaksanakan. Cuma selama ini sholatnya nggak sah.
boleh juga sholat di masjid dan seterusnya. Itulah artinya merugilah dia. Nah, itu perlu ada edukasi gitu ya. Setiap orang itu segala-galanya orang pasti ada titik lemahnya. Mungkin kalau keluarganya sulit untuk komunikasi, mungkin butuh teman. Biasanya itu curhat sama temannya dan seterusnya gitu ya. Nah, serahkan ahlinya di sini akan itu ahlinya nih. Ahli sunat gratis. Terserah mau pilih di mana, mau di bengkel apa mau di mana terserah. Pendito gimana? Iya, betul. Betul, harus kita serahkan sama yang ahlinya. Jadi Kalau ada saran kan dibawa katanya ke bengkel pakai laskar bit. Kemana dibawa saran? Allah Akbar. Ayo silakan yang Kristen. Ayo. Jangan takut. Ayo. Ayo Tan, ayo Tan. Masih ada nggak nih? Mana ini? Masa jago di typing, ditungguin di atas nggak ada yang mau naik. Kayak mana ini? Ayo silakan. Mari. Ayo. Teman-teman yang Kristen silakan. Bukannya kalian pengen banget diskusi dengan Gurunda, Bang Zuma kita. Silakan naik, nggak usah takut. Jangan takut. Takut itu hanya kepada Tuhan, ya. Jangan takut sama kami. Kalau kalian takut mendapatkan kebenaran, ya itu resiko. Nah, gitu tuh. Ayo. Mana nih? Silakan yang request, saya akan bantu naikkan, monggo. Ada Bu Dwi Ratna, mungkin mau ada yang disampaikan. Bu Dwi Ratna, silakan. Tapi sambil menunggu Gurunda selesai makan siang ya, makan sore ya, makan siang. Silakan, yang mau naik, monggo. Saya bertugas sebagai moderator dan juga Bang Handi. Kalau Pak Peta, beliau adalah pembina kita juga. Kalau ada saudara Kristen yang mau naik, boleh. Silakan langsung berdiskusi, tanyakan kekristenan dari sudut pandang kami mempelajari Bible saudara untuk kita diskusi. Silakan, monggo. Ayo. Kita itu tergolong orang-orang ganteng. Jadi memang makan siangnya itu termasuk sore sekalian malam gitu. Jadi sekali makan doang nasi, malam ya cemilan paling gitu. Itulah. Itu sih kan itu. Iya, silakan buat saudara-saudara Kristen. Tadi sudah kita ulas ya. Siapakah Yesus menurut malaikat yang tercatat di dalam Lukas? Iya, Noel, silakan. Sabar, ada tamu dulu saya bentar. Silakan nih yang baru bergabung. Selamat pagi menjelang malam. Ya. Dengan siapa, Bang? Bang DN3 sama Hisar. Ya, selamat siang. Selamat siang, Abang. Ya. Muslim Kristen, Bang? Ya, saya Kristen yang makan babi panggang. Ya silakan aja, Bang, makan, gak ada yang larang kok. Iya betul, gak ada larangan. Menurut agama Abang kan tidak ada yang larang. Ya. Tapi menurut ajaran Yesus haram, gitu, Bang. Oh gitu. Ya sudah. Yang penting kan enak.
Ya nggak apa-apa bang, nggak larang kok, itu kan Iya betul. membantu juga sih Kan petani. enak. Membantu juga petani menghilangkan apa ya namanya ya, mengganggu tanaman kan, babi kan termasuk hama kan gitu. Iya, gak masalah. Yang penting setiap orang yang makan babi panggang itu kan ya cerdas lah. Karena dia punya pemikiran, gizinya masuk kan. Boleh saya tes kecerdasan abang? Ya boleh. Boleh. Apa bedanya manusia dan Tuhan bang? Oh kalau Tuhan itu goib lah ya. Orang cerdas kok jawabannya gini. Lah kan saya ini kan harus menyesuaikan. Saya ini belajar dari orang yang terkemuka di dunia. Nah, Saya ulang, Bang, sementara apa beda- saya kan Bang, berhadapan dari orang Abang yang kan ini belajar orang dari cerdas. Saya ulang ya. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Silakan bang. Jadi kalau yang cerdas itu tidak belajar dari buta huruf. Iya, apa bedanya manusia dan Tuhan bang? Nah itu masalahnya. Lo kok orang cerdas bermasalah? Ya bermasalah lah masa Orang cerdas kok bermasalah, gimana sih hidup lu? Jadi kalau orang cerdas ya, kalau orang cerdas itu dia itu tinggal- sudah banyak perlindungan. Lu tinggal jawab, kan cerdas. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Jadi kalau di satu ajaran yang saya lihat ya, ada mengatakan begini. Dalam penciptaan bumi dan langit. Saya nggak nanya itu orang pergantian cerdas. siang dan Orang cerdas kok malah goblok. Ditanya apa bedanya manusia dan Tuhan? Kok cerdasnya kayak goblok banget gitu loh bang? Ditanya apa nggak jawab apa, nggak nyambung. Itu menandakan Anda sombong gitu loh. Isi kepala aja itu ada cuman tai babi sama tengkorak babi, tapi Anda sombong, sok cerdas. Orang cerdas itu kalau ditanya bang langsung spontan menjawab. Ilmiah, akademik, komunikasinya bagus, mudah dicerna. Gitu loh. Bang ini ditanya apa, jawab apa. Ngomong aja bang, karena terlalu banyak makan hama babi. Coba Di tanya kepala Bang. saya udah numpuk, jadi saya nggak bisa lagi mikir gitu loh. Ya tas Coba silakan. tanya saya tentang itu tadi pertanyaannya Bang Andi. Makanya Apa orang bedanya? Jepang itu Lu diam dulu makan kau. babi panggang kan. Coba tanya apa bedanya manusia dan Tuhan? Nge-mute? Gak berani dengar Bedanya ya. Tuhan dengan manusia, Tuhan itu adalah pencipta alam semesta, sementara manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Nah ini baru cerdas jawaban, to the point. Iya kan menurut dia kan bisa seperti itu. Tapi kalau menurut saya Tuhan menciptakan itu baik ya. Jadi dia menciptakan yang baik. Saya nggak nanya. Jadi yang buruk itu. Saya nggak nanya kalau bagaimana Tuhan menciptakan. Bukan pertanyaannya begitu goblok. Apa bedanya manusia dan yang saya Tuhan? pelihara juga itu baik, tidak pedofil. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Herder saya tidak ada yang pedofil, sudah punya moral. Terus gimana ibunya Tuhanmu itu digauli sama kakek-kakek berapa tahun itu? Ada-ada aja kau. Pak Yusuf berapa tahun tuh? Ibunya Tuhanmu berapa tahun tuh? Ada-ada aja kau. Bagaimana mungkin bisa cerdas teman-teman? Kalau dalam kepalanya itu udah numpuk lemak babi. Orang cerdas itu tidak pernah mengklaim dirinya cerdas. Biarlah audiens yang menilai apa yang disampaikan. Orang yang menilai dirinya sendiri itu sombong. Pas saya tes, apa bedanya manusia dan Tuhan? Jawabannya apa teman-teman? Apa? Babi ngepet yang ngomong. Itu ya. Endingnya arahnya ke pedofil lah, apalah segala macam. Apa hubungannya coba dengan topik itu? Inilah orang-orang kayak begini nggak layak hidup di republik ini. Kalau boleh berpendapat ya, babi hama itu ya lebih berfungsi, lebih ada manfaatnya sedikit dibanding dia. Kalau dia sama sekali nggak ada manfaatnya hidup di republik ini gitu. Kalau babi itu manfaatnya buat orang kita ya apa sebagai menguji iman kita. Nah itu tujuannya babi diciptakan.
menguji iman kita. Karena itu perintah. Diciptakan babi, tapi ada hukumnya haram. Nah, itu menguji iman, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah dengan segala perintah dan larangannya. Kalau dia enggak ada gunanya hidup di Republik ini gitu. Gunanya babi itu diciptakan Bang Andi itu pada zaman Nabi Nuh. Waktu di kapal itu kan bertumpuk makanan bertumpuk itu kotoran-kotoran. Nah, kotoran-kotoran itu yang ada semua binatang di situ. Maka diciptakanlah babi itu, kemudian dia makan semua kotoran-kotoran binatang yang ada bertumpuk di dalam kapal itu. Itu yang secara garis besarnya yang saya tahu. Jadi gitu, benar itu tak. Jadi babi itu masih ada manfaatnya buat orang muslim. Manfaatnya apa ya? Menguji iman kita. Apakah kita taat terhadap larangan atau enggak, gitu kan? Kalau dia enggak ada manfaatnya hidup di dunia ini gitu loh. Manfaatnya apa coba hidup di dunia ini gitu loh? Enggak ada. Bebani negara doang. Mau dianggap sebagai binatang haram menguji iman kita. Dia bukan binatang. Mau dianggap sebagai manusia tapi sifatnya melebihi dari binatang. Nggak ada manfaatnya. Serius. Wallahi nggak ada manfaatnya orang kayak gitu. Setuju nggak teman-teman? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Sama sekali nol, zero. Lebih baik dimusnahkan saja gitu loh. Kalau sampah masih bisa didaur ulang. Sampah plastik apa itu masih bisa didaur ulang bermanfaat. Ini orang mau didaur ulang apa? Mau jadi apa jadinya itu? Jadi lebih berguna sampah daripada dia. Setuju nggak teman-teman tuh? Jadi sampah masih berguna, masih bisa didaur ulang untuk bisa dipergunakan gitu ya. Kalau dia dibawa sampah, nggak bisa lagi. Itu namanya orang cerdas berkomunikasi, bro. Kenapa bisa menilai begitu? Dari caramu bicara, caramu naik, topik apa yang dibahas kau belok-belokkan kemana-mana gitu. Mudah-mudahan kau introspeksi diri ya, secepatnya menghilangkan dirimu dari republik ini karena kau sudah tidak ada gunanya hidup di republik ini gitu loh. Daripada memakai orang lain bisa melanggar hukum gitu ya, selesaikan aja dirimu sendiri supaya berkurang beban negara ini. Setuju teman-teman? Kalau dia menyelesaikannya sendiri, oi, setuju nggak tuh? Setuju paman. Oke, makasih. Daripada melibatkan Ini kita ada kan. tamu nih, ada tamu. Ya silakan. Ya Bumi, selamat sore Bumi. Bumi, selamat sore. Ya, selamat malam. Oh, malam di tempatmu. Di mana kau rupanya? Iya, di suatu tempat. Ah, udahlah. Oke. Nggak mau jawab nggak apa-apa. Itu mungkin bagian dari privacy kan. Ya, silakan. Temanya apa yang Yesus tembus untuk Oten? Silakan. Ya, saya mau tahu nih bang. Saya nggak mau menanggapi tema lah. Soalnya saya pun ingin belajar lah tentang Nabi. Boleh nggak saya bertanya tentang Nabi Isa itu bang? Ya, untuk menghindari tuduhan dan suudzon netizen yang ada di bawah, Anda bersedia open cam, Bang? Loh, saya nggak bisa open cam nih, Bang. Ya, saya temani Anda open cam. Silakan Anda open cam. Enggak, open cam.
sebelum kita lanjutkan dan diskusi, apakah mau bahas Izin dulu ya, kan itu sebelum lanjut ada informasi. Teman-teman yang Siap. mendengarkan ini namanya Ijul Haikal. Ijul Haikal itu kiriman Anda nggak nyampe karena alamatnya nggak sesuai. Ijul Haikal segera hubungi ya Akang Satria atau Kiang Santang. Ijul Haikal ya. Oke, makasih, lanjut. Ya, jadi begini, siapa ini Kang Dito ya? Ya, silakan saya undang open cam-nya, Bang. Ya, saya nggak bisa open cam, Bang. Soalnya begini, Bang. Kalau saya open cam, itu nanti abang bisa bernarasi menyerang tentang keimanan yang lain, begitu. Jadi ketika saya nanti membalas, itu yang saya hindari. Anda bukannya mau belajar tadi, bukan mau diskusi menanggapi tema. Belajar itu kan nggak semestinya harus open cam kan, Bang? Bukan, saya menawarkan kepada Anda karena saya open cam. Apakah Anda bersedia untuk open cam? Nah, saya nggak bersedia open cam. Udah, tinggal jawab begitu saja. Tapi kalau mau belajar tentang Islam, apa yang mau ditutup-tutupi? Anda tidak mau open cam? Enggak, soalnya begini, Bang. Saya mau bertanya nih tentang kenabian Isa itu. Ya, mau bertanya tentang Islam karena mau belajar, atau Anda mau diskusi? Oh, saya nggak mau diskusi, saya cuma mau bertanya. Bagaimana? Silakan. Nggak apa-apa, mau bertanya apa? Ya, silakan. Tapi agamanya apa sih dia? Agamanya apa? Kristen. Ya, betul. Saya pengikut Yesus. Ya, Kristen apa Pak? Kristen apa pengikut Yesus? ya, saya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Bagaimana kau pengikut Yesus? Yesus disunat kau nggak disunat? Yesus nggak makan babi kau makan babi? Yesus bertuhan kau tuhankan Yesus? Gimana kau pengikutnya? Ini yang saya hindarkan dari untuk open cam yang seperti ini. Makanya saya tidak mau Apa open. hubungannya dengan on cam? Begitu. Begini, Bang, saya bertanya begini. Oke, abang menyangkal. Enggak, jawab dulu, kau Kristen atau bukan? Ya, saya Kristen. Ya udah, jangan bilang pengikut Yesus. Kau nggak mengikuti Yesus kok. Itu terserah, Bang. Itu kan narasi abang. Jadi Ya begini, Bang. datanya begitu kok, faktanya. Ya, kita Yesus bertuhan kau tuhankan Yesus. ya, itu kan Gimana ceritanya? itu kan iman saya, bukan iman abang. Loh, Yesus bertuhan kok, dia berdoa kepada Tuhan. Enggak, itu iman abang atau Enggak, imannya Yesus. Imannya Yesus waktu dia hidup dia berdoa kepada Tuhannya. Itu imannya Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah abang mengimani Tuhan Yesus? Dia sebagai nabi ya kami percaya lah. Tanya, apakah abang mengimani Tuhan Yesus? Percaya dia utusan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah abang mengimani Tuhan Yesus? Iman itu artinya percaya, Brekele. Percaya dia utusan Tuhan. Ya kan, apakah abang mengimani Tuhan Yesus? Saya percaya dia utusan Tuhan. Berarti abang bukan mengimani Tuhan Yesus. Begini, Bang. Apa? Yesus bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Itu terserah abang. Itu menurut Ya, abang. kalau terserah apa pula kau. Di mana buktinya Yesus Tuhan? Yang Di mana buktinya Yesus Tuhan? Sedangkan Yesus bertuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan lahir ke muka bumi melalui kandungan 9 bulan, hidup sebagai bayi, disusui sama ibunya. Bagaimana mungkin ada Tuhan pernah menjadi bayi? Gimana ceritanya? Ya, itu kan menurut Anda. Bukan menurut saya, keadaannya demikian. Dia pernah jadi bayi. Begini. Dari Gak sini usah begini. bisa kita ketahuan. Dari mana masuk akalnya? Kau bilang ada Tuhan pernah jadi bayi. Gimana ceritanya? Ini data dan fakta loh. Dikandung 9 bulan, dilahirkan di kota Daud, dibungkus kain lampin, taruh di palungan, disusui Lukas 11:27.
Bagaimana mungkin ada Tuhan seperti itu? Gimana tuh? Kok mute? Ya bagaimana mungkin? Sekarang menurut abang, bagi Tuhan itu mungkinkah atau tidak dia ngomong apa sih lu? Ngomong apa? Aduh, ini gugup dia. Kena skatmat dia sama gua, gugup dia. Sekarang begini saya tanya, bagi Tuhan itu ada yang tidak mustahil. Apakah Anda yakin? Oh enggak, Tuhan itu mustahil mustahil masuk kandungan. Bahwa Allah itu bisa. Enggak usah sebut Allah, teos saja. Tuhan itu tidak mungkin menjadi makhluk. Tuhan itu tidak mungkin masuk kandungan, dikandung oleh yang menciptakan dia. Ini akal babi ngepet. Begini, tidak ada minimal Tuhan Allah itu sendiri, karena nggak usah sebut Allah, nggak usah. Tuhanmu itu pernah jadi bayi. Enggak, setelah dia dewasa, nih Tuhanmu pernah jadi bayi. Setelah dia dewasa, ditangkaplah oleh tentara Romawi, kemudian dibunuh terkutuk. Tuh Tuhanmu tuh. Kemudian dikubur 3 hari, keluar dari kubur jadi Tuhan lagi. Tuh Tuhanmu tuh. Inilah kalau bertanya. Menurut Anda pantas nggak Tuhan dibunuh? Ayo jawab. Pantas nggak Tuhan dibunuh? Ayo. Pantas nggak Tuhan dibunuh, kemudian dikubur? Pantas nggak Tuhan dibunuh dan dikubur? Ayo, meleleh kepalamu. Susah kalau. Memang susah, memang susah. Karena kau sudah terlanjur dimatikan akalnya, akal mudah hilang. Bukan begini. Nggak usah begini, lu jawab dulu pertanyaan gua. Pantas nggak Tuhan dibunuh, disalib, kemudian dikubur? Pantas atau tidak? Jawab dulu. Yang begini-begini terus. Pantas atau tidak? Saya tidak bisa menjawab itu. Ya udah, kalau terus lo ngapain di sini naik? Sekarang itu kenyataan lo itu, bro. Kenyataan itu. Nih dengerin. Yahudi, ya, tua-tua Yahudi kayak apa sih itu, bersekongkol dengan tentara Romawi. Kemudian Yudas berkhianat, menunjukkan inilah Yesus. Kemudian Tuhanmu ditangkap. Setelah ditangkap, diolok-oloklah dia, diludahilah dia, ditanggalkanlah pakaiannya dia, sampai disalib gitu, diikat tangannya, dipaku, digantung, kemudian dibunuh, ditombak lambungnya, mati, dikubur. Setelah dia bangkit dari kubur, menjadi Tuhan pula lagi. Pertanyaannya, pantas nggak Tuhan diperlakukan demikian? A, pantas. B, tidak. Jawab. Jawab. Kenapa? 1, 2, 3, 4. Ya, pertanyaan saya. 5, 6, 7. Jawab dulu. 8 mundur dikit, 8 maju lagi. 8 maju dikit, hampir ke 9 mundur lagi. 8,5. 8, 7,5. Langsung 9, 9,2. Mundur lagi ke 8. Hampir 10 nih, cepetan jawab. Pantas atau tidak? 1. Gugup dia. Sekarang saya nggak usah jawab dulu, pantas atau tidak. Jawab dulu. Anda selalu bertanya terus kalau di ini jelas ini pantas atau tidak. Kalau lu jawab ke saya, kalau pertanyaan yang sama, tidak pantas. Tidak pantas Tuhan diperlakukan begitu, bro. Kebenaran itu.
Lu selesaiin dulu ini urusan. Itu akan menyangkal kebenaran. Ada nggak Islam Ya, yang lu selesaiin dulu urusan. Kenapa ada Tuhan diperlakukan demikian? saya Kenapa bertanya? bisa Tuhanmu itu ditangkap rame-rame, diolok-olok, diludahi, diberi mahkota berduri, diikat tangannya disalib, dipaku, digantung, tombak lambungnya, gitu loh. Kok bisa ada Tuhan seperti itu? Ini bro, ini udah bahasa bro. saya Kok bawa. bisa ada Tuhan seperti itu? Ya, pada zaman itu manusia. Nggak usah zaman itu, kenapa ada Tuhan seperti itu? Kenapa dimiut-miut? Ya, jawab. Jadi begini, pada Kenapa begini nggak? Jadi begini lagi. zaman itu ya manusia itu tidak percaya kepada dia. Saya nggak nanya manusianya, saya nanya Tuhanmu kenapa diberlakukan begitu? Kamu tidak akan menerima. Ya, kenapa bisa ada Tuhan dieksekusi mengenaskan begitu? Kenapa ada Tuhan seperti itu? Nah, sekarang pertanyaan saya. Kau jawab dulu, kok bisa ada Tuhanmu digituin? Coba. Kok bisa Tuhanmu digituin? Kenapa ya? Sekarang begini, menurut kamu dia bukan Tuhan, benar? Ya mana ada Tuhan dibunuh, bro? Jawab dulu, betul atau tidak? Ya bukanlah Tuhan, kok Tuhan dibunuh? Ya bukanlah. Kita ini masih sehat. Mana ada Tuhan dibunuh? Saya coba tes dulu kesehatan akal kamu. Kamu Ya, tidak coba. di situ Tuhan, betul? Tidak ada Tuhan dibunuh. Jawab dulu, janganlah. Ya, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan dibunuh. Mana ada Tuhan dibunuh? Tinggal jawab iya atau tidak. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Bukan Tuhan dia utusan Tuhan. Jawab aja iya atau tidak. Tidak, bukan Tuhan dia. Kamu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Tidak kan? percaya kalau dia Tuhan. Hanya orang gila pemakan babi yang percaya dia Tuhan. Maka dia Saya nggak jawab ya. Hanya orang gila pemakan babi percaya Yesus Tuhan. Oke, kamu tidak percaya. Jawabannya kan, jawaban gue mantap banget ya. Ya enggak? Hanya orang gila nih, hanya orang gila menurut Edis nih. Hanya orang gila, dengerin dulu, ini menurut Edis. Menurut Edis, hanya orang gila percaya Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bertuhan. Ayo. Ini udah mulai terpojok, miut ini. Inilah ilmu. Ya karena kau nggak mendengarkan. Kita bahas yang tadi. Lo belajar dulu bahasa Indonesia deh. Betul. Kan saya udah jawab pertanyaanmu. Sekarang giliran saya lagi, gitu loh. Nah, giliran saya lagi. Yang mati di tiang salib itu A. Manusia, B. Tuhan. Jawab. Saya menyatakan Yesus itu adalah gantian. Tadi saya udah jawab pertanyaanmu. Saya lagi dong. Yang mati di tiang salib A. Manusia, B. Tuhan. Jawab. Tuhan tidak pernah mati. Tuhan Allah itu berarti Yesus bukan Tuhan. Kena kepala. Kena langsung nih. Tuhan tidak pernah mati. Dengerin ya teman-teman. Tuhan tidak pernah mati. Dengerin dulu, diam dulu kau. Tuhan tidak pernah mati. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Dan yang mati adalah Yesus. Ini kau ini kayaknya otakmu sengklek deh. Yesus Tuhan. Dengerin teman-teman ya. Yesus Tuhan. Yang mati adalah Yesus. Tapi Tuhan nggak pernah mati. Ini namanya statement orang gila. Orang belajar pun ketakutan. Bagaimana ini kamu mengajar ini ditanya? Terus yang mati di tiang salib siapa? Tuhan Allah itu tidak pernah. Tuhan. Udah dijawab, yang mati di tiang salib katanya Tuhan. Ya selesai. Loh. Tadi dia jawab loh. Kanito, denger gak dia jawab apa tadi Kanito? Kemiut. Dia jawab apa tadi? Yang mati di tiang salib siapa? Siapa? Tadi dia jawab yang mati di tiang salib Tuhan tadi. Iya Tuhan. Kau udah jawab loh.
Kamu Jadi jangan Tuhannya mati. Saya mengatakan Tuhan Allah itu tidak pernah mati. Lalu yang mati di kayu salib siapa? Makanya saya katakan kepada kamu. Terus yang mati di tiang salib siapa? Jawab. Yang mati di tiang salib siapa? Dia tidak mati. Buktikan kalau dia mati. Oh, berarti nggak apa-apa Kak Dito. Berarti Yesus dikubur hidup-hidup. Buktikan kalau dia mati. Kalau dia nggak mati di tiang salib, berarti dia dikubur hidup-hidup. Buktikan kalau dia mati, bro. Jadi Ayo, kalau dia nggak mati, oke lah kalau begitu. Berarti kalau dia nggak mati, dengerin gantian bicara. Kalau dia nggak mati, berarti Tuhanmu dikubur hidup-hidup, betul? Betul apa betul? Bro, begini bro. Nggak usah bro. Yesus itu dikubur mati apa dikubur hidup-hidup? Jawab dulu ini. Dia itu dikubur mati atau dikubur hidup-hidup? Jawab. Sekarang saya mau sekarang lagi malas gue dengerin Saya mau belajar. Ditanya apa jawab apa. Dulu kalau Tuhan Yesus itu dengerin, Yesus itu dikubur hidup-hidup atau dikubur mati? Jawab. Jawab dulu, buktikan kalau dia mati. Di mana? Saya buktikan. Buktikan di mana? Yohanes 19 nomor 30. Yohanes jangan bawa ayat. Di mana buktinya? Kamu buktikan. Di mana buktinya? Berarti yang disalib itu siapa? Ayat-ayat itu gak perlu kamu bawa. Ya udah kok dibawa dulu deh. Gue males sama diskusi sama babi ngepet. Males gue diskusi sama babi ngepet bener. Buktikan kalau Yesus itu mati. Saya kasih data Yohanes 19:30. Roma 14 nomor 9. Kisah 11 nomor 26. KPR 2 nomor 36. Banyak kok Yesus itu mati gitu. Jadi kalau dia nggak mati bro, berarti dia dikubur hidup-hidup. Ada-ada aja kau. Kenapa ya babi ngepet kayak gini-gini semua diskusinya ya? Habis bilang Tuhannya mati, nggak jadi katanya. Disuruh buktikan, saya kasih data. Katanya jangan pakai data. Gimana membuktikannya kalau nggak pakai data, coy? Dasar anak durhaka. Aduh, bisa begono yo. Ini Mandikus nih, Mandikus. Mandikus ini Pak Bayu. Mualaf beliau. Oh, mualaf beliau. Suara ChatGPT. Kenapa mereka ini diskusi nggak ada yang nyambung ya? Heran gua. Apa ya? Ya karena sudah tidak waras lagi. Matius 21:31 ya? 21:31 ya? Iya. Iya, Markus 3:21. 3:21. Tapi menarik lo tadi itu. Coba kita baca ulang Bang Andi. Lukas 1 dari 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Kan itu tuh. Ini nanti aku jadiin materi nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan Tuhan laki-laki. Kan itu tuh. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini malaikat yang ngomong. Nah, malaikat melanjutkan, ia akan menjadi besar. Kan Tuhan tidak berubah. Nah ini, ia akan menjadi besar. Bukan dia maha besar. Dan akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Jadi ini Yesus punya leluhur. Nah ini yang terakhir poinnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub.
menjadi raja keturunan Yakub Bani Israel sampai selama-lamanya. Tuh kan, jadi selama-lamanya dia ini adalah kaum keturunan Yakub dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kan gitu tuh. Jadi dia bukan Tuhan. Ya, ntar ada tamu. Katanya Yesus nggak mati. Terus yang dikubur siapa? Masalah emang. Makanya jangan sok-sok kalau diskusi sama gua nggak suka panjang-panjang. Karena gue striker gitu. Gue bukan playmaker. Kalau Banjuma itu bisa jadi kiper, bisa jadi playmaker, dan bisa jadi striker. Kok gue striker gitu. Ngerti nggak maksudnya teman-teman? Bisa jadi kiper pertahanan kuat, bisa playmaker, artinya memainkan peran apa aja gitu loh. Mau skema 352, mau 4-3-3 boleh. Semua bisa dimainkan di sana. Sekaligus striker gitu. Gitu ya. Karena saya ini juga termasuk pelatih senam bro. Jadi tahu. Pelatih senam apa pelatih bola? Gitu brother. Ya ntar nanti naik lagi bang, santai aja. Ada kalau nggak mau naik nggak apa-apa. Daripada kayak tadi ngomong apa gitu ya, tanya apa jawab apa. Mestinya kan sekali dia bertanya, pertanyaan sederhana, apakah kamu percaya Yesus Tuhan? Ya tidaklah. Kalau dia kan percaya Yesus Tuhan, ya mari kita buktikan. Saya buktikan Yesus bukan Tuhan. Nah, Kristen buktikan Yesus Tuhan, itu baru diskusi gitu loh. Tapi dengan berdata. Nah, kalau membuktikan Yesus bukan Tuhan ya gampang kali gitu. Gampang. Karena nggak mungkin ada Tuhan itu diciptakan. Nggak mungkin ada Tuhan masuk ke kandungan yang dia ciptakan. Nggak mungkin ada Tuhan dilahirkan oleh yang menciptakan. Gitu nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin juga ada Tuhan pernah jadi bayi. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga ada Tuhan bertuhan. Berdoa dia itu ya taat terhadap hukum Tuhan. Yesus itu taat loh terhadap hukum Tuhan. Tak satu titik pun, satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat. Taat dia. Apa isinya itu? Ya termasuk bagaimana cara berterima kasih kepada Sang Pencipta, menerima firman, menyampaikan firman gitu. Ibadah, dia orang soleh, dilindungi oleh Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan gitu. Yang paling nyata adalah ya dia adalah utusan Tuhan. Artinya kalau utusan Tuhan, ada Tuhan dia mengutus begitu. Nah, giliran Kristen yang harus buktikan di mana letaknya, pakai data apa? Kalau Yesus itu Tuhan, apa yang mau dipakai? Lari ke Alfa Omega. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lari ke Yohanes 1, firman pada mulanya adalah firman. Nyambung kagak tuh? Membuktikan Yesus itu Tuhan, terutama dia yang menciptakan semuanya gitu dulu. Tuhan pasti yang menciptakan alam semesta dan isinya gitu loh.
Lari kemana? Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Yesus belum lahir waktu itu. Yesus ada setelah Yohanes 1:14. Lari ke Beresit atau lari ke Kejadian 1. Di situ bukan Yesus. Pada mulanya Elohim menciptakan. Bukan Yesus, Elohim yang menciptakan. Gitu bro. Jangan naik sombong lah. Bukalah akalmu sedikit. Mari kita bersahabat diskusi. Jangan arogan. Ada lagi tadi dia bilang gini. Karena saya sering makan babi, saya lah orang yang paling cerdas. Baru tes drive, pertanyaan anak SD gak bisa jawab. Gimana ceritanya? Cerdas katanya. Dikasih pertanyaan SD gitu, gak jawab. Aduh, bisa hanya begitu ya. Tapi kita harus sabar. Muslim berbicara berdasarkan data. Aku menyampaikan tadi itu semuanya tertulis di Bible kamu dan berdasarkan fakta. Dan itu kenyataan. Enggak ada satupun orang di muka bumi ini membantah bahwa Yesus pernah berada dalam kandungan. Dia bukan Kristen kalau dia menyangkal Yesus pernah dalam kandungan. Dia bukan Kristen kalau menyangkal bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus. Dia bukan Kristen kalau dia menyangkal Yesus pernah jadi bayi. Kalau dia sudah iakan begitu, artinya pantaskah Tuhan seperti itu? Kan itu pertanyaannya. Kalau dia jawab pantas, silakan buktikan. Bagaimana cara Anda membuktikan? Bagaimana cara Anda bisa memberikan argumentasi supaya orang bisa mencerna dengan baik? Kalau ada bayi adalah Tuhan. Itu hanya dirasakan dengan iman. Tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Jadi kalau diskusi itu bang, silakan iman, silakan. Kami nggak mau merubah imanmu, tapi kami hanya ingin bersahabat Anda dengan akal. Karena kalau akal sudah akal ketemu, enak diskusinya. Disertai dengan kejujuran. Kalau akalmu berfungsi, kamu legowo dengan jujur, mengakui kesalahan, saya jamin beban hidupmu akan berkurang dan kamu akan menemukan kebahagiaan. Anda boleh membacanya di buku saya yang belum saya rilis, buku tentang Sutarman, halaman 32 sampai 35. Adito udah beli buku saya belum? Belum. Bagaimana mau Anda beli? Saya belum rilis kok. Ya orang belum dirilis masa mau disuruh beli? Nah itu dia. Ya buru-buru Makasih nanti Bang Indra. Bang Indra Kurniawan, makasih. Ron. Roy Tambunan naik sini. Ini penghujat kayak gini nih dibisukan aja lah. Kau naik sini. Jangan menghujat di bawah. Kita lagi gak bahas Yesus, kita hujat kok. Ayo naik sini deh. Kita ajarin berdiskusi. Ayo Roy Tambunan. Ayo, masih ada nggak nih yang mau naik diskusi? Habis itu kalau sudah mau ke mode Burunda Solo, ya kita nyimak di bawah. Oke teman-teman semuanya yang tinggal 1,4 dibantu tap-tap dan di-share, di-repost lagi supaya terjadi ada diskusi. Kalau saudara-saudara Kristen sudah memang tidak mau menghendaki diskusi dengan kita, maka lebih baik berbondong-bondong ya diskusi sama pendetanya dulu. Kalau pendetanya gabrul, tinggalkan. Dan untuk para pendetanya silakan merapat daripada Anda nanti kehilangan jemaat gitu ya. Semuanya yang kita bangun di sini adalah rasional berpikir, bagaimana kita punya kognitif, pengembangan akal untuk kita fungsikan, bukan hanya imani saja.
Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, maut. Jadi tunjukkan, kalau Anda orang Kristen, menurut Anda ada suatu kebenaran, naiklah ke sini. Ya, kita berbantah-bantahan tentang kebenaran dalam ilmu perbandingan agama, silakan naik ke atas. Tunjukkan. Naik di sini tidak berbobot katanya. Margaret, kalau tidak berbobot, lebih baik Anda telepon pendeta Anda, suruh ke sini. Bagaimana mau berbobot? Anda aja nggak berani naik. Silakan. Judul tema di atas adalah apa yang Yesus tebus untuk Oten. Cukup simpel sebenarnya. Kalau kalian mau jawab hanya menggunakan dogma, kalian bisa jawab. Orang mudah kok. Apa yang Yesus tebus untuk kalian? Gitu loh. Kalian kan Kristen, merasa ditebus oleh Yesus dengan matinya ia di kayu salib. Nanya saja, jawab. Apa yang nggak berbobot? Ini memang rendah, memang pemahamannya mudah untuk kita diskusikan. Tapi kalau ketakutan yang luar biasa, Anda takut dipermalukan, ya Anda nggak akan berani naik. Naik aja, yuk. Biru merah juga kayaknya perlu diundang naik ke atas. Biru merah. Ya. Silakan naik. Saya sudah undang biru merah. Kalau pertanyaannya siapa yang menikah, siapa yang menikahi, kalau dibalikan, siapa nanti yang akan dikawini oleh domba, anak domba. Wahyu 19 nomor 7, siapa nanti yang akan dikawini anak domba? Ayo, bagaimana kamu menyelamatkan mataharimu? Aduh. Lindungilah mataharimu. Di Islam itu nikah. Ya. Jadi hanya di Islam itu ada kata nikah. Tapi kok ada agama tertentu pakai istilah itu. Nikah nih ya. Ikut-ikutan pakai buku nikah. Dari mana itu? Kok ini mirip-mirip Islam sih? Kenapa nggak buku kawin aja? Sebagaimana tertulis di Bible, perkawinan anak domba. Buku kawin lah. Saya nggak pernah, apalagi di Yunani nggak ada loh kata nikah. Original teksnya nggak ada. Kan itu kan pernah jadi Katolik ya, pernah nggak nemu di original teks ada kata nikah? Nggak ada. Di KGK adanya. Katekismus Gereja Katolik yang ada sakramen itu hanya Katolik membahas pernikahan, dan itu bukan dari firman Tuhan tetapi pergumulan para paus, magisterium membuat ajaran. Jadi ini ajaran manusia tentang pernikahan di kekatolikan itu. Tapi kalau Protestan tidak ada sama sekali. Perkawinan. Perkawinan bukan pernikahan. Lu jangan ngetik-ngetik di bawah, nah sini aja diskusi sama gua. Ngetik-ngetik doang lu. Gak berani ya? Gak berani naik ya? Apa yang gak berani? Naiklah. Kita tes drive. Siapa yang berakal dan siapa tidak berakal gitu. Akal itulah fungsinya untuk membuat orang hidup nyaman. Kalau akalmu mati, hidupmu gak nyaman. Tapi saya rasa masih ada akalmu, cuman kau sembunyikan sebagian. Ketidakjujuranmu itu akhirnya kau tidak mau berakal dalam hal mana Tuhan, mana manusia. Tapi kalau urusan duniawi, wis akal-akalanmu itu loh. Lu beli duit 100.000, lu belanja 30.000, pasti lu berakal, harus balik 70.000. Itu artinya apa? Lu masih punya akal, bro.
Lu masih punya akal di dalam hal duniawi. Giliran tentang Tuhan, akal kemana? Akal kemana coba? Kayak tadi itu akalnya hilang bener. Kamu beriman saja. Tapi kalau diskusi itu, kesampingkan dulu imanmu. Mari berakal, bahas data. Kebenaran itu artinya adalah persesuaian data dan fakta. Itu baru kebenaran. Benar itu pasti baik. Tapi baik belum tentu benar. Setuju apa tidak setuju teman-teman? Saya ulang ya, benar itu pasti baik. Baik belum tentu benar. Saya kasih contoh. Ada orang mengatakan saya makan babi baik. Kayak tadi, jangan sombong. Makan babi baik katanya. Tapi menurut perintah Tuhan tidak baik, tidak benar. Tapi menurut mereka benar, baik gitu. Jadi baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Nah inilah tadi dibolak-balik sama dia nih. Kawan ceritanya. Ayo yang mau naik silakan, tapi yang apa ya namanya, yang beretika lah, yang sopan gitu. Boleh Anda berstatement tapi berdata gitu. Kami muslim itu teman-teman, berdata kami gitu, sesuai yang tertulis saja. Tapi memang sakit sih, memang sakit kalau kita baca datanya, sakit memang. Kenapa kau comot-comot? Nah kan gitu. Kenapa kau comot-comot? Apa hakmu? Ya kita punya hak lah melindungi diri, berbagi sesama muslim, bahwa waspada terhadap apa? Misionaris pemurtadan mengintai Anda dengan berbagai cara. Apa harus kami tinggal diam? Ya enggak dong. Kami harus berbagi sama saudara kami, memberitahu bahwa ada loh seperti ini, ada loh C6, ada loh misionaris itu, ada loh buku yang dicetak mirip Al-Quran, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya tujuannya apa? Kenapa nggak Yunani ke Indonesia aja? Kenapa harus Arab ke Indonesia? Ngapain ke Arab-Araban gitu? Nah itu teman-teman. Jadi jangan melarang kami berbicara. Kita bebas berbicara sepanjang kita ngerti sebatas tidak melanggar hukum. Karena orang yang melanggar hukum itu berbicara tanpa data, seperti yang dilakukan orang-orang yang sudah kena ingkrah atau sudah divonis, tidak bisa membuktikan di persidangan apa yang selama ini dia klaim gitu. Kayak si KC dulu mempelesetkan ayat suci Al-Quran. Jadi tanya di persidangan, mana datamu? Ya pelangak-pelongo. Anak Batak ditanya, pelangak-pelongo nggak bisa buktiin, hanya minta maaf. Manubulu baru keluar sudah mulai berulah lagi tuh dia tuh. Manubulu aduh, ini orang-orang kayak begini. Lu tahu nggak Keratia Belo sang pendeta hilang di permukaan sekarang? Kenapa? Nah, dia menambahkan sebuah hadis dengan kata-kata kotor. Kok kita enggak? Contoh, saya ngomong ini, Yesus diolok-olok, ada datanya. Gimana ceritanya? Datanya jelas.
Tuhanmu pernah dilahirkan, ada datanya. Dia mati terkutuk, jelas datanya. Dia dikubur, jelas datanya. Dia bangkit menjadi Tuhan, ada datanya. Ya jangan marah dong kalau kita berdata. Itu kira-kira. Nah, kalian ini anak buahnya Edis coba. Pakar Al-Quran lah, pakar hadis lah. Apalah yang dibahas apa? Kembali nih. Sudah makan Ki? Banyumas sudah makan apa belum? Giliran saya lagi nih. Asar. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah Alhamdulillah abangku. Terima kasih banyak. Saya lagi balik Bunda sholat asar dulu ya. Ratna. Iya, sekalian udah sholat aku juga bang. Sholat Miki dulu. Mana Mi teman tak yang mau ini, yang mau berdiskusi yang terkait dengan ini, materi ini? Adakah? Belum ada. Belum Piko dong. Bang Arif juga barusan nelpon. Beliau ada di Makassar sekarang bersama dengan Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah, kabar baiknya beliau minta kami dari tim PT Alim Kajila Propertindo untuk hadir di kantor pengadilan untuk memberikan presentasi tentang kompleks perumahan yang dipasarkan. Mudah-mudahan karyawan PNS atau yang apa itu apa P2 P3 ya, yang honor dek, K3 apa istilahnya itu yang honor? Bukan P2K3 keselamatan kerja. Yang honor P3K. 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 Dan sebentar malam katanya janjian sampai Talumpu untuk ngopi lagi. Nanti diarahkan ada sekitar kurang lebih berapa tadi dibilang karyawan yang honor P3K itu. Ya kalau masuk semua di perumahan itu, wow, Masya Allah lah dek. Subhanallah. Besok Bang Arif ke Bone beliau. Iya. Besok pagi. Betul. Baru lusa berangkat langsung ke Manado. Balik ke Jakarta lagi. Masya Allah. Iya Kanda. Alhamdulillah. Tadi malam ngopi bareng-bareng sama beliau. Iya, orang baik, orang mulia. Iya, Masya Allah. Luar biasa beliau itu. Jabatan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangsa. Iya, maka saya bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi dan langit ini bang, santai aja. Saya ini sering ikuti kontennya Bang Suma. Iya. Penjelasan tentang agama sebelah dengan agama Islam sih. Iya. Enggak, maksudnya enak sih didengarnya Bang, cuma kan banyak persepsi yang keliru-keliru juga sih. Nggak ada yang menjawab kemana, lari arahnya kemana, bingung juga. Makanya kalau ada yang non muslim, saya tidak menyalahkan atau membenarkan sepihak doang, enggak. Kalau kita mempercayakan, karena di Indonesia kan 5 agama yang dianut, ya kan? Itu disahkan negara kita. Makanya di sila pertama itu kenapa ketuhanan yang Maha Esa, kenapa bukan Allah Maha Kuasa, ya kan? Karena 5 yang dianut di Indonesia sudah disahkan negara kita kan. Cuma Bang, di dalam persepsi narasi seseorang itu kadang kita bingung juga ya mendengarkan. Kita mengarahkan ke sini dengan dalil, dia menjelaskan juga beda alur. Makanya saya kadang-kadang narasumber yang ada di Komando Suma juga campur aduk, maksudnya nggak jelas juga sih Bang.
Makanya saya ikuti terus apapun abang sering live menjelaskan itu, mantap betul. Apakah Abang Suma sebelumnya non muslim, mualaf atau bagaimana? Dari lahir bang, saya muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira karena abang juga menguasai kayak kitab-kitab Injil yang sebelah, yang agama sebelah yang dia pakai, ya kan? Bisa menjelaskan pasal ini, pasal itu. Saya kira abang sebelumnya non muslim. Bukan bang, bukan. Seperti seorang yang mencapai strata S3, mereka tidak seketika lahir dalam keadaan strata 3, tetapi mereka memiliki proses belajar sampai mereka bisa mendapatkan gelar tersebut. Bedanya, saya tidak belajar formal sehingga saya tidak ijazah. Tapi biasanya orang yang belajar formal itu dia hanya menang di ijazah saja. Tetapi orang yang disiplin ilmu terkait dengan konsentrasi studi atau apapun itu yang menjadi acuan dalam pendidikan, mereka lebih paham daripada yang mereka ada di dunia formal. Karena kalau benar banget, beda dengan formal dengan formal, benar banget. Siap, itu dia. Karena tergantung hidayah juga sih bang. Iya. Betul. Kalau secara hidayah itu kan tidak ditahu siapa yang mau diturunkan hidayah itu, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Cuma banyak yang tepin-tepin turunkan katanya SR. Ngapain? Yang pada intinya kalau di Islam kaidahnya itu hanya orang yang menggunakan akal yang akan mendapatkan pelajaran, dan hanya orang yang menggunakan akal yang akan dilembutkan hatinya. Nah, kepada mereka lah sasaran hidayah itu datang. Nah, tugas kita hanya menyampaikan saja. Benar bang, benar. Tapi tergantung bang, menerima tidak menerimanya tergantung orang. Yang penting tidak menyalahi aturan ya, perundang-undangan. Maksudnya kita kan negara hukum, jangan sampai ditarik ke sana lagi. Benar. Betul itu, betul. Benar sekali abang. Kita ini negara hukum, maka kita nggak boleh kemudian tampil sama seperti agama lain yang sudah punya agama. Kita tidak boleh kemudian memakai istilah-istilah agama lain di dalam agama kita. Karena negara ini menjamin setiap pemeluk untuk menjalankan agama masing-masing, bukan agama orang. Jadi kalau ada orang yang melakukan agamanya dengan mengambil istilah dari agama lain, berarti itu sudah menyalahi undang-undang. Itu menurut saya. Jadi kalau ada orang Islam diberikan bahwa kamu memiliki hak untuk menjalankan hukum agamamu berdasarkan agamamu masing-masing. Nah, aturannya ya harus berdasarkan agamamu. Jangan kau beragama menggunakan versi agama orang lain, karena itu sudah melanggar hukum. Ini yang terjadi sekarang ini. Banyak orang yang memahami undang-undang tapi dia tidak tahu kalau dirinya sudah melanggar undang-undang itu sendiri. Contoh, seorang Kristiani itu adalah orang yang menganut agama kepercayaan yang disahkan di Nusantara ini, tentu dengan sumber keagamaan yang berasal daripada histori yang ada. Artinya bahwa ketika orang Kristiani itu harus menjalankan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, maka mereka tidak boleh menggunakan istilah Alkitab. Mereka tidak boleh menggunakan istilah Allah atau Allah atau Nabi, Rasul, dan seluruh istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran yang bukan agamanya, yang bukan kitabnya. Seperti itu adanya. Maka ketika mereka melakukan itu, mereka sudah menodai Undang-Undang 45. Dibebaskan beragama. Silakan. Begini bang, saya mau ajukan pertanyaan. Ini bukan di luar agama lainnya, Muslim sendiri, agama kita Islam. Banyak kan problema yang ada di negara kita, khususnya Indonesia, yang menganut, yang membeda-bedakan dirinya, maksudnya kayak organisasi bang. Ibaratnya saya tidak sebut merek kan, yang bicara tarekat lah, syariat lah. Pemaham-pemaham di situ sesama Muslim saja beda pendapat lah bang. Bagaimana ini bisa kita menilai ini dalam persoalan ini bang? Maksudnya beda pendapat dalam internal Islam? Iya benar bang.
Ya itu udah biasa itu Bang, karena dari sejak baginda Rasulullah Muhammad, ya itu adalah sebuah hikmah. Ketika kemudian ada beda pendapat terkait sesuatu hukum di dalam ajaran agama Islam, itu adalah sesuatu penggambaran bahwa memang di Islam itu ajarannya sangat luas. Ajarannya sangat luas. Sehingga orang bisa kemudian memberikan suatu pemahaman dalam suatu keadaan yang berbeda. Tapi bisa jadi perbedaan ini dua-duanya atau tiga-tiganya atau bahkan semuanya itu dibolehkan dalam Islam itu sendiri. Sama seperti kaidah membaca Quran. Kan ada perbedaan. Ada perbedaan cara membaca berdasarkan dialek. Kalau dialek yang satu mengatakan hurufnya ini menggunakan fathah, yang satu menggunakan kasrah, tapi dialek ini semuanya dibenarkan, maka perbedaan itu ya bukan merupakan suatu hal yang keliru dalam Islam. Iya, hal yang wajar. Begitu. Lagi juga Bang, kadang kita bicara khilafiyah dalam agama kita sendiri kan dilarang. Ya kan, menggemburkan seakan-akan jadi rahasia lah. Nggak boleh ada yang tahu tertentu lah. Nggak boleh ngomong kayak di TikTok lah, begitu kan ada. Orang-orang dulu itu nggak sembarang bicara Bang. Kalau masalah kayak tarekat lah, apakah makrifat kan nggak boleh kan. Cuma kan zaman sekarang kan sudah canggih. Sekarang orang bisa ngomong apa saja di ini, kayak gimana sholatmu, bagaimana cara khusukmu, apa dalilnya. Salafi kan beda pandangannya juga. Kalau orang-orang tua dulu beda. Orang tua dulu tampak kan sekarang tersirat dan tersurat. Orang tua dulu kan tersirat, mau baca Al-Quran tidak tahu, cuma kita lihat tingkah lakunya doang Bang. Sampai dia mengenal namanya Islam. Orang tua dulu ya. Tapi dia tetap Islam. Iya. Bagaimana sih tanggapan Abang Suma melihat sisi perbedaan sisi pemikiran dalam umat Islam sendiri? Iya, perbedaan itu rahmat abangku. Perbedaan itu rahmat, artinya bahwa Islam itu tidak kaku. Ketika ada orang kemudian memiliki uzur untuk melakukan satu prosesi yang mungkin ya punya keterbelakangan, atau mungkin dia punya kekurangan, atau justru memiliki kelebihan, maka silakan aja mau memilih yang mana. Mau ke Salafi silakan, mau ke Jamaah Tabligh silakan. Ya tidak ada masalah selama mereka mentuhankan Allah dan menabikan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kitabnya adalah Al-Quran. Jadi perbedaan-perbedaan seperti itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah. Rahmat, iya. Masya Allah. Benar sih Bang, karena saya pernah ikut juga Jamaah Tabligh Bang. Keluar 3 hari, 1 bulan sampai 4 bulan. Tapi perbedaannya itu pasti ada lah Bang. Masing-masing punya dalil. Wallahu alam lah. Iya. Golongan mana yang entah diterima kelak, wallahu alam, saya nggak bisa memutuskan begitu Bang. Semua golongan dalam Islam itu diterima oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak diterima oleh Allah. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi setelah Nabi Muhammad, golongan terpecah. Maksudnya umat manusia itu terpecah menjadi golongan-golongan. Dan hanya ada satu golongan yang diterima di sisi Allah, yaitu agama Islam. Golongan yang beragama Islam. Golongan yang berjamaah. Berjamaah di dalam dinul Islam. Itu dia. Golongan di luar daripada itu ditolak. Benar Bang, benar. Iya. Oke, kita sapa teman kita santri Istiqomah. Marah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, izin saya menyampaikan. Halo Gurunda. Iya. Iya, halo juga. Ya, Gurunda izinkan boleh Gurunda? Gimana itu? Kalau udah diizinkan tadi udah diturunin sama ini. Iya, silakan. Oke, izin Gurunda ya. Jadi begini Gurunda, sebelumnya mohon maaf. Saya kemarin sudah daftar di API, cuma belum ada konfirmasi dari Gurunda. Iya,
Panggil Bang Suma aja. Dengan siapa ini saya bicara? Dengan Raka Gurunda. Raka Pangkubumi. Masya Allah. Selamat Raka Gurunda. Masih santri? Sudah alumni Gurunda. Sudah alumni. Alhamdulillah. Iya. Di mana mondok? Di Tebu Ireng Gurunda. Oh, keren, Masya Allah. Masya Allah, iya, luar biasa. Terus ada terkait dengan pendaftaran menjadi anggota API, ini di provinsi mana tinggalnya? Saya di Provinsi Jawa Timur Gurunda. Cuma kemarin saya izin Jawa Timur. pendaftaran di API Jabodetabek Gurunda. Oh, ya udah daftar aja lagi. Cari akunnya API Jabodetabek. Nanti di sana hubungi personilnya yang ada di sana. Nanti izin Sudah ini kok, alhamdulillah. Gimana? Izin apa kalau saya udah gabung API nanti izin bimbingannya juga. Iya, siap. Siap. Memang sasaran API konsentrasinya juga terhadap generasi muda. Gurunda agar satu visi misi dengan Gurunda untuk dengan akidah Gurunda semuanya. Benar sekali. Usia berapa tahun? Sekarang 22 tahun Gurunda. Iya, siap. Ini kita membutuhkan memang ya anak-anak yang cerdas, peduli terhadap akidah untuk bergabung dengan kita di sini. Oke, nanti tinggal hubungi teman-teman yang ada di Jabo supaya bisa masuk sebagai anggota di dalam. Ya. Kemarin sudah ini Gurunda, itu yang DPW Jabodetabek itu Gurunda. Iya. Bang Jailani kalau nggak salah, insya Allah Bang Jailani Gurunda ya. Bang Jelani ada nggak ya? Bang Handi ada atas nama Bang Jelani ya? Oh, kayaknya memang ada sih. Ada, iya betul. Yang di DPW Bang Indra. Jabodetabek itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, makasih. Gimana? Sering naik ke DPW Jabodetabek. Iya. Nah, sering juga belajar di sana, cuma sedang konfirmasi dari Gurunda untuk masuk di API-nya. Ya, silakan aja. Saya nerima dengan tangan terbuka. Ini sekarang di mana? Di Jakarta atau di mana? Sekarang di Jawa Timur Gurunda, baru Jawa tadi Timur. pulang ke Jawa Timur. Oke. Panggil Bang Suma aja, Dek. Siap Bang Juma. Nah, gitu kan lebih akrab. Kalau OTN baru panggil Gurunda kalau orang Kristen. Kalau orang Muslim siapapun dia panggil abang aja. Mungkin udah aja Bang ya, nanti bisa dilanjut dengan diskusi sama kan saya bisa nyimak. Baik, makasih Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Rose, selamat malam. Apa kabar? Assalamualaikum Bang Juma, ini suaminya Rus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, santri juga Bang. Nah, aku sering dengar setiap malamnya biasanya dengar Bang Juma punya penyampaian. Aku dari Singapura ya Bang Juma. Aku suka penjelasan Bang Juma. Ya. Iya, Masya Allah. Cuma menanya sedikit Bang Zuma, ini kalau menurut orang Kristen ya, Nabi Isa itu dikatakan, ada yang kata anak Tuhan, ada yang dikatakan Tuhan, artinya Tuhan menjadi Tuhan. Gimana loh? Kalau di Kristen Indonesia khususnya saat ini itu tidak lagi menggunakan Isa, Bang. Mereka tidak lagi mau menyamakan Isa dengan Yesus, meski ajaran Isa masih mereka pakai. Contoh, mereka masih menggunakan istilah Injil, mereka masih menggunakan istilah Alkitab, Allah. Padahal itu kan istilah-istilah, itu pengajaran ucapan yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Gitu. Jadi keseluruhannya pandangan orang Kristen, Nabi Isa itu kira Tuhan ya Bang?
Kalau Nabi Isa itu mereka menganggapnya adalah tokoh fiktif. Kalau Yesus yang mereka kira Tuhan. Oh, beda ya. Gitu. Beda. Aku jadi bingung juga tuh. Kalau mengikut ilmu kepahaman aku ya, ya manusia ya tetap manusia, nggak bisa jadi Tuhan. Setuju nggak, Ma? Abang Zumat setuju nggak? Ya itu sudah hukum alam itu, Bang. Iya. Itu sudah hukum alam itu. Lagi mengikut aku, di sebalik manusia ada Tuhan. Tapi Tuhan itu nggak bersatu sama manusia, nggak bersatu. Cuma dia berserta aja. Gimana tuh? Iya. Jadi apapun yang ada di atas muka bumi ini, langit dan di antara keduanya, yang ada di antara keduanya, itu ada beserta dipersamai oleh kemahakuasaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Tidak ada yang terlepas dari penyertaan Tuhan, Bang. Oh, iya. Tidak ada yang terlepas daripada pengawasan pencipta langit dan bumi. Ya, benar sekali, benar. Oke. Nah, itu aja Bang Zuma. Aku mau nyimak aja ya. Siap. Aku turun dulu ya. Kasih Kristen dapat kebenaran ya, supaya nggak kafir dia. Baik. Oke, makasih Bang. Makasih Bangku. Gimana mau turunnya itu? Gimana sih caranya menurun? Udah lupa. Oke teman-teman Oten silakan naik. Ya sudah ada Oten masuk. Ya. Si Hite 02 silakan. Si Hite. Ya, halo Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya Bang Juma. Halo juga Bang. Ya, siap. Ya Bang Juma. Ya, ini apa nih Bang Juma? Dari Katolik Bang, Protestan. Saya dari Protestan. Halo. Bang Juma. Saya dari Protestan. Oke, bisa buka kamera? Lagi apa Bang Juma? Harus on kan Bang Juma? Iya, harus Bang. Biar semangat kita dialog diskusinya. Gitu. Jadi saya tahu saya ngobrol sama siapa gitu. Kalau tidak buka kamera, saya nggak tahu ngobrol dengan siapa. Oke, Masya Allah, luar biasa. Siap. Gini Bang Juma, saya tengok room Bang Juma ini apa namanya? Apa judulnya ini? Apa yang Yesus tebus untuk Oten? Oten ini siapa Bang Juma? Menurut ini Bang Juma itu orang Kristen. Oten orang Kristen. Gitu Bang. Itu ada tulisannya itu Bang Juma? Orang Kristen ini disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 bahwa Paulus adalah tokoh dari sekte Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 11 juga disebutkan di Antioquia itu juga pertama kali pengikut Paulus disebut Kristen. Gitu Bang. Ya. Nah, makanya kita bertanya dosa apa yang ditebus kemudian oleh Yesus dari Kristen ini? Dosa Kristen yang mana yang ditebus oleh Yesus gitu Bang? Oh, sekarang dosa apa yang ditebus Yesus dari Kristen gitu? Apa bukan lebih tepatnya dari manusia, Bang? Enggak Bang, karena tepatnya dari manusia, Bang? Yesus karena hanya Kristen yang kalau manusia itu kan sifatnya umum. Iyalah Bang, kalau pada saat itu kan semuanya istilahnya belum ada Kristen Islam apa segala macam Bang.
pada zaman Yesus bang. Tapi yang boleh mengusung saya bilang- kepercayaan. Tapi Gini yang loh, Bang, boleh mengusung saya bilang- kepercayaan Sana aja. gimana? Gini boleh saya ganti di sana OT-nya jadi manusia bang? Nggak boleh? Nggak bisa bang, karena kami umat Islam tidak ditebus dosanya. Tak ada Oh, kemudian gitu. umat Gini loh, Islam ditebus dengan darah manusia itu nggak ada bang. Iya, gini loh bang. Pada masa itu bang, di sana belum ada loh namanya agama bang, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, apa segala macam. Makanya saya bilang bang, apa kita diganti dengan manusia aja bang? Kalau itu lebih enak membahasnya bang. Tapi begini, itu memperbodoh diri namanya kalau saya ngikuti maunya abang. Gini loh, Bang, Orang gini loh, Yahudi, gini loh bang Juma, gini loh bang Juma ya. Kalau pada zaman Yesus itu belum ada namanya agama Islam, agama Hindu, Buddha apa. Jadi ini cocoknya perkataan Nabi ini dibuat kepada manusia lah bang, yang kepada Oten bang. Boleh bang? Biar saya ya udah. Biar saya bantah bang itu bang. Kalau itu maunya silakan. Iya, silakan. Oke bang, itu kan enak bang. Iya bang, gini bang. Dosa apa yang ditebus Yesus terhadap manusia pada saat itu ya bang ya? Nah gini loh bang. Pada zaman sebelum Yesus lahir ke bumi, itu manusia itu bang udah penuh dengan dosa bang. Mungkin dosa apa? Bukan saya. Dosa apa abangku? Banyak hal yang dilakukan oleh manusia menimbulkan dosa bagi dirinya sendiri, begitu bang? Iya. Kenapa itu saya kalau ada perintah? Kenapa saya ini bang? Gini Dosa dulu, Bang. itu ada. Kenapa? Dosa itu ada kalau sudah ada perintah. Ketika ada perintah Gini dari loh, Bang. Tuhan, kemudian dilanggar oleh manusia, baru disebut dosa, abangku. Kalau tidak ada perintah saya dari belum- Tuhan, terus manusia Bang, saya melakukan satu tindakan, kok dihitung dosa? Gimana itu? Gini bang, saya boleh ngomong dulu sedikit bang. Gini bang, saya. Enggak, diluruskan dulu gini, dong. Bang. Ini kan bukan gereja, abangku. Iya gini bang. Kalau di gereja Itu kenapa boleh yakin mendoktrin. Ya kenapa saya yakin dengan perkataan saya? Anda memfitnah. Anda, Gini, Bang. saudara, Anda sedang memfitnah anak manusia. Kita kembali ke Anda belakang. memfitnah. Kita kembali ke Anda belakang memfitnah. Gini bang, kita kembali dulu Siapa ke belakang. di belakang? Bang. Siapa? Kita Siapa? kembali dulu Siapa di belakang? belakang di masanya Nabi Nuh. Udah bang, di masanya Nabi Nuh, Oke, karena Nabi begitu Nuh, banyak oke. dosa-dosa para manusia, karena begitu banyak dosa-dosa para manusia, apa perkataan Allah sama Nuh? Supaya bumi tidak dilululantakkan. Carikan samaku orang yang percaya kepadaku 3 orang. Sudah bang? Tapi nihil kan? Terus? Nihil. Nabi Nuh tidak mendapatkannya. Jangankan 1, 2 pun tidak bisa didapatkan. Sehingga apa yang terjadi bang? Terus? Sehingga terjadilah bumi ini dilululantakkan. Oke bang? Tinggal keluarga Nuh yang hidup. Oke bang? Seiring berjalannya waktu bang, seiring berjalannya waktu, iman kepercayaan manusia terhadap Allah yang Maha Kuasa, banyak yang tidak percaya akan kuasa Tuhan pada zaman itu bang. Banyak. Udah, bahkan pada zaman itu orang berbuat seenaknya aja, berperilaku seenaknya aja, sehingga menimbulkan dosa bang. Bahkan menciptakan penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oke? Jadi Allah itu sayang sama manusia pada zaman itu bang. Mana perintah Tuhan kepada seluruh umat manusia sebelumnya? Tunjukkan dulu. Anda harus menunjukkan dulu dalil yang dilanggar. Tidak dihitung. Dari mana bang? Tidak dihitung. Dari mana bang? Tidak dihitung. Astagfirullah. Maksudku Anda gini loh aja yang bang. bicara. Atau saya turun Maksudku aja dari gini. sini. Anda nggak ngizinkan saya ngomong. Ya perintah yang dari mana aja saya tanya bang. Iya, makanya sekali bertanya aja diam. Habis itu saya jelaskan dulu baru Anda ngomong. Kok kayak cicak Anda ngomong aja terus. Padahal tidak ada isinya. Jangan marah bang. Jangan marah bang Juma, jangan marah. Bukan tidak marah, Anda tidak menghargai forum. Anda aja yang Oke, mau silakan, Bang. nyerocos. Ganti-gantian Oke, kita silakan. ngomong, jangan karena modal mulut.
Itu dong. Oke, silakan. Sekarang Anda membawa narasi-narasi yang Anda bawa itu narasi yang tidak berdasar. Orang dikatakan melanggar lampu merah setelah ada lampu merah. Sebelum ada lampu merah terpasang, rambu-rambu terpasang, orang mau jalan kemana saja itu tidak dihitung melanggar karena belum ada aturan. Setelah ada aturan, lalu kemudian dilanggar, baru disebut berdosa. Aturan yang datang kepada Nuh hanya perintah kepada kaumnya Nuh untuk mempertuhankan Tuhannya Nuh. Itu dulu. Perintah kepada Adam hanya agar Adam jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Itu dulu. Nah, Kristen ini, apa perintah Tuhan kepada Kristen? Ada enggak? Apa perintah Tuhan yang datang kepada orang Roma? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Perintahnya kepada orang Roma pendiri agama Kristen pertama-tama itu apa? Ayo. Sudah bang. Ada Sudah enggak? bang. Bahkan Sudah, sampai Bang. hari ini kita belum pernah menemukan itu. Iya, silakan. Sudah bang. Oke bang. Nah, pada zaman sebelum Yesus ada bang, semua masyarakat rakyat Israel lah saya bilang bang, itu sudah mengharapkan akan ada sang raja yang lahir. Oke bang, untuk menunjukkan ketuhanan yang sebenarnya bang. Sudah bang. Nah, jadi setelah itu berfirmanlah Allah. Firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah ke manusia, maka dia merupakan anak yang tunggal. Itulah asal mulanya datang Tuhan Yesus ke bumi. Sudah bang. Sesudah itu, pada saat itu orang Israel tidak menerimanya. Karena yang datang hanya seorang yang lemahlah, inilah. Padahal pada saat itu bangsa Israel menginginkan orang yang kuat, perkasa dan bisa melawan segala penjajahan pada saat itu. Tapi yang dibawakan Yesus damai dan sukacita yang daripada Allah Bapa di sorga. Jadi kenapa demikian? Apa yang ditebus Yesus ya sekarang bang, pada saat itu tadi intinya udah saya bilang, pada saat itu manusia udah pada gimana saya bilang, udah banyak dosa bang, jadi tidak pantas lagi itu datang kepada Allah Bapa di surga karena begitu banyak dosa. Tapi Allah tidak menghendaki lahirnya kiamat seperti di zaman Nuh melalui firman Yesus Kristus, sehingga kita umat manusia pada sekarang ini bisa boleh hidup dan menghidup napas kehidupan yang daripada Dia. Itulah yang ditebus oleh Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, karena begitu besar dosa-dosa manusia pada saat itu. Kalau tidak ada yang menebusnya, bumi harus hangus. Dosa apa, bumi Bang? harus ditiadakan. Dosa apa? Dosa apa? Aturan apa yang datang? Aturan apa yang datang ke Kristen? Aturan apa yang datang ke Kristen? Apa? Pada zaman itu bang, pemimpin-pemimpin apa aturannya? Aturannya. Makanya saya bilang aturan yang datang kepada Kristen apa? Gini, pada zaman itu Yesus datang zaman Yahudi, Israel. sudah berkehendak sesuai dengan kehendaknya abangku. Bahkan ada raja-raja aku adalah pemimpin siapa? Engkau harus tunduk padaku. Raja siapa? Pada zaman siapa? 2000 tahun hubungannya dengan itu. Bukan itu pertanyaan saya. Harus terima ayat pertanyaan itu loh. Saya dosa apa? Dosa apa yang dilakukan oleh orang Kristen sampai Yesus datang untuk korban menebus dosa Kristen? Dosa apa yang Kristen lakukan? Sudah bang. Dosa apa yang kalian lakukan? Iya.
Dosa apa? Sudah. Gini loh bang. Nah, gini loh. Kalau ke situ abang perginya, waktu Nabi Adam itu sumber dosanya semua dari Nabi Adam bang. Makanya sampai keturunannya berdosa semua. Inilah kesibukan orang Kristen memfitnah Adam. Ini tadi malam juga saya bertanya sama orang, sabar dulu. Kristen itu hanya ada dua. Kalau bukan dia iblis yang menjelma manusia, Kristen ini adalah manusia yang kerasukan setan. Karena yang membenci Adam itu hanya setan dan keturunannya, atau orang yang sudah kerasukan setan, atau separuh setan separuh manusia. Dia masih disebut manusia karena masih nampak biologisnya, tapi karakter, pembawaan, kepercayaan, keyakinan dalam hidupnya itu keyakinan setan. Kenapa saya katakan Anda berkeyakinan setan? Karena sudah Tuhan gariskan keturunan iblis dan keturunan Adam akan bermusuhan. Anda berani mengatakan Adam mewariskan dosa, itu siapa yang bisikkan? Bisikan dari mana itu yang Anda sampaikan ke saya, kepada kita semua ini? Di mana Anda bisa mendapatkan dalil bahwa Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya, di mana? Ayo tanggung jawabkan itu. Itu fitnah terhadap Nabi Adam alaihissalam. Anda harus bertanggungjawabkan itu. Itu fitnah besar. Hanya iblis yang membenci Adam dan berani memfitnah Adam. Ayo, tunjukkan kepada saya. Dosa apa? Gini, Bang. Yang Itu Adam kan kemudian wariskan kepada keturunannya sampai ada fitnah. Loh, itu bukan Jadi iman itu, Bang, saya. Ini fakta sejarah. Tolong tunjukkan kepada saya mana dosa Adam yang diwariskan. Mana dalilnya? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Sesuai dengan sejarah, Bang. Sesuai dengan sejarah. Kok sejarah pula? Inilah Kristen. Hebat kali ngomong. Kalau Adam itu orang yang melanggar perintah Allah. Berarti Kenapa kalau saya lebih bilang hebat dari demikian? Adam yang melanggar. Bukan. Kamu nggak mau menjawab pertanyaan saya. Kenapa? Ayo. Maksudnya pertanyaan tunjukkan dalilnya di mana? Tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengutuk Abraham dan keturunannya. Tunjukkan dalilnya Adam mewariskan dosa kepada manusia. Mana? Inilah kau, inilah agamamu. Agama aneh, agama ilusi, agama yang dibuat oleh manusia, yang tidak ada dasar pijakannya sama sekali. Itu mana fitnah terhadap Adam? Adam mewariskan dosa. Gini loh Bang.
sekarang kita sesuai dengan teks Abang Juma di sini, apa yang ditebus untuk Oten, Abang bilang kayak gitu. Makanya saya bilang, iya. ini banyak. Makanya kemana-mana karena kau nggak menjawab. Apa jawabanmu? Kalau saya bilang, Bang, ayo. gini loh, makanya saya bilang, ini harus diterangkan dari awal semula loh, Bang. Ini harus diterangkan dari awal Ya, semula. ini pangkalnya. Pangkalnya adalah di mana Tuhan mengutus Adam alaihissalam dan keturunannya. Itu pangkalnya. Mana? Kalau masalah kutuk, Bang, saya tidak masalah kutuk. Sekarang saya bilang masalah dosa, Bang, bukan masalah kutuk, Bang. Masalah Ya, dosa kutuk yang itu saya katakan. dosa. Iya, coba. Mana Tuhan menghitung dosa kepada Adam dan keturunannya? Mana? Ya kan Yesus datang menebus kutuk. Ada aja ini. Sebab apa Nabi Adam diusir dari zaman Eden? Sebab apa Adam diusir dari Taman Eden? Sebab apa? Dengarkan. Adam itu dicipta memang untuk mengisi bumi. Asal kau tahu. Sebab apa dia diusir dari Taman Eden? Baiklah kami menciptakan Adam. Untuk mana? Untuk di bumi. Bukan untuk di Ganbi Eden, tapi di bumi. Kemudian Adam dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1 nomor 28. Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati. Bukan dikutuk, bukan dihitung dosa. Dari mana kau dapat fitnahan sebesar itu? Maksud saya, Bang Juma, sebab apa Allah mengusir Adam dari Taman Eden? Sebab apa? Sebab memang Adam akan mengisi bumi. Adam dicipta untuk di bumi, bukan di Ganbi Eden. Oh itu ya, Bang. Kutanya dulu kamu. Adam itu dicipta untuk mengisi mana? Eden atau bumi? Pada awalnya kayak gitu. Pada awalnya kayak gitu. Dia dicipta untuk mana? Aneh aja. Pada awalnya apa? Makanya saya bilang, Bang Juma. Saya bilang Bang Juma. Pada Gejala awalnya apa ini? Ada gejala awalnya nih? Nggak tahu. Tapi pernah terbentur batu dia. Pada saat silakan Akhi Billy, mungkin ada yang ingin disampaikan. Daripada kita dengarkan agama ilusi ini berbicara. Dia harus ini ya. Aku mau nanya, Bang. Dia harus menciptakan manusia. Adam melakukan berapa kesalahan? Makanya saya bilang penciptaan dia mah nggak dengerin ya, dia mah ngomong sendiri. Adam melakukan berapa dosa? Yang saya tahu Adam itu hanya melanggar larangan Allah. Hanya itu yang saya tahu. Berapa dosa dia? Berapa pelanggaran dia langgar? Sehingga membuat dia diusir dari Taman Eden. Iya, berapa pelanggaran yang dia langgar? Kalau masalah hitung-hitungan pelanggaran, Bang, yang saya tahu nggak ada saya hitung-hitung. Cuma yang saya tahu sebab dia melanggar. Iya, dia berdosa. Ada berapa dosa yang dia langgar? Saya tidak hitung-hitung dosanya, Bang. Saya tidak bisa menghitung dosa dia. Kan dalam Alkitab ada. Dia melanggar hanya Allah yang boleh menyatakan Adam itu di mana kekurangannya, di mana dosanya. Berarti Adam sama Anda dosanya banyakan mana kira-kira? Kalau kayak gini kita nggak bisa. Enggak, Adam hanya melanggar satu saja perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, Anda yang mengatakan bahwa Adam mewarisi dosa, kita mewarisi dosa dari Adam itu nggak fair karena kamu melanggar banyak dosa ketimbang Adam, cuma satu loh. Udah. Kenapa Adam saat itu diusir dari Taman Eden? Karena dia lebih percaya sama omongan iblis daripada sama omongan Tuhan. Kalau yang namanya percaya sama omongan iblis itu dosa. Iya, tapi nggak ada tuh waris-warisan dosa, nggak ada. Dia kita tidak mewarisi dosa Adam, nggak ada itu, nggak ada ayatnya di dalam tanah, di dalam kitab orang Yahudi nggak ada bahwa Adam itu kita mewarisi dosa Adam, nggak ada itu. Sebab karena
Sebab karena demikian, makanya Adam itu tidak bertempat di Taman Eden lagi. Apabila istilahnya Adam pada saat itu tidak melanggar perintah dengan Tuhan, manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Di sini gue ikutin aja. Pasti kita Dia kayaknya demen banget dia pada dosen sesuai orang. dengan Memang Adam tempatnya bukan di Gan Eden. Tempatnya Adam itu di bumi ini. Yang kan itu Gan Eden dibuat di sebelah timur. Setelah bumi itu sudah jadi, dibuatlah taman Gan Eden di sebelah timur. Adam akan balik lagi ke situ untuk menanam pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan di daerahnya dia, berbeda dengan Gan Eden. Kok ada orang ya demen banget sama dosa waris ya? Apa ya mau? Ada yang Demen mau dia banget sama jual, dosa Bang. waris. Dia mau jual makhluk kuburan itu. Nggak mempan, karena nggak gini aja kita. Misalnya ada melanggar satu kesalahan. Nah, si dia tadi tuh dosanya banyak banget. Terus yang nanggung dosanya siapa? Sementara kita tahu kan di dalam kitab ulangan 24 itu ayat 16 itu. Ayah tidak menanggung kesalahan anak, anak tidak menanggung kesalahan ayah. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Itu udah jelas. Kalau Adam tidak melanggar itu, kita nggak ada di room ini loh. Iya. Iyalah. Bener nggak? Betul. Kalau Adam nggak melanggar itu, Oten yang tadi nggak punya Tuhan loh. Ya, pada intinya Adam melanggar satu dosa. Ya kan ya? Nah, sedangkan Oten melanggar semua perintah. Adam melanggar satu perintah. Mereka melanggar semua perintah. Semuanya, akhi. Bukan cuma 10, semuanya dia langgar. Nah, kira-kira kalau Adam saja sudah berasal dari surga Eden, dikeluarkan dari sana hanya gara-gara satu, apa mungkin orang yang tidak pernah dari sana melanggar semua perintah Tuhan akan ke sana? Yang dari sana aja cuma perintah satu dilanggar aja keluar, apalagi yang bukan dari sana melanggar semua perintah ya. Jangankan masuk, mencium baunya aja kagak. Nggak bakalan, makanya. Nggak bakalan. Konsep dosa waris itu seperti candu, seperti narkoba. Itu bahaya banget. Kalau Rabi saya bilang. Iya. Itu narkoba yang enak dikasih kepada anak-anak, kepada cucunya, dihirup terus, dimakan terus. Jadi terus turun-temurun menjadi candu bagi mereka. Bahwa keselamatan itu datang dari seseorang yang menebus dosa. Itu benar-benar narkoba itu. Iya, betul. Karena ya setelahnya kemudian merasa dijamin keselamatannya dengan darah, ya mereka dibebaskan dari penghambaan. Bukan lagi mereka ini hamba, tapi mereka adalah anak. Sebagai anak mereka merasa pewaris. Jadi mereka bukan lagi hamba, bukan lagi seperti kita ini orang yang menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka nggak lagi. Di dalam surat Paulus itu Galatia 5. Ditanggung sendiri atau ada yang gimana, akhi? Kalau di Islam Tanggung sendiri, akhi, kalau di Islam. Oh, tanggung sendiri. Oke. Terus Tanggung caranya sendiri. kita mendapatkan Iya. pendamaian dari dosa itu gimana kalau dari Islam? Yang pertama juga ada tradisi kurban. Yang kedua adalah bertaubat dan beramal soleh, berinfak, bersedekah. Gimana, Hi? Darah manusia ya? Nggak ada. Itu diomolog nah itu. Tumbal, Nggak ada itu. tumbal. Nggak ada darah manusia. Berarti simple banget ya kita untuk Jaringan dapat seks. pengampunan dosa dari Tuhan itu sangat mudah. Iya. Caranya gitu. Iya.
Nggak perlu pakai tumbal segala lah. Apa yang pakai tumbal? Tinggal istighfar kok. Minta ampun langsung pada Sang Pencipta. Ngapain melalui media? Kalau kurban itu untuk berbagi. Niatnya itu loh. Ya banyak Untuk niatnya. mendekatkan diri, Kurbannya itu. iya. Iya, mendekatkan diri niatnya karena perintahnya. Oh, itu dari kata karof itu. Mendekat. Iya. Mendekat. Mendekat. Mendekat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu. Bukan domba itu menjadi tumbal, bukan. Bukan. Makanya saya terkadang tergelitik gitu loh. Saudara-saudara kita orang-orang Yahudi berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34. Mereka disyariatkan kurban hewan. Nah, kurban hewan ini mereka disyariatkan sebagai penebus salah atau kurban untuk mendekatkan diri. Artinya bertobat, merasa berutang kepada Tuhannya, sampai mereka harus kemudian membayar hutang itu dengan berkurban mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tapi orang-orang Yahudi dalam hal ini tidak menyalib kurbannya. Tidak menyalib kurbannya. Misalnya mau mempersembahkan domba nih, maka dombanya itu disalib di atas pohon. Habis itu ditombak dan seterusnya untuk menebus dosa. Dan setelah itu mereka tidak menjadikan lambang salib domba itu kemudian mereka foto lalu mereka simpan di rumah-rumah atau digantung di leher mereka atau di rumah ibadah orang-orang Yahudi. Tidak ada bentuk salib domba. Kenapa? Karena kan harusnya kalau pandangan Kristen penebus dosanya yang disalib itu. Berarti penebus dosa orang Yahudi kalau mau disetarakan ya domba itu, berarti mereka harus berterima kasih kepada domba. Kan aneh. Terima kasih ya domba, kamu sudah menebus dosaku. Bukan domba yang menebus dosa, tetapi domba itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya kalau mereka justru korbannya yang mereka sembah, ya sama halnya mereka menyembah kepada tumbal. Tumbalnya itu yang mereka sembah, bukan yang menerima tumbal. Dan dagingnya itu dibagi kepada orang yang tidak mampu. Berbagi kan. Ada nilainya. Halo saudara. Perintah nilai. Saudara Kapit, saudara Nyak Wali. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Salam dari Aceh. Iya. Assalamualaikum. Suara orang lagi di kapal laut. Halo saudara Kapit. Kapit. Sama Steve sama Kapit. Kapit sama Steve silakan. Ya. Iya, halo. Ya. Muslim Kristen Bang. Kita Muslim bang, Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Steve. Halo. Steve silakan Steve. Ya, halo Bang. Ini lagi masih di masih ribet. Masih di gereja. Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Oh. Abang sukanya dosa waris atau harta waris? Iya Bang. Abang sukanya yang mana nah? Harta waris atau dosa waris? Harta waris. Ya mau pilih mana? Harta waris atau dosa waris? Harta waris. Jadi dosa waris nggak ada, nggak suka. Bang Billy gimana nih Bang Billy? Dia pilih harta, tidak mau dosa. Jadi aku lagi bertanya-tanya, berpikir ya, bagaimana mereka membangun konsep dosa waris itu? Nyambungnya mau kemana sih mereka, Kizuma? Ya itu,
penyambungnya itu nanti endingnya yang mereka jajakan itu ya korban itu sebagai penebus dosa mereka. Karena dikatakan di dalam kitab mereka, di dalam Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4, kamu keluar dari kasih setia, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam Kristus, maka kamu keluar dari kasih karunia. Galatia 2 nomor 16, dikatakan bahwa sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maka ya mau tidak mau mereka harus menerima Kristus ini sebagai penebus. Jadi sebenarnya dosa waris ini dibawa karena mereka ingin menjadikan Yesus ini sebagai pahlawan gitu. Tapi anehnya kalau kita tanya, apakah iblis itu pahlawan? Mereka tidak mau akui. Padahal penyaliban itu adalah rencana iblis. Bahkan orang-orang yang ingin menyalib Yesus, Yesus sebut sebagai anak-anak iblis. Bahkan sekedar untuk berpikir Yesus akan disalib saja disebut iblis oleh Yesus. Matius 16 nomor 23. Orang yang berpikir Yesus akan disalib adalah iblis. Sampai muridnya Petrus dipanggil iblis oleh Yesus di situ. Padahal Yesus berkata apa tentang hukum Torah di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak melakukan itu, tidak meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tetapi Paulus datang menjual dosa waris dalam Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu oranglah sampai dosa menjalar ke bumi. Oh, menjalar kepada seluruh manusia katanya. Sehingga dibutuhkan pendamai darah Yesus. Nah, itu dia. Aneh memang, aneh sih. Padahal Yesus mengajarkan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jangan kau ikuti orang-orang Farisi. Mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian mengajarkan Torah, tapi tidak mempraktekkan. Ikutilah apa yang mereka katakan, sebab mereka mengatakan sesuatu, sementara mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat itu. Itu kata Yesus, jelas sekali. Bahkan di dalam Lukas 16:17 dikatakan oleh Yesus bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu memang ada rada-radanya. Nah, kenapa bisa demikian? Mereka bertentangan dengan ajaran Yesus sang orang Yahudi, tetapi mereka mengatakan kami pengikut Yesus. Karena sejatinya mereka ikuti itu adalah Yesus yang keluar dari kubur. Itu oknum yang berbeda. Itu oknum yang berbeda. Yesus memang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi akan datang setelah Yesus, oknum Yesus Kristus lagi, yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya kepada orang Kristen, berhasilkah penyesat memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Kalau berhasil, apa nama kelompok atau pengikut Kristus palsu tersebut? Tapi kalau tidak berhasil, berarti boleh dikatakan Yesus itu adalah pembohong karena nubuatannya tidak terjadi. Berarti satu-satunya jalan adalah harus ada kelompok pengikut Kristus yang adalah penyesat. Kalau tidak, maka Yesus pembohong. Itu memang berat. Halo saudara Hayabusa, piye kabari? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Jadi pada salah paham Bang Juma, mereka nggak ikutin debat tadi malam. Juprinya udah DM Bang Juma. Yang mau telanjang Bang Juma lewat DM. Iya. Christian Jupri. Iya. Terkait ditanya Mesias adalah Yang di bawah udah salah paham. Mesias adalah kejang-kejang. Mesias adalah manusia yang manusia yang diurapi, apa dibilang tuh? Mesias adalah manusia yang datang dalam rupa Tuhan, dalam wujud Tuhan yang tadi gitu. Aduh. Setelah itu abangnya Thomas Georgi. Oh iya, Gurunda. Manusia perwujudan Tuhan. Gimana Bang? Semalam itu yang mau mualaf itu yang siapa namanya itu ya, lupa saya. Itu dulu itu dia akunnya Momi. Dia pernah 1 tahun itu dulu sama seperti itu mau mualaf. Iya. Tapi ternyata enggak. 1 tahun lalu menghilang dia. Iya, yang dibilang dia kalau nggak salah di Singapura deh. Oh iya. Iya. Jadi dia dulu pernah seperti itu. Iya, saya dinaikin moderator Bang Juma. Mungkin dipikirnya saya siap. Tadi. Saya cuma flashback tadi subuh live Bang Juma. Oh iya. Di subuh itu lucu. Saya selalu ikuti Bang Juma kok. Oke. Terima kasih. Bang Andi, saya juga ngefans sama Bang Andi. Baik, izin turun. Guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juma, aku mau nanya sama Bang Billy ya Pak Juma, boleh? Gimana? Aku mau nanya sama Bang Billy. Silakan. Silakan. Bang Billy masih memantau? Menjauh lagi nih. Coba buka mic-nya dulu dong, Bang Billy. Ini aku mau nanya loh. Yang di ulangan 21, 22 itu Bang Billy. Itu apa sih salahnya orang itu sehingga dikutuk oleh Elohim di tiang salib? Itu salahnya orang itu apa Bang Billy? Ulangan berapa? Ulangan 21, 22, 23. 21, 22. Oh, jikalau seorang dihukum, if a man shall have committed sin. Jadi kalau orang itu dihukum yang sesuai dengan hukuman mati, haruslah dia dihukum mati dengan cara digantung di atas pohon. Itu jadi hukuman yang ada di dalam Taurat, misalnya itu namanya karet. Karet itu hukuman mati. Ada beberapa hukuman mati, misalnya tidur secara laki-laki dengan laki-laki, hukumannya mati, itu harus digantung. Atau meniduri istri orang lain, itu juga hukumannya mati. Jadi yang layak dihukum mati harus digantung. Jadi kalau ada kesalahannya setara dengan hukuman mati, ya ada beberapa kan. Nah itu harus digantung di atas pohon. Jadi orang yang digantung di atas pohon, Bang Billy, itu pasti orang nggak benar gitu ya? Iya dong, dikutuk, hanging, because gini ya, rather you shall surely bury him on that day, for a hanging person, karena orang yang tergantung is a curse of God, itu terkutuk oleh Tuhan. Gitu. Yang jelas bukan nabi yang digituin ya, bukan ya? Enggak lah, enggak ada nabi yang digituin matinya. Ya kalau seorang nabi kan pasti takut akan perintah Tuhan. Ini berhubungan dengan pelanggar hukum Taurat yang setara dengan hukuman mati. Gitu. Jadi perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya, Bang Billy ya? Nggak boleh. ada hukumnya. Kalau orang bersalah yang tidak bersalah masa dihukum mati, itu dari hukum sipil aja, hukum negara aja udah salah gitu.
apalagi hukum dari Taurat, nggak boleh. Kalau kita robah dikit demi untuk kepentingan menebus dosa, boleh nggak tuh Bang Billy? Ya nggak boleh lah, jangan kau menambah atau mengurangi kan dalam Taurat. Gitu. Kalau Yudaism itu Bang Billy, sumber kejahatan itu dari Tuhan apa dari iblis? Sumber apa? Sumber kejahatan. Nah ini pertanyaan yang susah ini. Ini pertanyaan yang susah ini. Sumber kejahatan itu kalau dalam Judaism dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis. Harusnya ada satu lagi. Pilihannya itu dari orang itu sendiri. Jadi iya, maksudnya dari orang itu dipengaruhi oleh iblis itu. Ya, setan itu ya, kita lihat setan itu patuh kepada Tuhan. Bahkan dia minta izin sama Tuhan waktu ingin menguji imannya Ayub dalam kitab Ayub tuh. Dari mana saja kau setan berkeliling-keliling dunia? Tidak kau mau lihat hambaku Ayub? Oh iya, bagaimana menurutmu? Iya, karena engkau memegarinya. Coba kau buka pagarnya. Nah, Tuhan izinkan setan menguji imannya Ayub. Izinkan. Nah, jadi yang berdosa itu manusia. Ya, setan itu adalah triggernya. Dia yang berbisik dalam hati kita untuk melakukan itu. Nah, ada dua kecenderungan baik dalam hati setiap manusia, kecenderungan jahat dan kecenderungan baik. Kecenderungan jahat inilah yang ada dalam diri kita, yang kita miliki. Triggernya siapa? Sparring partnernya setan itu, dia yang terus berbisik. Tapi keputusan itu ada di tangan kita. Makanya kita ini lebih hebat dari setan sebenarnya, manusia ini, karena bisa membalikan keadaan gitu. Keputusan ada di kita. Makanya fungsinya hukum-hukum Tuhan itu untuk kita hafal, ingat, supaya apa? Ketika ada dihadapkan pada satu kasus ujian, kita memilih yang baik sehingga dapat pahala. Kalau kita memilih yang jahat, kita akan dapat hukuman. Kan ada ayatnya, rehnatati levanika hayom et hayom fetato fetamabet fethara. Pada hari ini ku perhadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Tuh, akulah yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Itu semua Tuhan yang menciptakan. Bukan berarti Tuhan itu oke dengan yang jahat, tapi Tuhan memberikan kepada kita free will untuk memilih. Nah, setuju. Nah, disinilah fungsi iblis untuk menggoda manusia berbuat jahat. Kan, kalau kita bisa tahan banting lawan iblis boleh, nggak ada masalah kan? Saya suka berpikir Bang Andi, ini manusia ini memang lebih jahat dari iblis. Yang enak dia, iya benar. Korupsi, waduh yang enak dia. Perpuluhan, yang enak dia, ya kan? Waduh, perut sampai gendut. Ntar yang salahnya sampai setan, di setan ini udah. Kan setan itu bisa berbentuk seperti manusia, Bang Billy. Bisa berbentuk apapun itu, setan itu. Bang Billy nggak merasa tersolimi nggak sih? Kalau yang disembah oleh Yudaism itu ada agama tertentu mengatakan itulah yang turun menjadi manusia. Ini nggak merasa terkikis apa? Nggak ada keberatan sama sekali gitu? Ya, nggak ada dasarnya di dalam kitab Tanakh, dalam perjanjian lama itu tidak ada dasar. Bahkan tadi sudah disinggung oleh Akizuma soal penebusan dosa. Asalnya dari mana nih? Kan apa yang Yesus tebus untuk Oten? Apa yang ditebus? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar, itu harusnya bisa dijawab. Nah, tanggung menanggung dosa itu tidak ada ayatnya di dalam perjanjian lama, nggak ada. Tadi kan kita udah baca ya, ulangan 24 ayat 16. Bahwa ayah tidak menanggung kesalahan anak tidak menanggung kesalahan ayah. Orang yang berdosa itulah yang menanggung dosanya. Jadi masing-masing menanggung dosanya sendiri. Gitu. Jadi kalau itu ada gimana? Bang Billy itu loh, ada teman-teman kita sering diskusi di sini agama tertentu gitu ya. Katakan bahwa Elohim atau Yahweh lah atau siapalah yang turun menjadi manusia. Jadi sembahnya Yudaism itu diturunkan menjadi manusia, yaitu Yesus gitu. Enggak ada. Jadi kan di dalam Taurat dikatakan beberapa ayat ya. Pertama, Loisel Vigazef, Tuhan itu bukan manusia, kita bilangan.
Terus ada lagi, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa temuna tidak kau lihat. Hanya suara saja yang kau lihat. Kita lihat lagi kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa telanjang gitu kan. Nah, dibilang dari mana saja engkau Adam gitu kan. Adamnya sembunyi kan. Jangan sini aku telanjang. Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Apakah engkau sudah memakan buah itu? Nah, habis itu ada ayat Adam mendengar mereka mendengar suara Tuhan keluar, tapi di dalam terjemahan mereka langkah kaki Tuhan. Nah, padahal hanya suara saja yang didengar oleh Adam. Begitu. Jadi Tuhan itu sejatinya bukanlah materi. Tidak seperti manusia atau benda materi yang lainnya. Terus ini kan kitab Anda ini yang diterjemahkan oleh Septuagint gitu ya. Disatukan dikatakan PL, disatukan dengan kitab yang berbahasa Yunani gitu. Ini geli nggak sih atas atau ada ridho, ikhlas gitu, apa keberatan Bang Billy? Iya, untungnya kitab kami nggak ada perjanjian barunya. Jadi sayang sih saya belum bisa open cam ya. Kalau udah bisa open cam saya kasih lihat nih, tidak ada perjanjian barunya. Karena perjanjian baru itu nggak ada sambung relevansinya dengan perjanjian lama, nggak nyambung. Lihat tadi soal tanggungan dosa nggak ada di dalam Taurat. Orang menanggung dosa orang nggak ada itu. Sementara perjanjian baru ada ide itu dengan ide baru, yaitu dosa ditanggung oleh seorang manusia. Begitu. Jadi nggak nyambung memang perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kalian mau sadar membacanya tanpa doktrin ya, kalau udah ada doktrin ya udah. Tapi kan ini disandingkan dalam satu kitab disebut La Bible, Biblos. Ya, kitab ya seharusnya tidak boleh terjadi karena itu dua-duanya materi yang bertentangan satu dengan yang lain di dalam segala hal. Dalam segala hal bertentangan. Kalau kata Rabbi saya bilang, kalau Kristen ke kanan kamu harus ke kiri, pasti benar. Kalau mereka ke kiri kamu ke kanan, pasti benar gitu. Dari segi bahasa juga kan jauh beda ya, Bang Billy ya. Oh, beda tadi lihat. Maka Adam dan Hawa mendengar suara langkah kaki Tuhan. Nah, Tuhan punya langkah kaki. Padahal situ metholech, apa artinya? Suara. Mereka mendengar kol metholech, suara yang keluar gitu. Jadi suara Tuhan yang keluar, bukan suara langkah kaki Tuhan. Itu terjemahannya udah salah. Jadi memang teman-teman Kristen itu di dalam penerjemahannya selalu ingin selaras dengan doktrin, yaitu Tuhan menjadi manusia. Makanya titipan-titipan terjemahan itu sengaja dibuat langkah kaki Tuhan punya kaki gitu. Ada lagi Bang Billy yang sering kita diskusi ya. Ini berulang-ulang nggak apa-apa lah, mungkin netizen juga belum paham. Sering dipakai baik pendeta maupun jemaatnya bahwa nubuatan Yesus itu ada di Yesaya 96 sampai Yesaya 53. Selalu dipakai itu. Memang seperti itu nubuatan untuk Yesus? Nggak ada. Satu pun nggak ada nubuatan tentang Yesus. Bahkan yang namanya Mesias di dalam kitab Tanakh itu namanya bukan Yesus. Semua dalam kitab para nabi namanya Daud, bukan Yesus. Nggak bisa kita temukan. Kalau Yesus itu beneran Mesias, pasti orang Yahudi mau menerima dia sejak dia waktu hidup dulu. Ya, pasti diterima dia sebagai Mesias. Buktinya gagal. Buktinya dia dihajar sama pasukan Roma. Padahal kita lihat di dalam Yesaya 11 ya. Yesaya 11. Mesias itu kekuatannya di mulut dia. Jadi dia tidak perlu pakai senjata tercanggih atau tentara, nggak perlu. Dengan mulutnya dia akan menghajar bangsa-bangsa dengan mulutnya. Tuh. Jadi bagaimana nanti Mesias itu akan punya keajaiban dengan mulutnya, misalnya dengan mengutuki orang atau mendoakan orang itu menjadi begini-begini, itu bisa kejadian. Sama seperti Elisha, para nabi-nabi juga begitu. Jadi bukan yang bisa digebukin tentara Roma ditusuk, itu nggak bisa. Mesias itu nggak begitu. Oke, Bang Billy di Yesaya 53 itu di situ orang kaya apa orang jahat nasibnya atau keturunannya yang benar yang mana Bang Billy? Tentang keturunannya, tentang generasinya siapa yang akan memperdulikannya. Jadi itu berbicara soal keturunan.
memang keturunan, ya. Bukan nasibnya. Bukan nasibnya. Itu apa sih namanya? Doro. Ya Doro. Kata Doro itu. Makanya penting membaca kitab para nabi dalam teks aslinya. Gitu. Tapi diganti loh menjadi nasibnya, bukan keturunannya deh. Diganti sama LAI. Iya, tentang nasibnya Yesus siapa yang mengetahui? Emang nggak ada yang tahu nasibnya dia. Ada kacau. Tapi baru saya lihat video. Kenapa ya orang Yudaism kalau di tempatnya itu ya barusan kalau melihat salib kok sepertinya tindakannya berlebihan seperti meludah gitu. Kenapa ya? Ya itu karena perintah 10 perintah asara de farod, 10 perintah dasar utama. Ya. Lo ihele khayolim akrim alpanai. Lo tasele kafesel fekul temuna. Jangan ada Tuhan lain yang ada pada itu. Jangan membuat patung atau gambar, ikon apapun, nggak boleh. Jadi kalau ada ikon salib atau apapun itu yang disucikan selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dianggap berhala. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Israel ketika melihat lambang salib itu sama seperti mereka melihat berhala. Ya sorry itu saya memang kenyataannya begitu. Karena salib itu kan ada di dalam kitabnya adalah kutuk. Jadi ya ngapain kita harus memberikan penghormatan kepada hal yang terkutuk? Nggak toleran siapa sih orang lagi sabat terus lewat-lewat gitu. Sebenarnya nggak toleran siapa yang ambil? Ya mereka, karena itu kan pas hari Sabat. Jamu. Ya. Pas hari Sabat itu. Jadi pada dasarnya di Yudaism itu ya nggak ada mengenal Trinitas ya? Tidak, nggak ada Trinitasan di dalam apa namanya Yudaism, nggak ada Trinitas. Ini pertanyaan Bang Billy. Ada pertanyaan mau jawab apa enggak deh? Ya, ini juga kenapa Yudaism tidak menyukai Yesus? Saya tidak menyukai Yesus. Bahkan ingin membunuhnya. Itu ada di mana sumbernya? Di Perjanjian Baru. Oh, itu berarti masalah mereka, kitab mereka dengan masalah mereka. Jadi mereka menuduh orang Yahudi seperti itu. Ya, padahal untuk membunuh orang itu dosa loh. Membunuh orang dosa, apalagi orang tidak berdosa. Seperti Yesus katanya. Ya, itu makanya orang-orang Yahudi melihat bahwa kitab Perjanjian Baru itu adalah kitab yang anti Yahudi, anti Semit. Gitu, semua yang jelek-jelek disimpahkan kepada Yahudi gitu. Padahal jadi sendiri Yahudi. Oh iya. Saya nggak terlalu jauh membahas di sana. Yudaism mengakui nggak sih Nabi Isa dan Nabi Muhammad, Bang Billy? Kalau di Judaism, Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi bukan bagi bangsa Israel. Jadi bagi bangsa lain. Gitu. Kalau Isa, Yesus misalnya, dia bukan nabi, bukan Tuhan, bukan siapa-siapa ya, orang baik lah. Tuh dengerin teman-teman ya. Jadi masih baik pendapat Yudaism tentang Nabi kita dan Nabi Isa dibanding orang sebelah. Gitu ya. Pendapatnya Bang Billy seperti itu. Enak kan sama Yudaism diskusi nanya-nanya teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak nih? Aku mau bertanya tapi nanti dimarahin sama Bang Billy. Bang Billy. Bang Billy. Bang Billy. Aduh, lagi. Bang Billy ada keturunan, Mas Bro, semua di bawah ada keturunan dia. Dia bukan Yahudi rohani, bukan, dia ada keturunan. Ya, gimana Bang Andi? Apa Bang Billy, apa maksud sih Yahudi rohani? Nggak ada di dalam Torah, tidak ada istilah Yahudi rohani, nggak ada. Orang Yahudi kan itu dari kata Yehuda.
Yehuda. Jadi salah satu suku dari anak-anak Yakov, anak Yakub. Namanya Yehuda. Gitu. Jadi setelah setelah orang Israel sekarang terpencar di seluruh penjuru bumi, 10 suku hilang. Jadi sekarang semua suku-suku yang hilang itu dipanggil dengan nama Yehuda, Yahudi gitu. Ini pertanyaan mendasar Bang Billy. Torah itu ya kan Nevi'im Ketuvim ya, Torah Nevi'im Ketuvim itu sebenarnya untuk Bani Israel atau untuk seluruh dunia? Oke, kalau di dalam Ulangan 44 ya, 44 apa ayat 9 kalau nggak salah itu. Torah sifalanu merosa keilat Yakub. Bahwa Torah itu Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan daripada Bani Israel. Itu ayatnya. Terus kalau ada bangsa lain mengakui dan membatalkannya gimana? Wah, kacau itu, nggak boleh. Kayak kan dikatakan oleh Raja Daud di dalam kitab Tehillim Mazmur, Torah temi mamisiwat neves edutasiem nemena makhimat peti. Bahwa Torah itu sempurna, membawa hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Kata Raja Daud dan Nabi Daud. Tapi kalau ada orang yang merendahkan Torah, waduh, tadi benar itu akan ditaruh di neraka orang yang merendahkan Torah itu. Karena saya baca ya, Taurat itu katanya mengandung kutuk karena kita gitu kan. Terkutuklah orang yang tidak melakukannya. Jadi harus dilakukan. Gitu. Bang Billy ada yang nanya di bawah. Bang Billy ada keluarga muslim nggak? Ada, ibu saya, ibu dari semua dari keluarga dari ibu saya semua keluarganya muslim. Adik saya seorang muslimah, adik saya sampai sekarang. Ada keluarga yang Kristen? Ada juga ya. Dari sebelah bapak gitu. Jadi semuanya ya gado-gado dah rasanya. Gitu. Tapi toleran dong. Iya. Oke Bang Billy, terima kasih nih ilmunya ini teman-teman ya. Tapi kalau ada teman-teman kita Kristen gini pasti semua yang disampaikan Bang Billy itu salah, nggak ada yang benar. Iya tadi kan siapa tadi tuh yang naik itu. Aku dia kan bilang kita begini tuh karena Adam, dosa dari Adam mewariskan dosa kepada kita. Waduh. Adam cuma melanggar satu saja lo perintah lah. Lu berapa dosa? Kita tuh dosanya lebih banyak dari Adam. Buset dah. Kacau. Makanya ada di dalam Talmud pengajaran ketika orang Yahudi mati nanti mereka akan bertemu dengan leluhurnya yang pertama yang namanya Adam. Lalu ntar Adam bertanya, kenapa kamu meninggal mati karena apa? Ya karena engkau lah. Kami ini begini mati karena engkau mewariskan dosa. Oh begitu, iya. Marilah anakku kita lihat. Aku hanya melanggar satu perintah saja. Mari kita lihat dosamu. Banyak banget. Jadi tidak bijak rasanya menaruh semua dosa-dosa yang kita lakukan kepada Adam. Karena Adam lah kita begini karena dosa. Enggak boleh begitu pemikirannya. Yang jelas dosa waris nggak ada itu ya. Thank you.
masjid atau di musola, kita tidak menemukan vesel ekol temuna. Kita bisa menemukan patung dan juga ikon gitu. No berhala gitu ya? Iya, berarti nggak comfortable untuk masuk ke dalam gereja. Oke. Pak De, ada mau disampaikan Pak De? Silakan. Ya, tadi saya tertarik ini pembahasan mengenai orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu kan terkutuk gitu ya Bang Billy ya. Iya, itu. Nah, oleh Paulus supaya orang itu nggak terkutuk lagi karena malas menjalankan hukum Taurat, maka hukum Tauratnya itu yang harus dihapuskan Bang Billy supaya orang nggak ada terkutuk lagi. Gimana gitu Bang Billy? Itu jelas bertentangan dengan Tuhan. Tuhan bilang terkutuk orang yang tidak melakukan perintah Taurat ini dengan melakukannya. Jadi harus melakukan baru kita dapat berkat. Bukan kalau tidak melakukannya dapat kutuk gitu. Ya ibaratnya gini Bang Billy, banyak pengendara motor itu kena tilang gara-gara nggak pakai helm. Supaya orang tidak terkena tilang lagi, aturan pakai helm dihapus. Bisa aja ente, betul juga tuh. Kan begitu tuh. Jadi karena banyaknya orang tidak mampu lagi untuk menjalankan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Kan begitu menurut Paulus. Bahkan kalau masih menjalankan hukum Taurat, kata Paulus di dalam kitab Galatia itu, Galatia 5 ya, kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Berarti supaya orang itu melenggang, ya kan, bebas dari hukum Taurat dan tidak terkena lagi kutuk hukum Taurat, dihapus saja hukum Tauratnya. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah kan, Filipi 3 ayat 8 tuh. Lanjut Bang Billy. Gimana Aki Sugi? Iya, supaya orang tidak terkena lagi hukum Taurat tidak lagi terbebani hukum Tauratnya itu ya harus dihapuskan. Dengan alasan semua sudah digenapi oleh Yesus, maka orang Kristen tidak perlu lagi menjalankan begitu. Iya, berarti boleh berzina berarti ya. Kalau mereka gentle seharusnya berani mengatakan iya. Iya. Dihapus. Hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya telah dihapuskan dengan matinya Yesus di tiang salib. Filipi Kolose 2 ayat 15. Waduh, itu konsekuensinya jadi freestyle gaya bebas itu. Bahkan yang lebih ngeri lagi, Paulus mengatakan setelah mengakui Yesus itu sebagai Tuhannya, hukum Taurat sampah, kotoran. Waduh, makanya ada aliran namanya gereja setan. Itu bisa share pasangan. Jadi mencintai, mengasihi sesamanya dengan memberikan istri-istrinya, itu ada itu. Itu karena udah tidak ada aturan. Makanya namanya gereja setan tuh. Ada lagi Galatia 2 nomor 21 yang sering dibawa Banjuma itu. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Waduh, serem. Berarti anti Taurat. Gini Bang Billy, saya melihat Yesus disalib itu kan tujuannya untuk menghapus dosa waris ya, dalam ajaran Kristen. Atau boleh kita katakan bahwa di salibnya Yesus itu untuk merestart ulang manusia itu kembali kepada pengaturan tabrik, kan begitu? Iya. Nah, betul enggak? Nah, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa memakan buah itu kan keadaan Adam itu telanjang bulat, Bang Billy. Iya. Nah, sekarang yang saya lihat yang berhasil ditebus oleh Yesus itu ya para pemain film porno itu yang pantai-pantai, telanjang. Nah, itu kan kembali ke pengaturan awal itu. Iya, settingan awal. Ambil dulu di satu nih kebenaran.
Lu bener apa enggak? Selamat sore, kebenaran. Ri, buka mic-nya, kalau enggak tak turunin. Nanti kau nge-report doang di atas. Kebenaran. 1, 2. Wih, ngomong. Nggak ngomong dia. Turunin ya. Andito. Memang ngeri kalau saya lihat kawan-kawan kita Kristen ini ya. Kok bisa-bisanya gitu loh percaya dengan penebusan dosa. Padahal Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan itu. Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa dia disalib untuk menebus dosa. Nggak ada di ajaran Yesus seperti itu. Bisa mereka itu berasumsi itu. Dan di dalam kitab perjanjian lama itu ya, nggak ada itu dosa Adam diwariskan, tuh nggak ada. Ada Bang Billy rupanya Bang Billy? Nggak ada, makanya itu yang tadi kita bahas. Itu dia. Ya, makanya kan logikanya gini, Adam melanggar 1. Nah, orang yang tadi menuduh Adam itu sumber dosa, itu dosanya lebih banyak. Parah. Berarti di Kejadian 3:15 itu kan aku akan menjadikan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan wanita gitu kan. Bang Yosef Rahman, selamat sore. Ya, silakan sama Bang Billy. Selamat sore. Ya, sebentar Bang. Gini ya Bang, kira-kira gimana nih? Kalau ada salah satu hukum Taurat yang dilanggar, masih bisa dibenarkan nggak manusia itu kira-kira? Tidak ada ayat di dalam seluruh Taurat, satu hukum dilanggar, semuanya terlanggar, nggak ada. Ya, jadi saya tanya sama Bang nih, berarti boleh ya kalau satu-satu terlanggar nggak masalah ya Bang Billy ya? Kalau kita gagal terhadap satu hukum, kita minta maaf sama Tuhan dan tidak melakukan itu lagi. Kalau kita salah lagi, minta maaf. Itulah fungsinya pertobatan. Iya. Jadi kurban itu fungsinya apa Bang Billy? Kurban yang mana? Korban bakaran. Korban bakaran hanya bagi dosa yang tidak disengaja. Coba lihat, buka Alkitabnya di HP, tulis dosa yang tidak disengaja. Dalam bahasa Ibrani bisgaga. Bisgaga itu. Berarti, nanti kalau gini gimana kira-kira Bang Billy? Tiap hari kita makan unta, itu gimana sih menurut Abang itu? Itu tiap hari kita mau minta maaf nggak apa-apa gitu. Besok makan lagi gitu. Gimana? Unta kan haram kalau bagi Yahudi. Ya, unta haram bagi Yahudi ya Bang ya. Jadi kalau orang-orang yang memakan unta setiap harinya itu gimana itu? Berarti dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Setuju ya Bang Billy? Kamu bicara kepada orang Yahudi? Ya. Ya, apapun yang dilarang dalam Taurat, misalnya babi yang setara dengan unta dan sebagainya itu haram bagi kami, tidak mungkin kami makan. Berarti kalau yang memakannya itu berarti kan melakukan pelanggaran nih terhadap hukum Taurat Bang Billy. Taurat kan hanya bagi bangsa Israel. Iya, tapi saya tanya nih, berarti kan orang yang memakan unta, dia mau keluar ini, nggak bisa, kejebak dia di sini memilih, kejebak dia. Bukan masalah kejebak Bang, saya cuma tanya, berarti kan kok kejebak sebentar Bang? Iya. Maksud saya gini loh, yang kalau memakan unta, kelinci setiap hari, berarti dia kan melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat nih. Yahudi, iya. Iya kan, melanggar Yahudi. Berarti orang itu orang terkutuk kan Bang, kalau melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Kepada orang Yahudi, iya. Iya, berarti kepada yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat adalah orang-orang terkutuk ya Bang Billy. Yahudi, itu kalau dalam hal ini Yahudi ya, kalau soal makanan. Bang Billy ini kok terus ke Yahudi? Iya Yahudi, tapi artinya orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat terus-menerus, berarti dia orang-orang terkutuk ya? Iya, orang Yahudi nggak pernah mau makan makanan haram, gimana sih? Nggak mau. Orang Yahudi itu paling strict masalah makanan. Nggak mau mereka makan udang, cumi, kepiting, nggak mau. Babi apalagi. Contoh. Nggak mau. Contoh Bang Billy, contoh orang Yahudi makan babi nggak? Sabar dulu. Bang Billy, orang Yahudi makan babi nggak? Wah, nggak boleh. Khazir tami ulachem. Babi haram bagimu. Nggak boleh. Ini loh, dia tadi mau framing. Bang Billy menjawab itu untuk orang Yahudi, gitu ya. Itu untuk orang Yahudi. Udah dijawab kayak gitu. Dia mau framing bahwa Islam makan unta, gitu loh, menghalalkan unta. Gak bisa bro. Islam punya hukum sendiri. Dia mau kesana tapi nggak kejebak sendiri dia.
Dia mau framing gitu loh, nggak bisa lo mau framing di sini. Artinya saya begini, menjawab. Bang. Dengar, diam dulu kalau diam dulu ya, diam dulu anakku ya. Yang ingin framing tapi nggak ada jalan, nggak ada celah. Torah itu untuk Yahudi saja. Ya, kami Islam nggak masuk di situ. Kamu framing lagi nggak masuk. Yang maling adalah, yang maling nih adalah ada agama tertentu memasukkan Torah digabung menjadi satu dikatakan kitabnya. Oke, Bang Andi, sebentar Bang Andi, aku coba tanya balik ya. Saya tanya balik. Kalau ada agama lain yang memakan daging babi setiap hari itu melanggar Torah atau tidak itu? Silakan dijawab. Bang, memakan babi sama memakan unta kan hukumnya sama itu, ya kan? Iya, makanya aku tanya sekarang. Memakan babi, memakan unta atau memakan kelinci. Iya, makanya sekarang aku tanya. Melakukan pelanggaran terhadap hukum Torah, ya kan? Iya. Dulu pertanyaannya orang kau jawab juga, dengarkan. Ya itulah, kan saya jawab ini. Dengarkan dulu pertanyaannya dulu. Nih, silakan Bang Billy. Ya, kalau ada ada seseorang yang makan atau suatu keyakinan atau suatu bangsa yang setiap hari makan babi terus, itu melanggar Torah atau tidak? Jawab, melanggar atau tidak? Pertanyaan ini yang menjawab adalah babi yang pernah kau makan tiap hari. Torah Jawab. kan bagi orang Israel, ya kan Bang Billy? Nah, berarti pinter. Orang Islam tidak percaya Torah kalau tidak ada Torah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam berarti orang kitab Islam kalian, betul. Kristen ada Torah. Ya, setuju. Berarti Torah tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Betul ya Bang Billy? Iya. Nah, jadi kalau ada perjanjian narasi baru bahwa dalam Quran itu suet Torah, itu salah, ya kan, Bang Billy? Tapi di dalam kekristenan ada Torah enggak? Ya sebentar Bang, artinya kan bahwa Udah dong, aku jawab sekarang pertanyaan saya. Di dalam Alkitab ada Torah enggak? Ada di dalam Alkitab ada tertulis Torah, ada. Nah, kenapa kau makan babi? Islam kan Noise sekali ya? Torah kan hanya untuk Bani Israel. Mana ya Bang Billy ini? Iya, kenapa ada di kalian? Udah aman. Kenapa kalian membaca Torah dengan perspektif yang berbeda? Kami kan bukan Bani Israel Bang Billy, ya kan? Ya makanya jangan pakai Torah. Bukan Bani Israel. Cuman mau nyamar-nyamar aja Bang. Serigala nyamar Yahudi. Cuman mau menipu umat Islam aja. Jadi sebenarnya begini, hukum Taurat itu milik Yahudi, bukan milik Kristen, bukan milik Islam. Islam hanya memberitakan dulu ada kitab sebagai cahaya dan petunjuk dan juga rahmat bagi Bani Israel. Al-Quran surah As-Saf itu diterangkan kemudian Al-Ahqaf ayat 12. Nabi Musa diberikan petunjuk berupa Torah untuk kaumnya sebagai petunjuk dan juga sebagai cahaya sekaligus sebagai rahmat. Nah, hukum itu mengikat Bani Israel. Orang Kristen tidak diikat oleh hukum Torah itu. Makanya muncul pertanyaan ini, kalau orang Kristen makan babi, itu tidak ada dosa bagi mereka. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tidak ada hukum untuk orang Kristen. Jadi di hadapan Tuhan orang Kristen ini sebelum Islam datang tidak ada kemudian hukum yang datang kepada mereka. Nanti Islam datang baru ada hukum untuk orang-orang Kristen. Tapi mereka lebih memilih menyamar seperti Yahudi rohani daripada menjadi pengikut Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Tapi orang Kristen ini lebih suka nyamar ke Yahudi, lebih suka nyantol ke Yahudi. Padahal ajaran yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk kaumnya Bani Yakub. Tapi mereka suka mendompleng ke sana. Kenapa? Ya untuk menggenapi nubuatan. Harus ada kemudian yang nyamar seperti domba padahal serigala yang buas. Itu jelas itu.
Jadi kalau hari ini orang Kristen makan babi, sebelum Nabi Muhammad orang Kristen makan babi, orang Kristen menyembah kemudian asbak rokok, ya tidak ada perintah datang kepada mereka. Bagaimana mungkin dihukum dosa sementara tidak ada hukum bagi mereka? Hanya saja Bani Israel itu sebagai ujian agar Bani Israel jangan mengikuti bangsa-bangsa penyembah dewa-dewa Baal yang ada di sekelilingnya. Jangan. Biarkan saja mereka, karena mereka tidak dianggap umat. Mereka itu tidak dipandang. Mereka dianggap bangsa yang jahil, tidak dianggap umat. Yang dianggap umat pilihan itu hanya Bani Israel. Maka di luar Bani Israel, Bani apapun itu, selama tidak ada nabi, tidak ada rasul kepada mereka, tidak ada Mesias yang diutus kepada mereka, mereka tidak punya kewajiban untuk melakukan hukum yang ada dalam hukum Torah. Karena hukum Torah itu hanya spesial bagi kaumnya Bani Israel. Orang Kristen sebelum datang Nabi Muhammad mau makan tiang listrik, mau telan jembatan, tidak ada perintah larangan. Silakan aja. Halal mereka makan kuda Nil. Halal mereka untuk menggoreng kemudian dinosaurus. Bahkan untuk menelan ular naga pun boleh. Karena Tuhan Elohim tidak pernah memberikan syariat hukum-hukum kepada mereka. Hanya sabar dulu, kibinirin. Sabar dulu, kibinirin. Habis ini kau ngomong. Tidak ada perintah-perintah Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub untuk kemudian kepada orang-orang non-Yahudi pada masa itu sampai kepada datangnya kemudian Nabi Isa dalam kaidah Islam. Tidak ada itu. Wahai orang-orang Roma, wahai orang-orang Batak, wahai orang Manado, wahai orang Toraja, kamu harus mengikuti hukum Torah. Mana ada? Tidak ada. Padahal itu ada di dalam kitab terjemah yang mereka pegang. Ulangan 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3, Ulangan 33, nomor 1 sampai 4. Hukum Taurat yang datang pada Musa adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147, 19, 20. Di situ dikatakan hukum yang datang pada Yakub dan aturan-aturan yang datang pada Musa, Israel tidak diberikan Tuhan kepada bangsa lain. Itu adalah hak milik kepunyaan mereka. Jadi orang Kristen ini cuman sibuk sendiri, ingin membungkus ajaran Roma dengan mendompleng terjemahan Septuaginta supaya penyembahan kepada dewa-dewa matahari itu bisa dilegalkan dengan mengatasnamakan Tuhannya Yahudi. Padahal zong itu bukan sama sekali, tak ada sama sekali hubungannya. Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena pada masa itu adalah masa di mana tanah Israel diduduki oleh penguasa kekaisaran Romawi, sehingga mereka ada hubungan politik, hubungan ekonomi, sehingga ajaran yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu kemudian dikawinkan, terjadi sinkretisme antara ajaran tauhid satu Tuhan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, itu digabungkan dengan ajaran Trimurti, Trinitas, politeisme, Hellenisme digabung, sehingga lahirlah apa? Katolik, Protestan, ujung-ujungnya nanti muncul Mesianik, ujung-ujungnya nanti muncul Advent. Itu. Nah, setelah kemudian abad ke-7, pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada nabi-nabi, kepada Bani Israel, Bani Ishak, Yakub, menyatakan diri kepada Bani Ismail. Untuk apa? Untuk menyeru kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Barulah orang Kristen punya aturan main dari pencipta langit dan bumi. Tapi ditolaknya, diingkarinya. Makanya mereka disebut orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri dari panggilan Tuhan. Tuhan datang kemudian memanggilnya melalui Nabi Muhammad, tapi mereka ingkar. Mereka malah mengatakan, oh kami ada Yesus lah, kami ada Torah lah, kami pengikut Musa lah. Pret. Tak ada hubungan kalian dengan Bani Ishak. Kalian itu orang asing. Untung ada Bani Ismail datang untuk menyelamatkan dunia. Kesempatan kalian untuk ikut ke situ, tapi lagi-lagi kalian tidak mau. Datang Nabi Muhammad untuk kalian. Nabi kemudian yang datang kepada Bani Israel bukan untuk kalian. Kalian ikut ke sana. Padahal di sini rumah lo. Kau mengatakan rumah saya Israel. Padahal rumah lo itu sebenarnya Mekah Arab. Tapi kau tolak. Akhirnya kau merasa aneh sendiri, kau asing sendiri. Kami umat Islam menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub.
Tidak bisa kau pungkiri itu. Kami beriman kepada kitab-kitab yang diimani oleh Bani Israel. Itu iman kami. Tidak sah keimanan kami, keislaman kami, kalau kami tidak beriman kepada Tuhannya Bani Israel yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub. Kami enggak beriman. Kami gagal menjadi seorang muslim. Itu iman kami. Maka selanjutnya setelah Nabi Muhammad datang, dia yang diutus oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub untuk menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, termasuk Kristen. Tapi Kristen ini so cantik, so paten, masih lebih percaya kepada ajaran Roma yang dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi agar bisa digunakan untuk menipu manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Paham kau di situ, Dek? Kau duduk yang tenang situ, Dek. Dengarkan habis ini. Silakan, kau ngomong. Iya. Itu pendapat Adinda Juma ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang gini, ini kan ada 3 nih, Bang Yosef ini, Yosef Rahmi ini kan Yahudi nih. Ini Juma kan Islam, saya Kristen, begitu ya. Jadi begini, menurut Bang Billy ini, Ibrahim dengan Abraham sama nggak Bang Billy? Ini kan 3 nih. Kalau saya sih menyatakan ini berbeda. Makanya sering teman-teman ini kita tanya orang apa katanya ini? Yahudi. Sekarang Bang Billy ini kan mewakili Yahudi nih. Kira-kira gimana Bang Billy? Ya, kalau kita kembalikan ke dalam sejarah, ya sama. Ibrahim itu sama. Jadi istrinya Abraham ada berapa Bang Billy? Ketampol. Bang Billy, istrinya Abraham ada berapa kira-kira? Ada 2. Ada 2? Ya. Keturah itu kemana itu Bang? Keturah itu, nah inilah ketidaktahuan kalian hanya membaca. Makanya saya tanya nih Bang Billy, ya kan? Keturah itu adalah Hagar itu sendiri. Karena ketika Sarah meninggal, kita lihat bahwa anaknya itu membawa kembali Hagar dan namanya diganti menjadi Keturah. Keturah itu dari kata apa? Dari kata ketoret, wangi-wangian yang ada di bait suci. Karena sepeninggalan Abraham waktu mereka berpisah itu, kelakuannya daripada Hagar itu seperti wangi-wangian yang ada di bait suci. Dia tidak mengotori dirinya dengan laki-laki lain begitu. Makanya diganti namanya menjadi Ketoret gitu. Pertanyaan Bang Billy, satu. Entar dulu, saya lagi dong, gantian. Bang Billy. Apakah Tuhannya Abraham adalah Yesus? Astaga. Bukanlah. Oh, bukan. Enggak lah, nggak pernah begitu. Nggak boleh lah begitu, Bang Andi. Tapi ada orang di sini sok cantik, Bang Billy. Iya, Bang Andi pertanyaan juga aneh-aneh. Ada orang sini sok cantik, mengaku-ngaku kenal Abraham, tapi Tuhannya beda Tuhan sama Abraham. Dia Tuhannya Yesus. Gimana? Tuhan belum ada, Yesus kan belum lahir, belum jadi Tuhan. Nanti dia jadi Tuhan itu nanti abad pertama jadi Tuhan. Situ Tuhan buatan. Iya, Tuhan yang muncul abad pertama. Jadi kan Tuhan itu banyak muncul, Tuhan baru banyak. Makanya kan ada dalam kitab Yesaya, sebelum aku dan sudah tidak ada Tuhan lain. Dibentuk setelah atau sebelum aku nggak ada. Jadi kalau ada Tuhan baru itu bukan Tuhan. Pak Nyuma, kenapa lagi jadi ngakak Pak Nyuma? Emang lucu pertanyaannya. lucu. Jadi ada satu hal Akhi Billy di dalam Islam yang mungkin Akhi Billy nggak mungkin tahu sih, tapi mungkin ada baiknya saya terangkan kembali. Yang suara saya kedengaran nggak ini? Kedengeran. Cakep. Alhamdulillah. Jadi gini, Akhi, saya sebagai penggiat perbandingan agama melihat satu keadaan fenomena yang terjadi terhadap Islam kaitannya dengan kitab yang dibawa oleh misionaris dari Barat, yaitu Bible. Di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Jadi di situ
Pernah saya jujur, saya pernah sholat tahajud sampai saya meneteskan air mata. Saya sangat memuliakan nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan tanpa belajar Taurat, tanpa belajar kitab Kejadian, seketika apa yang tertulis di dalamnya itu terurai dalam implementasi keislaman yang dibawa sebagai risalah kenabiannya. Kejadian 12 itu entah itu benar, entah itu keliru atau sudah dirubah atau bagaimana, tapi yang saya baca di sana adalah aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini saya terguncang hebat ketika saya membaca dalil itu. Terguncangnya iman Islam saya itu semakin kuat. Karena biar bagaimanapun awal-awal saya berdialog dengan teman-teman Kristen yang penghujat-penghujat dari Facebook, kemudian dari WA itu kadang membuat kita juga goyah gitu loh. Ada titik-titik kita goyah. Mungkin teman-teman yang apologet senior itu pernah merasakan seperti yang saya rasakan. Ada keadaan di mana kita goyah pada saat mereka kemudian hujatannya itu sudah sangat luar biasa dan sulit untuk kita redam. Ada goyah dalam arti kata mau mundur dari dunia apologet. Tapi setelah saya membaca dalil Kejadian 12:3 ini, di situ dikatakan aku akan memberkati engkau wahai Abraham, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Ini saya nangis. Kenapa? Karena di setiap saya ibadah, setiap saya sholat, saya selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Itu kaidah yang mengikat dalam diri saya sebagai seorang manusia yang menghambakan diri kepada Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanallah. Ini membuat air mata saya keluar. Wahai nabiku, kenapa begitu indah ajaranmu ini? Sampai engkau tanpa belajar kitab Kejadian mengajarkan kami untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham, dan ketika itu Tuhan memberikan sinyal di dalam kitab orang-orang terdahulu, rupa-rupanya engkau pencipta yang maha suci memberkati siapapun manusia yang memberkati hambamu Abraham yang mulia. Nah, di Islam setiap kami ibadah, kami memberkati Abraham alaihissalam, kami memberkati beliau juga kepada keluarga beliau, termasuk berarti orang-orang Yahudi yang taat kepada ajaran para nabi. Kami melakukan pemberkatan, ya termasuk boleh dibilang termasuk saudara Billy. Kami melakukan pemberkatan karena di situ dikatakan dan juga keluarganya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Subhanallah. Saya meneteskan air mata bersyukur kepada Allah dan semakin kuat iman saya. Ini sesuatu fenomena yang sangat luar biasa. Di situ dikatakan bahwa aku Tuhan akan memberkati engkau Abraham dan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Berarti dengan kata lain, kami yang bukan keturunan Abraham ini yang telah melakukan pemberkatan terhadap Abraham setiap saat dalam ibadah kami itu diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Jadi saya bisa membayangkan kalau Indonesia ini penuh dengan umat Islam, maka Indonesia ini tanah airnya adalah tanah air yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lainnya, semua lisan melakukan pemberkatan setiap saat 24 jam kepada Abraham alaihissalam. Dengan demikian Indonesia akan jaya sejahtera karena menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan pencipta alam semesta ini. Tapi sebaliknya,
Orang yang selalu mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham tidak sabaran. Abraham itu punya gunde, punya kemudian budak yang digauli, kemudian dia punya anak zina, anak yang dilahirkan karena kurang sabaran, anak yang kemudian adalah budak dan seterusnya. Itu sama halnya dia telah mengutuk Abraham. Dengan kata lain, andai saja Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang kemudian mengutuk Abraham, maka Indonesia akan dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Untung saja mereka jumlahnya hanya 6%. Kalau tidak, maka Indonesia ini bisa kena musibah. Berdasarkan dalil itu, karena akan diberkati orang-orang yang memberkati beliau, dan kemudian mengutuk orang-orang yang kemudian mengutuk Abraham. Coba bayangkan kalau Indonesia penuh dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa yang terjadi negara kita ini? Kalau negara kita ini penuh dengan manusia-manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Alhamdulillah, umat Islam mayoritas di Indonesia, dengan kata lain 87% rakyat Indonesia memberikan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihissalam. Dengan kata lain, Indonesia diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Ini membuat saya menangis, ini membuat saya tertegun. Mulai hari itu saya berniat, saya berikrar, saya akan berusaha menolong saudara-saudara saya yang non-muslim untuk segera masuk ke Islam agar melakukan pemberkatan terhadap Abraham dan keluarganya. Ini pertanyaan tadi saudara Kibiniren dari Oten, wakil Oten. Kenapa dia bertanya, berapa istri Abraham? Itu tujuannya apa? Beliau ini ingin menistakan Abraham lagi. Beliau ingin kemudian mengutuk Abraham lagi dengan mengatakan Abraham menggauli budak. Padahal Hagar itu bukan budak. Hagar itu anak seorang raja dari Mesir. Jadi Bang Yosef, Anda setuju ya dengan Bang Zuma ya bahwa Hagar itu bukan budak ya? Begitu ya Bang? Ya, karena dia adalah orang bangsawan loh, Firaun. Bangsawan. Oh, masya Allah. Ini baru nih, penemuan baru ini. Iya, makanya jangan jadi Oten. Iya, sebentar. Bang Makanya Yosef jadi Oten. mengatakan bahwa Bukan penemuan baru, kamu yang kurang jauh mainnya. Oke. Saya ambil simpulan tepat sekali. Silakan lanjut. Ya, silakan. Teman-teman Kristen ketika membaca Taurat tidak lengkap. Kalian hanya membaca kulitnya saja. Makanya pemahaman komprehensifnya tidak mungkin kalian pahami. Karena kalian tidak punya oral Torah, tradisi oral Torah. Kayak tadi misalnya keturah. Keturah itu Hagar itu sendiri yang dirubah namanya menjadi keturah dengan nama yang sama dengan ketoret. Kalau ini ada di bait suci. Karena perbuatan daripada Hagar itu bagus, wangi seperti ketoret. Dia tidak mengotori diri dengan laki-laki lain. Dia menjaga kesuciannya sampai anaknya Ishak menjemput kembali Hagar gitu. Karena Sarah sudah mati gitu. Kalau kita baca di dalam Midrash ya, tentang Hagar, dia putri Firaun. Kalau saya bisa open cam, saya kasih nih tekstualnya di dalam Midrash. Kenapa anak keturah tidak dimasukkan Ismail kalau memang itu Hagar? Ya kan Ismail sudah memang anaknya dari yang pertama. Di Kejadian 25 ayat 1 dikatakan keturunan daripada keturah ada 6 kan? Ismail nggak termasuk. Kenapa kira-kira Ismail nggak dimasukkan kalau memang itu sama? Ya kan sudah dituliskan di yang awal, anak yang pertama dia. Jadi Kan buat apa di? Bang, dikatakan anaknya ada 6 bukan 7. Enggak, kan dia sudah ditulis namanya di awal itu bawah turunannya. Ya, tapi Jadi kan dikatakan bahwa keturunan keturah hanya ada 6 ya kan? itu setelah dia bernama Keturah, anaknya 6. Nah, kalau sama Ismail jadi 7 lah. Oh iya, Bang Billy ini suka ngelawak ya. Oke, lanjut Bang Billy. Ya enggak, karena justru kamu yang ngelawak. Kamu aja nggak tahu. Orang yang punya kitab kok dia yang so tahu. Hagar itu putri Firaun, kamu aja nggak tahu. Karena nggak ada tertulis Bang. Semua yang Abang bilang kan yang nggak ada tertulis ya kan Bang Billy? Nggak ada tertulis di mana? Karena kalian kan membaca Taurat itu cuma tulisnya saja. Kalian tidak punya tradisi oral Torah.
Kalau saya tanya sama kamu, ketika 10 pengintai itu mengintai tanah Kanaan, ya, dikatakan di dalam Alkitab, ya, jangan takut karena yang mengawal mereka, yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Siapa itu? Nggak tertulis namanya. Ibunya Daud siapa namanya? Nggak tertulis namanya. Ibunya Abraham siapa namanya? Nggak tertulis namanya. Orang Yahudi tahu semua ibunya Abraham namanya Amtelai. Kita tahu yang melindungi orang Kanaan namanya Nabi Ayub. Itu semua kita tahu dari mana? Dari oral Torah yang milik orang Yahudi. Kalian hanya memiliki kulitnya saja, makanya kalian tidak bisa memahami Torah secara komprehensif. Gitu. Artinya Bang Billy mengatakan yang tidak tertulis semua ya. Ya nggak apa-apa sih. Tidak tertulis di mana? Tidak tertulis di mana? Taurat itu ada dua, Taurat Shebiktab dan Taurat Shebealpe. Torah yang tertulis dan Torah yang lisan. Keluhnya di mana? Keluhnya di mana? Kita tahu ada Taurat, yang ada tertulis lah, Taurat. Bang. Saya kan bilang tadi Bang Billy ini bernarasi yang tidak tertulis kan, Bi? Kan betul. Tidak kan? tertulis di mana? Ini ada tertulis kok, kitabnya ada ini. Saya punya kitabnya nih, Midras. Ya, makanya Taurat itu ada dua. Kita lihat keluhnya di mana dalam Alkitab. Taurat itu ada dua. Narasikan tadi Taurat yang tidak tertulis, betul kan? Tertulis kok. Ini nama. Nih. Dia Bang bilang ada dua, ya kan? Satu tertulis. Iya, yang satu namanya Torah lisan, satu Torah tertulis. Nah, Torah lisan itu sudah dituliskan menjadi Mishnah namanya. Jadi, dan Midras. Torah tertulis juga dong Bang Bil kalau begitu. Bukan dong, udah bukan. Karena sudah dibukukan. Kenapa dibukukan? Karena generasi orang-orang Yahudi semakin lama semakin kehilangan tradisinya, semakin kehilangan rasa takut akan Tuhan. Jadi mereka membukukan itu di dalam sebuah kitab namanya Mishnah. Baru nanti ada lagi Midras. Nah, di dalam sini kita lihat di mana dalam Torah tertulis ada Torah oral. Kita lihat. Di sini ada di dalam Oke, tunggu. Di dalam Imamat 26 ayat 46. Ya. Inilah ketetapan-ketetapan peraturan dan Torat dalam bentuk jamak. Nah, di situ kita tahu bahwa Torat itu ada banyak, ada yang oral dan yang tertulis. Misalnya, kalau engkau sudah sampai ke tanah yang kuberikan kepada nenek moyangmu, hendaklah engkau mempersembahkan korban, menyembelih korban seperti aku tunjukkan di Sinai. Bagaimana cara menyembelih korban? Bagaimana caranya? Detailnya bagaimana? Pisaunya mesti gimana? Bagaimana treatmentnya terhadap hewan itu? Itu semua ada di dalam oral Torah. Misalnya binatangnya tidak boleh disembelih di dekat binatang yang lainnya. Pisaunya harus tajam. Ya, setajam kalau kita potong dengan daun atau dengan kertas itu setajam itu. Tidak boleh ada di dalam pisaunya itu yang bergerigi-gerigi itu nggak boleh untuk memotong hewan begitu. Jadi semua peraturan itu ada di dalam oral Torah. Punya siapa itu? Punya orang Yahudi. Makanya Taurat itu milik orang Yahudi, hanya bisa dipahami secara konservasi, secara menyeluruh oleh orang Yahudi. Orang-orang yang membaca Taurat hanya kulit saja tidak akan memahami arti daripada Taurat itu. Makanya kenapa Yesus mengatakan, ya, keselamatan kalian datang dari mana? Orang Yahudi keselamatan kalian. Kenapa? Karena kisah Torah dari Yerusalem keluar Torah dan pengajaran dari Israel, begitu. Tadi dia mau ke itu tuh, aku tahu dia mau ke Hagar dia. Mau ke Hagar.
Loh, kemana Bang Andi? Itu yang tadi Kristen. Kabur dia, nggak tahan dengar kebenaran dari praktisi Yudaism. Ini banyak banget teman-teman yang request di bawah. Mohon yang Muslim di cancel dulu, yang Kristen biar naik ya. Buat teman-teman yang Muslim tolong di cancel permintaannya, biar yang Kristen saja yang request gitu ya. Silakan teman-teman, mohon dikondusifkan karena kita masih butuh banyak perdiskusian yang akan terjadi di room ini, terutama di Gurunda kita ya. Mohon maaf teman-teman yang Muslim di cancel dulu permintaannya biar yang Nah, bagaimana dengan keyakinan lain atau bangsa lain yang punya kitabnya dicampurkan dengan Taurat, disatukan? Artinya kalian itu harus mengikuti apa yang ada dalam Taurat ini. Kalau kamu mau nyatuin kitab perjanjian baru dan Taurat, itu harusnya begitu. Nah, ketika kalian makan babi, maka kalian nggak sesuai dengan kitab kalian, Alkitab itu, karena dalam Alkitab babi itu haram untuk dimakan, nggak boleh. Kecuali kalian beragama lain, gitu, boleh, terserah dengan kitab yang lain. Makanya kenapa Islam makan unta, mereka makan unta nggak masalah, karena di dalam Al-Quran tidak ada Taurat. Jadi kita tidak bisa menemukan tulisan itu logika sederhananya gitu. Kang Dito, ini aku belum bisa open cam, kenapa ya? Ini buat kasih data-data ini. Oh iya, kurang berarti ininya, followernya. Teman-teman 1,7K dibantu follow Yosef Nahman, ini Bang Billy. Ya, dibantu follow supaya bisa cepet bisa open cam. Iya, biar bisa kasih data ini. Sebenarnya tadi aku mau kasih data yang menyatakan secara tertulis bahwa Hagar itu putri Firaun yang diberi hadiah karena dia tidak mau anaknya itu kan Firaun kan pada akhir kematiannya itu percaya kepada Tuhan gitu, nggak mau anaknya itu nikah dengan yang sesamanya, makanya dikasih kepada Abraham. Kan kita lihat waktu Abraham itu ke Mesir, dia bilang gini, nanti kalau ditanyain Sarah, nanti kalau ditanya sama orang-orang Mesir, kamu itu saudara aku ya. Dan memang kalau dalam Alkitab kita baca, namanya Sarah itu Iska itu masih anak dari kakak saudaranya, kakaknya Haran atau Nahor itu. Anaknya mereka itu, anaknya saudaranya Abraham. Jadi mereka itu masih apa tuh? Ponakan sama om itu nikahnya. Jadi kalau dibilang itu saudaranya, iya memang benar ada saudaranya, memang saudara mereka gitu. Nah, waktu dibilang nanti kalau ditanya bilang kau saudaraku ya, karena takut dibunuh kan oleh orang-orang Mesir. Dan begitu kelihatan Sarah itu cantik, wah, ya kan? Wah, ketahuan kan? Wah, oh ini saudara saya Abraham. Nah, baru akhirnya Firaun tahu Hagar cantik, dia melihat kecantikan Hagar, dibawalah ke istana dan ingin disentuh. Nah, ketika ingin disentuh,
malaikat Tuhan datang tuh mengancam mereka dia dan kena penyakit semua. Firaun dan pejabatnya kena penyakit. Suruh pulangin ini Sarah istri orang. Nah, setelah itu baru dikasih dikasih hadiah emas segala macam termasuk anaknya ini. Ya, karena dia tahu Tuhan menyertai Abraham begitu. Jadi pemberian daripada Raja Mesir Firaun itu anaknya. Nah, di mana dalam ayat dalam Taurat kita tahu bahwa Hagar itu istrinya. Nah, itu yang paling penting. Tertulis nggak istrinya? Nah, kalau tertulis istrinya, ya istrinya sudah jadi istrinya. Gitu. Ternyata memang kalau kita cek kalian ketik aja Hagar istrinya. Bahwa Hagar itu istri Abraham, istrinya, Ishto dalam bahasa Ibrani. Jadi Hagar itu istrinya, bukan budaknya. Gitu. Iya. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Bang Billy by the way udah 1.000 nih. Kalau mau dites turun dulu habis itu naik lagi bisa dicek. Iya, coba ya. Ya. Silakan saudara-saudara Kristen yang menginginkan diskusi lintas agama, ya temanya sudah ada di atas. Gurunda sudah siap-siap juga menunggu kedatangan kalian. Cobalah untuk memberanikan diri, ya kan? Kalau kami ini hanya pendamping saja. Silakan yang mau naik, silakan supaya diskusi tetap jalan buat saudara-saudara Kristen yang ingin mencari kebenaran, berdiskusi untuk menyampaikan kekristenan menurut kalian. Silakan aja naik ke atas. Kita berdiskusi. Di sini materi untuk temanya adalah apa yang Yesus tebus untuk kalian. Silakan naik ke atas. Kalau Muslim mau naik, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Tetapi kita kan pengen ada terjadi diskusi. Kalau memang berkehendak mau naik, silakan menyampaikan saja. Tapi kalau tidak ada yang fundamental, saya rasa kita sama-sama belajar menyimak dari pemaparan materi Gurunda kita, ya. Silakan, saudara-saudara Kristen yang mau naik. Ini ada Yayi, aduh, mana Bang Billy tadi? Coba saya naikkan Yayi ya. Ya, Yayi, selamat sore menjelang malam, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau sampaikan. Ya, satu pertanyaan saya untuk Bang Zuma. Apakah ahlul kitab dahulu dengan saat ini sama atau berbeda? Halo? Ya Bang, nanti kalau sudah ready Gurunda kami sampaikan ya Bang ya. Ada lagi? Cukup ya? Bang Yayi? Cukup. Oke, terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Billy kayaknya baru bikin akun ya. Sebelum 3 hari atau seminggu kayaknya belum bisa deh. Iya, ini tapi udah lama sih. Dijawab tadi, Bang. Ya, Bang Pade. Ya, itu dijawab tadi, itu ada pertanyaan apakah ahli kitab sama dulu dan sekarang itu beda gitu. Ahli kitab dalam tafsir Ibnu Katsir yang bisa disebut ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi ya yang dari keturunan bangsa Israel dan orang-orang Nasrani yang juga keturunan bangsa Israel. Selain itu bukan ahli kitab. Apakah Kristen Batak misalnya ahli kitab? Bukan, mereka bahlul kitab, bukan ahli kitab. Jadi ahli kitab adalah yang punya silsilah dengan Abraham atau bangsa Israel lah intinya itu. Gitu. Iya, Masya Allah. Sudah terjawab ya, Bang Yayi. Silakan yang Kristen, ayo.
Nah kayak Bang Billy ini bisa kita bilang ahli kitab dia. Bisa, dia ada keturunan dari Israel. Itu bisa. Tapi kalau kayak bom-bom, nah itu mah bahlul kitab itu. Bukan ahli kitab. Bom-bom. Tapi bukannya bom-bom sudah dibuka-bukaan juga tuh oleh Rudi Yohanes, Pak De? Sudah menurut saya lihat sekarang dia. Ya, silakan saudara-saudara Kristen yang mau naik diskusi, silakan kita kasih ruang dan waktu supaya terjadi dialog ya. Bukan untuk tendensi, tapi kita sama-sama belajar di sini karena Bible itu sudah di-share ya, sudah disebar di online ada, dan siapapun mempelajari tidak boleh ada tendensi untuk dibatasi, nggak boleh, itu ilmu kan gitu. Silakan yang mau naik. Putri Sion, kenapa Putri Sion jadi Bani Tapping? Oke, ini aku bacain aja ya tentang kelahiran Ismail. Saya katakan, ya ini dalilnya ada di dalam kitab namanya Midrash, tulisan Midrashnya Rabbi Louis Ginsburg. Silahkan dicari di dalam Sefaria ada tentang Hagar. Jadi kalau mengatakan Hagar itu budak yang seperti budak-budak yang yang di dalam bayangan teman-teman Kristen itu budak itu yang keling, yang hitam begitu ya, yang dekil gitu ya. Enggak. Ini putri Firaun. Namanya putri gimana dong? Putri Firaun pula. Gitu. Jadi sumber tertulisnya ada di dalam kitab kami. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi memiliki dua kitab utama. Yang pertama ialah Torah Shebiktaf yang tertulis dan Torah Shebealpe, oral Torah. Ini diajarkan berulang-ulang turun-temurun. Nah, Tuhan tidak mengikat perjanjian dengan bangsa Israel kecuali dalam hal apa? Oral Torahnya. Ini Torah Shebealpe. Nah, jadi memang orang Kristen gak akan sampai marifat yang terdalam soal Taurat, gak bakalan, karena mereka tidak memiliki penjelasan oral Torah yang mendalam soal apapun. Misalnya Tuhan bergulat dengan apa namanya? Yakov bergulat dengan Allah, terus Allahnya kalah. Kan kampret ya. Kalau kita lihat di situ tidak memakai kata Yahweh, tapi memakai kata Elohim di situ. Siapa Elohim di situ? Nah, dijelaskan oleh oral Torah itu adalah malaikat. Ada dua pendapat. Yang satu pendapatnya itu malaikatnya Esau, satu berpendapat itu malaikat Mikael. Jadi dari kedua pendapat itu intinya ialah bukan Tuhan yang bergulat terus Tuhan kalah sama Yakub, nggak mungkin gitu, tapi malaikat. Gitu. Lanjut. Iya, Bang Billy, sambil nunggu Oten ini ya. Saya itu sering membawa perjanjian lama yang diterjemahkan oleh LAI. Ini sedikit menyimpang ya dari tema ya. Itu yang di Hosea pasal 2 nomor 16. Di situ dikatakan demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak akan
Islam gitu. Jadi gimana menurut Bang Billy? Hosea pasal 2 nomor 16 dalam terjemahan LAI itu dikatakan seperti itu. Apakah jadi opini kita setelah membaca, apakah yang di situ tuh disebut Baal gitu loh? Saya izin dulu ada meeting. Pak Disugi boleh dibantu lanjutkan sambil nunggu Gurunda. Izin semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena sini pun udah apa ya, persiapan maghrib mungkin ini kawan-kawan yang di Jakarta sudah pada maghrib. Ayo kawan-kawan Kristen naik, kawan-kawan Kristen silakan. Saya masih ada waktu setengah jam lagi bisa melayani Anda mungkin.